Oke, sudah 30K. Love Air. Coba aku kode dulu Bang Zuma ya guys. Laskar api di hati, laskar api di hati. Kita siapa ini? Malam Bang. James kayak ini. Ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam emang ya? Iya, Islam, Muslim. Oh, lagi nunggu Bang Zuma ya? Ya, sekalian nunggu Bang Juma, sekalian mau dialog sih rencananya. Oh gitu? Dialog, dialog Ya, sesama Muslim gitu? enggak, dialog sesama apalah, dialog sama Oten. Oh, tapi kalau yang mau dialog sama Oten itu yang harus sudah anggota API Bang. Abang belum ada foto API-nya nih. Oh, persyaratannya API itu apa ya? Apologet Islam Indonesia. Oh, gitu ya. Jadi kalau Iya, mau Bang. dialog sini harus jadi anggota API ya. Boleh saya Betul. kirimkan linknya? Linknya ada di profil akun API Bang. Apa nama akunnya? Saya Abang daftar. ketik aja di pencarian Apologet Islam Indonesia. Linknya ada di profilnya ini. Abang klik link tersebut, nanti dialihkan langsung seperti ini. Silakan didaftarkan dirinya. Oke. Nah, Oke, nanti saya kalau daftar sudah dulu ya. terdaftar, diberikan untuk fotonya gitu, yang logo API. Oke, siap. Oke Bang, makasih Bang ya. Oke, turun ya. Siap. Laskar api di hati. Kenapa ini rambu Apa? Tadi PPJ. Oh gitu. Masa? Ngapain dia pakai foto kayak gitu? Ada gila-gila ya. Oh itu akun barunya PPJ. PPJ itu siapa? PPJ Tobat. Oh, Love Air. Mana ini Bang Zuma? Kalian tag dulu Bang Zuma. Bukan PPJ, ada yang bilang bukan. Bukanlah. Oh ini dia. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bang Zuma. Apa itu penyambutannya kayak masuk di ini diskotik? Ampun, cuman itu ada musik saya di sini. Yang kasih lagu kasidah kayak apa? Teman-teman kasih lagu kasidah untuk Bang Zuma. Selawat Badar. Nah, Love Air, makasih. Saya dimarahi baru juga dimulai. Habis ini nanti nggak gaji.
Mana lawannya? Nggak ada. Ayo Oten, naiklah kalian. Supaya tidak dimarahi aku. Ya, teman-teman yang lain dinaikkan aja dulu. Belum ada. Lagi di mana bang? Di sawah. Oh, banyak ikan. Aku jadi ingat office boy saya dulu. Office boy itu kan waktu masih dinas di daerah. Jumpa pas saya masuk dari pintu. Sudah tahu di kabupaten, di kota Parepare waktu itu belum ada mall. Saya buru-buru masuk, ditanya, "Pagi Pak?" "Ya pagi." Pak dari mana?" Tunggu pak. Dari mall. Tunggu, bang. Ini lucu, ini lucu. Lucu. Kalau nggak ketawa gimana? Berarti kalian sakit. Oke, kita dengar dulu. Nah, jadi aku bilang gini, aku masuk kan, turun dari mobil gitu masuk. Pas turun dari mobil masuk, dibukain pintu sama dia. Sudah gitu, "Pagi Pak." "Ya pagi." "Pak dari mana Pak pagi-pagi?" Aku bilang gini, "Dari mall." "Oh makasih ya Pak," katanya. "Mana ada mall di situ? Kan ada gila-gilanya orang tinggalnya di hutan kok ada mall." Gitulah ceritanya. Udah. Terus gitu, iya, dibilang gitu. "Oh iya Pak, dari mall Pak." Iya dari mall." "Kenapa rupanya?" "Enggak Pak, dari mall." Kayak gitu-gitu aja pun. Lucu, lucu sekali. Mas, kalian ketawa guys. Lucu banget ya. Lucunya bukan di situ. Pada saat ku tanya teman-teman, "Masa saya ditanya dari mana? Jadi Bapak ngomong apa?" Gue bilang, "Saya dari mall." "Terus apa tanggapannya?" "Oh iya Pak dari mall." Tahu lah orang itu. Mana ada mall di sini? Ya. Oke, kita naikin yang lain. Nggak ada mall. Nggak ada mallnya. Bilang dari mall. "Oh iya Pak," kata dia. "Assalamualaikum. Akhi." Putus-putus suaranya beliau ya. Enggak lah, bagus kan? Tadi putus, bagus sekarang. Udah bagus. Tadi baru masuk separuh, udah diucapin salam. Ini kan udah secara kafah masuknya kan? Oh iya. Secara apa? Secara kafah. Lucu ya, lucu. Coba diumumkan lagi tentang api. Gimana apinya? Cara daftar. Oke, siaplah kalau begitu. Sambil menunggu Oten yang belum terdaftar menjadi anggota API, teman-teman bisa mengklik link yang ada di profil akun API. Akunnya mana bang? Tinggal di search saja, dicari pencarian, ketik Apologet Islam Indonesia. Kemudian nanti sudah itu masuk di akun tersebut. Setelah masuk di akun tersebut, di profilnya akun API itu sudah ada link untuk melakukan pendaftaran menjadi anggota API. Teman-teman klik saja link tersebut, kemudian nanti akan dialihkan ke aplikasi ini nih. Jaringannya belum bagus. Di aplikasi di setelah diklik link tersebut nanti dialihkan ke sini. Teman-teman diisi saja nama lengkap, email, nomor handphone, alamat, kota, provinsi dan juga nomor KTP. Diupload kartu identitas KTP-nya. Setelah itu daftar sekarang. Klik daftar sekarang. Nah, kalau sudah diklik itu ditunggu saja diverifikasi terlebih dahulu. Diverifikasi menunggunya itu 1 sampai dengan 14 hari kerja. Kenapa agak lama? Karena diverifikasi secara manual dan akan dikirimkan melalui email untuk hasil dari verifikasi tersebut. Apakah Anda berhasil mendaftar menjadi anggota API atau belum? Kayak gitu. Kalau sudah berhasil, nanti ada jawabannya dari email, dikirimkan link untuk masuk di grup Laskar API. Sudah itu nanti dikirimkan juga untuk kartu anggota dari anggota API-nya.
Gadem ini siapa ya? Gadem, atas nama Gadem. Bang Gadem. Suma ingat tidak waktu dulu habis sholat Bang Suma elus-elus aku. Ini siapa ini? Di mana ini? Kejadiannya itu kapan? Selamat malam, Franz. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Gurunda, Ustaz Sugi, host. Iya Siap, bang. Bang. Iya bang, Bang Franz, Masya Allah. Ini yang pakai akun Gigi Rel. Bang Iya, Juma. iya, suaranya Ya, ini, dengar. iya ini akun lama ini. Iya, iya. Saya ganti. Ya biar nggak bosen. Nah lihat kalau naik tempat Bang Juma kan, yang penting kan masih ingat. Iya, Buka betul. kotak Gigi Rel, mulut telinga itu saya tuh, Bang juga, Pak Ustadz Betul, Sugi. betul, betul. Iya. Masih ingat Ingat, bang. ingat. Dikira loh. Iya, pokoknya asal buka kotak, gigi rel, muka, Nah, pasti mulut Pak sampai Frans. telinga itu akun saya tuh. Allah. Iya. Aduh, Bang Saya Amir. tidak lama-lama di sini. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru muncul lagi nih. Kemana Pak Amir? Udah lama saya tadi Iya. nggak ada. Alhamdulillah, yang penting sehat. Alhamdulillah itu yang paling penting. Yang penting sehat. Kita tetap dalam kondisi sehat dan tetap Amin. bertauhid Amin. hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak Amir ya. Yang penting kita sehat tetap Iya, kompak ya Pak Amir ya. Betul. Sekalipun kita nggak bisa debat, tapi kita Betul, lanjut. tetap dukung debat. Ya, abis ini kurang lebih 10 menit ada yang mau syahadat sebentar ya. Atas kita Garuda. Naik ke sini. Ini akan Sesuai dengan janji saya, akhi, biar nggak apa-apa nyebrang sebelah sebentar di tempat Oh, iya, saudara kita. Gak apa-apa. Iya, abis itu syahadat balik lagi ke sini untuk diskusi dengan para oten. Makasih Mbak Rita. Sekarang atau sebentar, Bang? Sedikit lagi. Kalau udah naik aja. Idola Setiap Mbak. saat selalu ada yang mualaf. Benar. Tadi kan ada syahadat, alhamdulillah malam ini satu keluarga juga syahadat. Masya Tunggu ya, guys. Allah. Bang, tunggu dulu ya. Ada grab. Alhamdulillah. Nggak nyangka juga tadi habis dialog langsung mualaf ya. Iya betul. Masya Allah. Oh, yang tadi itu ya. Iya di Saya Osen. mantap Osen. saja. Oceng. Ya, Bang. Pokoknya saya memantau. Berarti terus begini, urusan anu, Jumat. Alhamdulillah, abang. Mantap terus. Iya, Karena gimana? dalam kesibukan masih sementara. Bang Siap. Juma dan Aki Sugi. Ya. Berarti mereka ini tidak empan yang ngompor-ngomporin jadi kompor meleduk bahwa Bang Juma sesat nggak empan ya, buktinya mualaf terus. Ayo. Masih banyak orang waras, Bang. Iya. Masih banyak nggak orang waras. empan yang ngompor-ngomporin. Masih banyak orang waras. Nah, itu dia. Jadi kalau yang katakan Bang Juma sesat tuh orang edan gitu aja lah. Tapi yang lucu ini, abangku, ada yang menggibahin kita kan, gara-gara kasus yang kemarin, mana-mana dia protes, yang gitu kan. Tapi ujung dia sekarang yang merasa jadi korban, digibahin. Gimana itu ya? Iya, dia yang sibuk sendiri, katanya apa itu bilangnya? Apa? Membuat kisru, membuat apa? Umat ini kemudian mengheboh dengan pernyataan saya. Loh, nggak ada kok umat yang heboh. Nggak ada. Nggak ada yang gaduh. Umat ini siapa? Gak ada kok. Lu Nggak aja ada. sendiri yang gaduh. Siapa? Mbak Jocel, Siapa? naik Mbak Jocel. Naikin Mbak Jocel tuh udah lama kita nggak bincang-bincang sama Jocel. Iya, siapa yang membuat gaduh dan umat mana yang gaduh gitu loh. Perasaan nggak ada yang gaduh. Gak ada. Umat Islam di Indonesia ini paham betul pernyataan saya.
yang heboh dan kemudian meng-up segala-galanya kan ya saudara saya sendiri. Terus kok sekarang merasa dia yang digibahin? Bukannya saya nih, sampai saya nggak bisa tahan air mata digibahin di mana-mana. Kok jadi sekarang, aduh, Anda yang jadi korban gimana? Sampai saya dilamporin ke MUI segala macam. Ini apa maksudnya yang kayak gini-gini? Sudah gitu Anda yang merasa korban. Allahu Akbar. Ya udahlah. Ya semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Iya, kita doain aja lah, tenang aja Bang Juma. Istilahnya kan Bang Juma garda di depan, Aki Sugi teman-teman ngelawan oten-oten. Ya itu saya Aku tidak muslim habis tapi seperti itu saya kunjungin terus itu. Ya Bang. Iya, Lanjut, yang Bang. saya tidak habis pikir itu apa fitnahannya bahwa digibahin, terus fitnahannya saya merasa difitnah kalau saya mengatakan membuat gaduh. Umat mana yang saya bikin gaduh? Nggak ada kemudian merasa disesatkan dengan pernyataan saya itu, nggak ada. Cuman oknum-oknum sendiri yang kepanasan. Katanya mengheboh, membuat gaduh umat. Sudah apa musim. semuanya. Apa yang salah? Terus ketika kemudian saya mengatakan pernyataan itu, kan saya sudah luruskan, saya sudah minta maaf, ya sudah minta maaf. Intinya baptis itu bukan wudhu. Intinya di situ kesimpulannya itu kan udah selesai kan, gak perlu lagi dibahas-bahas. Udah selesai ya. Iya, kok Betul. sampai ke MUI. Allahu Akbar. Kampungan kali ya cara mainnya. Lucu. Menggelikan. Itu benar Bang Juma. Apa itu? Bang Juma. Ya, Itu benar sampai ke MUI. sampai Sampai ke MUI Jawa Timur. kampungan. Aduh, kolot. Kasihan. Saya kasihan. Tapi ketika saudaramu sendiri dituliskan Suma Wapi Murtad, apa reaksimu? Adem. Gak ada yang komentar. Gak ada komentar. Serius Bang. Ya, Gak gimana ada yang ini? komentar. Justru yang komentar orang-orang ya dalam tanda kutip ya kayak kita ini ya Ya. Udahlah ya. pengen apa ya bahasanya ya, pengen ngasih parut gitu orangnya. Ya, jadinya kan maksudnya ingin memperbaiki. Saya salut mau memperbaiki hal yang keliru, tujuannya supaya umat ini tidak ribut kan gitu. Tapi apa yang mereka tanam justru membuahkan kehebohan. Nah, tepuk tanganlah orang-orang yang selama ini benci dengan apologet Islam. Ya kan? Akhirnya nantinya dia satu kubu itu. Kalau mereka masih melanjutkan nantinya satu kubu mereka tuh. Bahkan mereka kulihat nanti sudah gak saya nunggu nanti Bang. Iya, Saat ini kelihatannya- aja sudah satu kubu narasinya Bang. Iya, kelihatannya mereka juga sudah ada yang naik ke atas tuh. Ada yang naik ke tempatnya muka kota. Ada apa ini gitu. Kok jadi berkongko-kongko dengan mereka ya? Allahu Akbar, Masya Allah. Segitu rendahnya. Subhanallah. Parah ini umat kita ini segala-galanya dinilai dari perspektif pemikiran pribadi gitu ya. Ada lagi yang berkomentar begini, di mana kalian pada saat Julius? Bung, kamu nggak tahu di belakang layar. Allahu Akbar. Masya Allah. Udah lah ya. Jadi teman-teman ya, mohon supaya jangan kemudian terpancing ya dengan orang-orang yang seperti itu. Kita kembali Aduh, noise, mama, nama, noise. luruskan niatan kita kemudian. Terus ada lagi ku dengar ketika ada ustadz kita yang kemudian ceramah, kenapa sultan tidak datang ke sana kasih gift? Bung, kamu nggak malu ngomong kayak gitu? Nggak malu? Kamu nggak malu ngomong kayak gitu? Orang yang punya duit, kamu katakan, kenapa kamu tidak pergi ke ustadz yang lagi kajian kasih gift? Kok bisa kayak gitu ya?
Kok bisa diatur-atur orang punya ya? Masya Allah, sampai segitunya. Ternyata penilaiannya duit gitu, penilaiannya gift gitu ya. Waduh, kasihan ini. Ya ternyata Kasihan, itu ya kasihan. yang melatar Kita, belakangi ya. orang datang kasih kita gift, kita nggak pernah minta. Itu. Dan kita tidak. Iya, jelas itu. Itu aja terus diputar-putar masalah gift segala macam. Ya Allah ya Karim. Ada saya Sampai minta segitunya. kemarin tuh Ahi. Saya ada minta-minta ngemis-ngemis. Tapi untuk Palestina. Untuk PL, iya. Iya, untuk PL. Itu lain, Aki Sugi. Itu lain lah, udah tahu semua itu mah. Ya, ini gini. Enggak gini loh, Aki Ya, Tapi Sugi, maaf kalau dikit ya. kalau untuk Kalau pribadi enggak masalah lah. koin, Ya kita selalu berdoa aja. ya, deh. Kita enggak, berdoa. kalau ya kalau Ya, sekarang bisa begini. lagi. Sekarang begini. Kalian apa perlu saya ceritakan misalnya ada 3, 4, 5 orang saya kirimin duit beli gift. Habis itu setelah saya dialog lemparkan gift untuk menjatuhkan mental lawan. Apa kalian tahu itu? Apa kalian ngerti yang teknik-teknik kayak begitu? Enggak kan? Nah, makanya jangan semuanya itu dinilai dari pemahaman pribadi. Janganlah, nggak bagus kayak begitu, nggak bagus, nggak bagus. Itu apa? Mau memperbaiki orang tapi caranya salah gitu. Tidak bagus gitu. Saya wallahi lillahi ta'ala, saya tidak pernah punya niatan kemudian bahwa saya begitu saya masuk dialog, saya berharap kemudian orang datang lempar ini. Enggak. Saya enggak perlu. Kalau saya mau gift, saya buka sendiri, saya monolog, saya kunci, saya enggak naikkan orang. Cukup saya mengaji Quran, 1 juz saya baca 1 malam, saya yakinkan giftnya itu bisa seperti yang Anda harapkan. Tapi saya enggak butuh itu. Saya buka gift aja, saya buka YouTube TikTok aja saya live sendiri. Dan saya sudah pernah buktikan itu kok. Jadi janganlah berpikir kayak gitu kawan. Nggak bagus pikiran-pikiran kayak gitu. Lalu kemudian kita yang mau atur-atur, itu mencerminkan kita iri loh. Mencerminkan bahwa oh ternyata iri, cemburu rupanya. Kan nggak bagus kan penilaian orang kayak gitu. Betul. Nggak boleh. Jadi berhentilah kayak gitu-gitu. Kalau mau gabung, ayo naik ke sini, kita diskusi, kita sama-sama kayak dulu, bareng-bareng kita tertawa Amin. sama-sama. Yang mana siang malam kita berdebat. Jangan sekarang justru balik berdebat dengan agama orang, seakan-akan berdiskusi itu adalah sesuatu yang tidak baik, seakan-akan berdebat di online itu tidak baik. Padahal dulu kan kita sama-samanya siapkan alat-alat semuanya, perangkat semuanya, Anda yang jadi moderator semua. Kok jadi sekarang berubah? Seakan-akan debat lintas agama ini sesuatu yang salah. Ini apa? Kok pahit kali jantungnya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya udahlah, nanti ku tanya semua orang-orang yang ku kenal yang sering give, jangan lagi give ke Bang Suma, cari komal-komal yang itu, yang tuh, ayo, biar mereka senang, biar mereka happy, biar mereka diam. Mungkin dengan kayak begitu bisa membuat mereka diam. Nanti ku suruh semua orang-orang itu pergi. Tapi pertanyaannya, apa mereka mau? Enggak. Nggak Apa mau. sultan-sultan itu mau? Enggak. Itu mau. yang jadi masalah. Masalahnya itu di situ. Kita Orang kok punya repot duit kok jawabnya. suka-suka dia, ngapain kita yang mau atur dia? Oh. Lah iya. Dia tuh ikhlas lillahi Lucu ta'ala. lah, jangan. Tanpa Jadi pamrih. saya harap cukup lah ya. Jangan lagi janganlah lagi gitu. Udah selesai. Jangan. Ya, mudah-mudahan Lebih baik ayo Bang Suma, kita satu Iya. komal untuk Sama-sama. untuk galang apa gitu dana, atau ada tema yang penting kita bahas Bang Suma, ya sama-sama. Adalah lebih baik begitu. Saya kan
Ya, sebenarnya di dalam kitab mereka sendiri itu ada yang disebut kota kurma. Ya, yaitu Yeriko. Bentar. Kota kurma. Di perjanjian lama itu ya. Bentar. Saya carikan. Nah, nih. Banyak di dalam Bible tuh ya, di dalam Ulangan 34 ayat 3, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Hakim-Hakim 16, keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arab. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Di Hakim-Hakim 3 ayat 13, raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki mereka. Ini banyak. Di daerah Israel itu banyak pohon kurma. Bahkan baru-baru ini ditemukan ada biji kurma yang usianya sudah 2000 tahun. Betul ya, Akhi Juma ya? Iya. Iya, Ada betul. Nah, sebenarnya gini, Bang ya. Sungguh lucu mereka itu kalau membandingkan antara apa yang diceritakan di dalam Bible dan Quran. Itu mau dijadikan pertentangan. Sementara di kitab mereka sendiri, ya, itu kalau kita lihat silsilah Yesus antara Lukas dan Matius itu beda jauh. Menurut Matius kakeknya Yusuf adalah Eli. Menurut Lukas kakeknya Yusuf adalah Yakub. Apa mungkin ada satu orang punya 2 orang kakek dari satu ayah? Atau ini ada 2 Yesus? Sementara di kitab mereka sendiri saja masih terjadi perselisihan, kontradiksi antara silsilah Yesus versi Matius dan silsilah Yesus versi Lukas. Ngapain jauh-jauh ke Quran? Coba selesaikan dulu deh antara Lukas dan Matius itu mana yang benar? Siapa kakeknya Yesus itu? Eli atau Yakub? Nah, begitu. Baik, Ustadz Sugi, terima kasih atas jawabannya. Satu lagi, mohon maaf Ustadz, apakah boleh umat Islam itu boleh menyamakan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam mungkin Ustadz? Monggo Akhi Juma dijawab. Gimana? Apakah boleh? Gimana? Apakah boleh umat Islam itu menyamain Nabi Isa alaihissalam sama Yesus Ustaz? Begini, umat Islam itu sudah final. Siapapun mereka dan siapapun Yesus, apapun dia, kita beriman kepada Quran. Kita tidak perlu menyamakan, tidak perlu membeda-bedakan, tidak perlu menyetarakan, tidak perlu. Iman kita Quran. Siapa mereka? Dengan Yesusnya mereka. Kalau sama ya silakan aja sama. Kalau berbeda silakan aja berbeda. Kita nggak ada urusan. Tidak ada urusan. Kita beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah yang datang kepada Bani Israel. Sekarang mari kita lihat Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Inni rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Nah sudah selesai. Diutus kepada siapa? Bani Israel. Kalau misalnya di dalam kitab mereka ada pengakuan bahwa Nabi Isa Yesus diutus kepada Bani Israel, yaitu derita mereka. Buktinya, mari kita lihat terjemahan Al-Quran di negara kita ini. Apa ada gitu menuliskan nama Yesus di terjemahan Al-Quran? Kan tidak ada. Tetap aja Isa Al-Masih atau Isa anak laki-lakinya Maryam. Nggak ada kan? Nah sementara mereka sibuk dengan Isa Al-Masih. Gerejanya pun ada bernama Isa Al-Masih. Jadi kita tidak punya kepentingan untuk itu. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan,
oh Isa bukan Yesus, ya alhamdulillah. Ada yang mengatakan Isa dan Yesus juga adalah sama, ya alhamdulillah. Gak ada urusan. Umat Islam sudah final. Nabi yang datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Torah kepada Bani Israel itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Selesai. Sekarang yang harusnya mereka pikirkan adalah siapa Yesus menurut tuan rumah. Berarti Itu yang mereka harus pikirkan. Siapa Yesus menurut Yahudi? Siapa Yesus menurut Taurat? Siapa Yesus menurut praktisi Torah? Hari ini siapa Yesus itu? Ada ndak kitab di luar perjanjian lama, di luar perjanjian baru yang bercerita tentang Yesus? Kalau ada, apa yang diceritakan di dalamnya? Itu aja selesai. Kita final Al-Quran dan hadits tentang Nabi kita Isa alaihissalam. Mereka punya penderitaan, ada penyakit. Mereka punya penyakit tumor yang mereka sembunyikan sebenarnya hari ini. Ada penyakit tumor ganas sebenarnya di otak mereka itu yang mereka tidak sadari. Apa itu? Kitab Talmud. Harusnya mereka obati penyakit itu. Bagaimana kemudian Talmud bercerita tentang yang mereka sembah bernama Yesus? Harus mereka selesaikan itu. Harus mereka obati kemudian tumor kanker ganas yang ada di kepala mereka itu. Apa yang diceritakan tentang kitabnya orang Yahudi? Orang Yahudi ini adalah orang yang hidup sesama dengan Isa, Yosua. Oke, yang mereka sebut Yesus. Nah, mereka bercerita tentang oknum tersebut. Kenapa mereka sibuk dengan Isa alaihissalam? Tidak sama, tidak sama. Oke, sekarang saya tanya. Yesus yang ada di dalam kitab Talmud dengan Yesus yang kamu sembah sama atau tidak? Kalau tidak sama, apa tidak samanya? Kalau sama, apa yang sama? Ayo. Kalau orang Yahudi bercerita tentang Bang Suma lahir di sana, dan orang Kristen yang berasal dari Roma bercerita tentang Bang Suma, maka yang lebih dipercaya lagi, lebih akurat lagi adalah orang yang lahir di sana di tempat TKP yang menceritakan tentang Yesus dalam Talmud. Ayo, lawan saya pakai ilmu. Karena begitu. Jadi kita tidak punya kepentingan, Bang. Apakah itu Isa dan Yesus itu sama? Kalau kita tidak menyamakan, bagaimana dengan akidah kita? Tidak ada masalah. Saya kasih PR ya. Sorry, bukan PR. Saya kasih oleh-oleh buat saudara saya Sans. Anda sekarang buka Google, Anda ketik terjemahan Latin, tulis Ye spasi sus. Lihat apa terjemahannya. Itu kuda. Oh, bukan, salah akhi. Bukan. Keliru. Sebab kenapa demikian? Karena bahasa mereka itu berasal dari Yunani. Yunani kuno, ada unsur-unsur bahasa Latinnya di sana. Sekarang Anda lihat bahasa Latin terjemahkan ke Indonesia. Tulis Ye spasi sus. Apa terjemahannya sana? Apakah betul kemudian penghinaan daripada Yahudi itu ada kaitannya dengan itu? Gak ada urusan dengan Yesus, gak ada urusan dengan Yesus, gak ada urusan dengan orang yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu adalah makanan mereka. Tapi ingat, selesaikan tumor Anda itu belum sembuh. Ketika berbicara mengenai kitabnya tuan rumah yang bercerita tentang di mana Yesus itu dilahirkan, di mana Yesus itu dibesarkan, di mana dia dibunuh, disalibkan dan seterusnya. Itu PR yang mereka harus selesaikan. Bukan PR sih, itu tumor yang mereka harus sembuhkan. Demikian. betul. Oh, terima kasih Ustaz Juma atas penjelasannya. Luar biasa sekali Ustaz. Saya lebih bangga menjadi Islam Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Oh iya. Bahaya kalau tidak bangga jadi Islam. Bangga Ustaz ya. Alhamdulillah. Bangga, Ustaz. Lebih bersemangat saya Ustaz. Siap. Terima kasih Ustaz Juma, Ustaz Sugi atas penjelasannya. Semoga sehat selalu Ustaz. Ya, Sama-sama. Salam setengdero. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya baik Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jelasnya Pak San, untuk lebih jelasnya ya, jangan baca buku Tatang Sutarman karena memang belum dirilis ya. Itu lebih jelasnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya bilangnya ya? Ini ada tamu hotang ini. Iya, silakan. Bang Zuma nggak jadi ke Alex? Belum ada informasi lagi nih. Oh, belum ada. Oke. Tadi ada yang tanya silakan. nggak jadi? Tadi ada Islam yang atau tanya, Kristen? Oke. Oh iya,
Saya nyebrang dulu sebentar ya ke tempat beliau ya, teman-teman Iya. sekalian. Di mana itu? Di apa itu namanya? Bidadari cantik atau apa itu? Oh, prajurit. Prajurit langit. Saya Siapa? mohon izin Siapa? sebentar. Bidadari. Boleh saya Oh. bicara, Bang? Oke, iya Dek, silakan Dek. Ya, maaf jaringan saya ini. Pak Alex sudah menunggu di roomnya prajurit langit untuk bersyahadat. Oke. Kita ya. Siap. Kalau paling hari Sabtu Minggu lah, saya masih di Surabaya. Masih kerja di sana anaknya Pak Alex. Enggak. Anak saya saya enggak pikirkan lagi, wong sudah kawin kok, sudah punya istri ya, biarin dia ngurusi keluarganya Maksudnya sendiri kerja, toh. oh di Jakarta. Buatan di Semarang. Oke lah, nanti telepon aja lah, nggak enak kalau lewat sini. Nanti aku telepon biar aku samperin ke Semarang lah. Dia monggo nggak apa-apa. Cuma saya ini hari Kamis ke Surabaya, mungkin 2 hari saya ngadem ke pikir. Nah, nanti hari Minggu apa baru saya pulang ke Semarang, atau Senin lah paling cepat saya ke Semarang. Nah, mungkin istri saya pulang dari Jakarta hari Minggu kali. Mungkin Minggu saya suruh pulang ke Semarang. Oke, siap Pak Alex. Siap, Ya. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bang Han, Gurunda Suma sudah ke sini ya. Gurunda Suma sudah ke sini. Barusan saya naik ke roomnya SBZ tadi. Akunnya apa ya? Bang Zuma. Nanti lihat aja kalau ada di bawah Bang Zuma. Siap. Ini saya baru scroll. Tolong untuk rekan-rekan di bawah tap layar yang lain. Tolong bantu tap layar. Tap layar guys, bantu tap layar. Kayaknya Moderator Bang Zuma, monitor. kayaknya Gurunda Suma itu berdua. Kalau enggak sendiri berdua. Ya, bantunya. Oke. Itu di bawah udah ada Ustadz Alif juga. Ada tuh itu Bang Zuma. Host Bang Zuma udah di bawah. Masih naik Bang Zuma dulu. Udah di bawah Bang Zuma. Ini masih ada slot 02. Kalau beliau berdua berarti pas ini ya. Bang Zuma udah masuk. Kita nggak ada yang turun kalau Pak. Bang Samudra turun dulu Kalau ya. berdua ya. Bang Edel. Gimana? Saya di sini apa turun? Turun dulu ya. Kita menghargai beliau Saya ya. lihat dulu, saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sabar, jangan panik. Iya, sabar. Ini ada Bang Adi Cerebes. Jaringan saya ini gangguan. Oke teman, Bang Alexnya jadi syahadat malam ini. Bang, Budak itu turunin. Masya Allah. Berarti beliau bersama dengan bini beliau kan? Belum tahu ini, kita coba ini ya. Iya. Ya, oke. Ada yang noise. Ada yang noise, mohon maaf noise. Iya, Bang Alex, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Ya saya sehat. Lah ini saya di Senen gitu. Saya stasiun Senen ini. Naik kereta dari Senen nanti jam 11 ya ke Surabaya. Saya sengaja ke Surabaya dulu deh.
Gitu. Ya nanti hal lain boleh ditanya itu Pak, siapa ya, prajurit langit ya. Tadi udah saya jelasin lewat WA. Iya. Janji kita semalam untuk syahadat malam ini jadi. Noise. Bapak lah. Belum izin istri. Syahadatnya belum izin dari istri. Cek jaringan saya kali. Pak Alex dijawab dong ditanya. Beliau lagi di jalan, Bang. Lagi di jalan. Saya ragu ya menjawab di sini ya, karena kan banyak ini ya. Ngerti lah gitu. Ada kendala sedikit dengan istri. Oh, iya. Ya sama tadi kan rame ya, terus langsung saya tinggal pergi aja. Ya intinya ini gini Gurunda Jiwa. Jadi istrinya itu masih kurang ini, tapi beliaunya Pak Alex ini sedia begitu. Jadi monggo waktu dan tempat saya persilakan untuk Gurunda Zuma, monggo. Jadi gimana ini Pak Alex? Iya, kalau misalnya mau syahadat, Bang, saya rasa istri itu bukan sebuah penghalang gitu ya. Kalau abang mau bersyahadat silakan syahadat. Kemudian nanti terkait dengan bini, istri ya menyusul belakangan. Bagaimana abang nanti memberikan edukasi kepada beliau untuk kemudian ikut kepada agama Islam ini. Tapi jangan dipaksakan gitu loh. Nah kalau misalnya abang Alex itu sudah sepenuhnya meyakini Islam itu agama yang benar, syahadat aja dulu. Nanti kemudian bininya nyusul insyaallah. Yang kita tidak inginkan adalah ketika kemudian Bang Alex ini sudah yakin Islam itu betul, lalu kemudian tidak jadi syahadat oleh karena bini. Berarti lebih takut kepada manusia daripada kepada pencipta langit dan bumi. Tapi saya kembalikan kepada Abang, itu tidak ada paksaan, karena di Islam itu la ikraha fiddin. Kebenaran itu dari Allah. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Tapi kalau lebih memilih kafir silakan. Kata Allah gitu, nggak ada paksaan. Gimana Bang? Bang Alex? Baik, Bang Suma itu butuh perenungan ya, karena istri saya orangnya juga keras. Jadi ya dia milih pisah gitu ya, itu kan jadi nggak elok ya. Jadi siap. Tadi keras, dia milih kalau memang saya nekat ya sudah bisa aja, dia bilang gitu. Nah itu tentu membutuhkan perenungan ya. Istri saya keras, orangnya keras. Iya, itu iya, yang membuat saya makanya saya sering masuk ke Komal ini kan kalau tahu sendiri kan malam kan, saya nggak pernah masuk sore kan. Saya menunggu istri saya udah tidur gitu baru saya masuk, karena kalau dia tahu udah marah pasti. Nah, lalu ya penyampaian saya tadi ya sudah hati-hati, tapi ya tahu sendirilah ini orang yang keras gitu ya, sampai jadi rame ya udah. Lalu saya langsung pesan tiket, sudah saya nggak pikir panjang, saya berangkat aja ke Surabaya. Namun karena tiketnya Surabaya full, saya sampai transit di Semarang. Besok saya masuk Semarang jam 7 pagi, setengah 9 saya nyambung pagi itu juga jam 8 lebih 30 atau 25 saya berangkat lagi ke Surabaya, sampai Surabaya jam 1 siang. Bang Alex ini punya berapa anak rupanya? Cuma satu dan ya cuma satu aja. Usia berapa Bang? Udah dewasa, udah menikah, udah 30 masuk 37 ya. Beliau Muslim? Enggak. Kristen juga? Kristen.
Menantu saya juga Kristen, anak saya juga Kristen. Ya mungkin dia lapor istri saya minta pembelaan anak saya, jadi ya gimana lagi ya. Jadi ya jadinya ya begitulah. Saya nggak mau terlalu vulgar cerita di sini ya. Izin, saya lewat WA lebih senang. Saya lebih senang lewat WA. Paham Bang, paham. Jadi kita sampai pada kesimpulan akhir. Abang saya mau berpikir dulu, nanti mungkin diberikan jawaban kepada teman-teman kita yang ada di sini. Seperti itu ya Bang ya? Ya Bang Suma, ya Bang Suma. Ya minta maaf Bang Suma, saya juga ya sudah berusaha sih ngomong sampai dari sore tadi. Siap. Ya, kami tidak ada daya dan upaya untuk kemudian memaksakan ini harus terjadi saat ini juga. Biarkanlah kemudian waktu yang berjalan, Abang. Yang pada prinsipnya adalah Abang harus kemudian menguatkan imannya supaya bisa melanjutkan daripada apa yang menjadi tujuan niatan Abang untuk menjadi seorang Muslim. Kalau bagi kami, Allah Subhanahu wa taala menggariskan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri innahum lan yadurrullaha syai'a yuridullah alla yaj'ala lahum hazzam fil akhirah walahum azabun azim. Janganlah engkau dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kemudian kembali kepada kekufuran. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak dirugikan Allah, tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Jadi kami sebagai seorang Muslim itu tidak merasa kemudian dikecewakan oleh Abang. Abanglah yang kemudian mempertanggungjawabkan segala-galanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menghargai itu karena Abang memiliki istri, keluarga yang Abang juga harus pertahankan. Hanya saja kami sebagai seorang Muslim tentu berharap senantiasa Abang ini bisa istiqomah dalam menapaki hidup yang sisa-sisa hidup ini di atas muka bumi. Yang pasti Abang sudah paham bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Kemudian Anda sudah paham bahwa jalan yang Abang saya tempuh selama ini itu adalah jalan yang keliru. Tapi nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Iya. Silakan Abangku untuk kemudian kembali merenung. Nanti kalau ada apa-apa tinggal Abang hubungi sahabat-sahabat yang ada di sini. Saya kira begitu. Bang Alex banyak Bang Suma, terima kasih silakan. banyak ya. Sama-sama Bang. Oke, jadi kan gini, Pak Alex. Waalaikumsalam. Pak Alex, kan katanya tadi Pak Alex mau duluan dulu bersahadat. Jadi untuk istri dan anaknya kan menyusul gitu. Jadi alangkah baiknya kita tidak mengingkari dari perkataan Bang Alex. Lebih baik Bang Alex ini duluan lah bersahadat dulu, dan nanti membimbing anak istri Pak Alex seperti itu. Jangan bimbang Pak Alex. Bukan bimbang kayaknya, lagi di jalan beliau. Iya. Coba Pak Alex. Ya udah, jangan dipaksa gitulah. Yang penting kan sudah menyampaikan. Ya, gitu aja sih. Cukup sampai di sini aja. Betul Bang Hendy. Jadi setelah saya teleponan tadi sama Pak Alex, cuman ya intinya cuma seperti ini atau bagaimana Pak Alex? Mohon penjelasannya Pak Alex. Tugas kita udah selesai menyampaikan. Baik. Ya kan? Lebih kurangnya ya mohon maaf. Betul. Segera menikmatinya alhamdulillah, ya masih dipertimbangkan ya silahkan. Gitu aja sih. Iya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinikum fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah
Jadi Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agama Islam, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang kemudian kaum ini dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi kita tidak perlu kemudian memaksakan saudara kita atau menagih janji dari saudara kita. Biarkan aja. Insya Allah kalau sudah tiba waktunya, beliau apapun itu akan dia lepaskan. Mau secinta apapun kepada istrinya, kepada dunia, kalau hidayah itu memang sudah datang, ya insya Allah akan kembali kepada Islam. Namun bagaimanapun, sekuat apapun kita mengajak beliau, saudara kita Alex, kalau memang dia sudah memilih jalannya nantinya untuk kembali kepada keluarganya, istrinya yang keras untuk tidak mau ikut ke Islam, ya kita nggak ada daya, kita kembalikan kepada Allah saja. Tugas kita sudah selesai. Apa yang kita inginkan, niatan baik kita terhadap saudara kita Alex, kita sudah tunaikan. Sekarang kita serahkan kepada beliau, biarkan beliau menentukan jalan yang mau ditempuh. Hanya saja kepada Pak Alex, ketika esok hari ada sesuatu yang abang saya khawatirkan terkait dengan apapun itu, dan Anda ingin kemudian memeluk Islam, kami semua siap menjadi saudara. Kami semua siap untuk menjadi tempat Bang Alex untuk berkeluh kesah. Seperti itu Bang Alex ya. Sabar Bang, tetap sabar, dan tetaplah untuk kemudian berpikir dengan baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketiduran ini. Lanjut Bang. Iya. Ya seperti itu. Jadi kita tidak ada kemudian daya dan upaya untuk kemudian memaksa dan harus beliau bersyahadat. Biarkan beliau menentukan jalannya, karena dalam keadaan bingung, bimbang dengan keadaan istri yang kemudian tidak memberikan jalan untuk syahadat. Beliau lagi mengalami perang kejiwaan, perang pemikiran di dalam diri sendiri, berkecamuk gitu ya. Kita maklumi. Jadi biarkanlah beliau, jangan kita kemudian menagih apa yang dia ucapkan tadi siang. Minimal kita hargai beliau masuk ke komal kita ini untuk mempertanggungjawabkan dan menyampaikan ke kita keadaan yang sedang terjadi, adanya perang batin yang sedang berkecamuk antara Islamnya atau keluarganya. Gitu ya, saudara-saudaraku ya. Dinda Michan, Umi Dini. Ini akhi Ali Musa ini. Iya. Lo kok kayak gitu? Tahu tuh, nggak bener tuh namanya. Yo, Ibu Put. Namanya jadi kayak gitu sih. Belum pernah diomelin kali itu. Kembali ke habitatnya. Nama yang begitu indah gitu ya. Jangan gimana? Masalahnya saya direpot terus sama mereka. Jadi kesal saya. Jadi dengan nama ini tidak direpot lagi. Ya sering cuman ini sama aja berarti. Sama aja Bang. Udahlah. Balik semula Bang Musa. Maksud saya begini ya, kalau pendapat saya ya kasih sedikit ya. Tapi kalau setahu saya nih ya, ini mohon maaf tanpa saya melampaui dari para guru-guru saya ini, saudara-saudara saya. Ada bisik-bisik. Kalau ada orang meninggal itu segera dimandikan, lalu dikafankan, lalu dimakamkan supaya tidak jadi fitnah, begitu ya akhi semuanya. Iya betul. Terus ketika seorang gadis sudah menginjak balik, maka dia
kalaupun sudah ada yang sudi meminangnya, maka agar disegerakan supaya tidak jadi fitnah juga ya kan akhi ya. Karena dihalalkan. Iya, betul. Nah, demikian juga ketika seseorang sudah meyakini bahasanya Islam itu agama yang benar, lalu ia tidak melaksanakan dari apa yang ia pikirkan, maka ketika di hari esok kita tidak dapat lagi tengok terbitnya matahari di pagi hari, maka celakalah dia. Iya, betul betul. Saya rasa itu saja saya. Siap. Oke, jadi teman-teman, host, salam kenal host prajurit apa tadi? Prajurit langit. Iya, masya Allah. Salam kenal ya. Tetap istiqomah, rapatkan barisan dengan teman-teman kita yang ada di sini. Saya, teman-teman, Dinda Umi, saya harus kembali ke sahabat semua karena ada teman yang menunggu tadi untuk berdiskusi dan bersoal jawab tentang Islam. Sama. Oke, Kami ya. juga pamit juga karena jadwalnya di sana. Iya, betul. Untuk Pak Alek gitu ya, Islam itu nggak membutuhkan siapa-siapa, tapi manusia yang butuh Islam. Itu intinya. Tidak ada pemaksaan dalam Islam. Itu intinya. Pamit dulu ya Bang. Kembali kita arah diskusi di sana. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bang Dah, iya. Ya, nanti kalau ada hal penting untuk kita diskusikan di sini, insya Allah besok-besok saya kesini lagi ya. Penting saya sudah kenal Komal kita ini adalah bagian daripada misi wadah dakwah umat Islam. Baik, saya pamit semuanya sahabatku, Bang Ali, Bang Arif. Tunggu Aki. Esok mungkin kami mau kopdar, antum jangan cemburu, jangan ya. Jangan nanti kami mau kopdaran ini sama Aki prajurit. Jangan nanti aku marah. Subhanallah. Sombong sekali. Iya, takutnya Aki Zuma, Aki Salebes, Andi Salebes, Aki Zuma dan aki-aki yang lain cemburu. Jadi hati, jangan. Oke, Hi. Insyaallah besok kita jumpa lagi ya. Insyaallah ya di lain waktu ya. Saya pamit undur diri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mentuankan manusia. Perkataan Anda itu kejam itu. Belum, tidak. Siapa yang bilang menuankan manusia? Belum. Kita sedang membedah ayatnya di dalam kitab Perjanjian Lama, pasal terakhir, kitab terakhir Maleakhi itu dikatakan Tuhan tidak berubah. Kan tadi saya suruh membaca. Sekarang Tuhan tidak berubah. Malakinya coba bacakan. Lihat tadi katanya nggak usah dibaca, sekarang nyuruh bacakan. Katanya nggak perlu baca. Dari ya sudah, Anda diem kalau gitu. Jangan ngabisin waktu. Nyosor malaki. Loh, kok kamu nyosor Budarni sih? Gimana? Kok di dalam Maleakhi 3 dikatakan bahwasanya aku Elohim, sang pencipta langit dan bumi, tidak berubah. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak berubah. Dan di dalam bilangan 23:19 kan dikatakan Alkitab ini cocoknya dibawa ke bahasa daerah. Contohnya kami sebagai iman Kristen orang AKBP makan ke bahasa daerah. Coba kalian baca ke bahasa daerah kami. Kalau bahasa Indonesia dibuat, kalian tadi suruh bacain, saya baca, kamu ngomong terus. Bahasa Indonesia, kamu lebih Budarni dari Budarni sih ngomongnya. Kalian bully kami. Saya mau pakai bahasa apa ngomongnya? Aduh, udah diam dulu buka. Budarni, kenapa ada orang lebih Budarni dari Budarni? Ini gimana ini diskusinya ini? Oke, Bang Zuma sudah kembali nih. Masya Allah, sudah kembali siap. Ya, kembali ke poin ya, mungkin juga nanti masuk pembahasan. Dengerin dulu. Aduh, Khotang ternyata kok nggak bisa diskusi, ngomong terus loh. Aneh lah, bawa-bawa suku pula. Udahlah, kita lagi diskusi. Dengerin. Maleakhi 3 nomor 6 dikatakan bahwa Tuhan sang pencipta langit dan bumi yang seorang diri tidak ada menyertainya tidak berubah.
Itu jelas bunyi ayatnya. Di dalam bilangan bahwa Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, kita ke Ibrani tadi. Yesus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kita tahu dalam pengakuannya Yesus adalah manusia. Artinya Yesus yang manusia tidak akan berubah baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Tuhan yang bukan manusia tidak berubah sesuai dengan pernyataannya. Artinya apa? Antara manusia yaitu Yesus yang tidak berubah selama-lamanya berbeda dengan pencipta langit dan bumi yang bukan manusia tidak berubah selama-lamanya. Itu poinnya, silahkan. Betul. Yesus tidak berubah. Aku menjawab ya. Iya, nyanyi lagi Pak. Bagus Nah, itu. iya, tidak berubah jadi manusia, tetap aja manusia. Ya. Jadi nggak berubah jadi Tuhan. Oke. Jangan nyanyi. Nggak boleh nyanyi, nggak Oke boleh. ya. Aku ya, jawab ya. Kita ulangi dulu, baca lagi kembali ya. Maliakhi 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Udah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemari sampai selama-lamanya. Ulangan 23 ayat 19. Tuhan bukan manusia. Nah, seperti yang ditulis di dalam 43 Yesaya 43 ayat 13 katanya, kata Elohim. Juga tunggu Roma, sabar Roma. Sabar Roma. Juga seterusnya aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Makanya Yesus selalu berkatakan, Elohim selalu mengatakan di dalam perjanjian lama, aku. Nah, Yesus juga mengatakan di dalam perjanjian baru, aku adalah terang dunia, aku adalah garam dunia, aku adalah ini, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Mana mungkin seorang nabi, gak mungkin seorang utusan berani berkata seperti itu kalau tidak siapa? Tuhan sendiri. Jadi Tuhan di perjanjian lama dan Tuhan di perjanjian baru tidak berubah. Hanya Yesus itu dari roh, kalem, dan firman Elohim. Bu Darni, nanti sebelum ke Guru Naya, Bu Darni, di perjanjian lama itu Tuhan itu manusia atau bukan, Bu Darni? Di situ keilahiannya Elohim yang di sorga. Nah itu. Iya, Elohim itu sang pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan? Tidak dong, tidak manusia dia. Aduh, gimana sih? Tidak, dan Elohim bukan manusia. Elohim yang bukan manusia mengaku kalau dirinya tidak berubah, benar nggak? Benar kali. Benar ya? Nah, benar. iya. Nah, Aku jawab ya. sekarang Yesus. Gimana? Apa yang mau dijawab? Yesus ini siapa? Siapakah Yesus ini? Rohnya Elohim, kalemnya Elohim, firmannya Elohim yang turun ke bumi. Gitu loh. Tetap dia juga. Jadi manusia. Makanya jadi manusia. Maksudnya jadi manusia. Maka Ya, jadi manusia Tuhannya kan berubah dong. Tuh, bukan begitu. Berarti Berubahnya Tuhannya kalau gitu. Kalau yang berubah maksudnya hubal-hubal yang berubah. lain, Allah yang lain, itu maksudnya berubah. Hubal-hubal yang lain, Tuhan berhala-berhala, sudah mengatakan sesembahan kalau Tuhan lain, itu yang berubah. Makanya di 2 Samuel 7 dikatakan sebab engkau besar ya Elohim, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Tuhan selain engkau menurut segala yang kami tangkap dan yang kami dengar. Tuhan Elohim yang satu itu tidak ada yang sama dengan dia, dan Elohim itu mengaku tidak berubah. Dan Yesus mengaku dirinya manusia, dan Yesus yang manusia ini dirinya tidak berubah. Artinya antara sang pencipta langit dan bumi dengan Yesus yang manusia itu berbeda. Yesus manusia tidak berubah selamanya, Tuhan yang bukan manusia juga tidak berubah selamanya. Ini udah jelas beda. Kenapa Bu Darni malah menarasikan Tuhan jadi berubah jadi manusia? Aku lagi ya Bang Siapa Alif. yang mengkonsepnya?
Gini, Yohanes 8 ayat 24. Si Filipus kan mengatakan, siapanya? Sedoho guru, katanya. Siapakah engkau? Sudah sekian lama engkau bersama aku, Filipus. Kan kata Yesus. Maka kata Yesus, apabila kamu siapa yang Filipus itu Filipus. Gimana? Udah, Filipus, jika engkau tidak percaya, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, Filipus. Nah, jika engkau tidak percaya bahwa aku Yesus, bahwa aku adalah Dia Elohim, matilah engkau di dalam dosamu. Kan kata Yesus kepada Filipus, mana mungkin berani seorang nabi, seorang utusan, seorang manusia berbicara seperti itu. Terus gini lagi, Yohanes 8 ayat 24. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, katanya. Bahwa akulah Yesus, akulah Elohim itu. Kan katanya di dalam Yohanes 8 ayat 24. Terus tunggu dulu, satu lagi sebelum Bang Juma. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bayangkan itu. Masih banyak lagi nih, tapi karena Bang Juma, menurut Bu Darni berarti Tuhanmu berubah ya. Dari yang bukan manusia menjadi manusia. Nah, itu kan Yesus manusia, gimana sih? yang berubah itu gini, Elohim. Tadinya dia Elohim di surga menjadi patung. Manusia. Itu berubah dia. Menjadi manusia. Nah, kalau menjadi manusia berubah atau tidak? Yang menjadi manusia ini kan rohnya, kalemnya, firmannya. Iya. Itu. Tuhan kan. Nah, jadi manusia berubah atau tidak itu? Dia kan mau datang menyelamatkan manusia. Dia kan mau datang menebus manusia dari dosa. Pertanyaannya sederhana, berubah atau tidak? Enggak berubah, dia tetap itu. Aku tetap dia juga. Ada ayatnya, Yohanes 8 ayat 24. Aku tetap dia juga. Katanya. Jadi enggak berubah. Dari roh ke daging berubah atau tidak, Bu Darni? Dari roh ke daging. Nah, memang berubah dari roh ke daging. Dari roh ke daging. Berubah. Tapi ini siapa ini yang berubah ini sekarang? Ini siapa? Tuhanmu lah. Kan tadi Tuhanmu kok bilang. Nah, Elohim kami itu menurunkan rohnya, menurunkan kalemnya, menurunkan firmannya ke bumi. Itulah Yesus. Mananya yang berubah? Kan dia juga, aku tetap dia juga. Kan kata Yesus kepada si Filipus. Iya. Masa nggak ngerti dari kalian roh, kayak gitu? Dari roh, dari firman yang Tuhan menjadi daging itu bukan Tuhan. Kira-kira itu terjadi perubahan atau tidak, Bu Darni? Dari awal aja udah dijelaskan. Oh iya, udah dijelaskan berubah ya, sepakat ya. Oke lah, selesai. Mungkin lanjut Guru Rendah. Jelaskan berubah. Iya, memang berubah, sudah sepakat. Artinya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat malam teman-teman sekalian. Ya, jadi saya rindu sebenarnya bercerita dan kemudian duduk bertiga Ibu Darni dengan seorang praktisi Taurat untuk kemudian membicarakan tentang manusia Yesus ini. Kenapa sangat dipaksakan menjadi Tuhan, padahal tidak ada upaya, tidak ada kekuatan yang bisa merubah manusia ini menjadi Tuhan. Hanya yang bisa menjadikannya Tuhan itu adalah dogma doktrin. Tapi kalau dikatakan dia Tuhan, itu nggak bisa. Karena Yesus itu manusia, mau dibolak-balik seperti apapun tetap dia manusia. Maka yang bisa merubahnya hanya doktrin dan dogma. Nah, sekarang permasalahannya ada pada posisi bagaimana kemudian keberadaan para nabi di dalam menjabarkan konsep kekristenan ini. Apakah konsep Kristen ini sudah berkesesuaian dengan ajaran para nabi? Atau justru kekristenan ini itu adalah buah daripada nubuatan yang disampaikan oleh Yesus? Itu dulu poinnya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena narasi yang dibangun kemudian untuk mempertuhankan Yesus itu adalah narasi
yang dibangun dari keinginan orang-orang yang memang Yesus itu mau menjadi Tuhan. Mau menjadi Tuhan. Maka semua yang dikatakan oleh Ibu Darni ini itu adalah dalil untuk bagaimana Yesus itu pokoknya dia harus menjadi Tuhan. Meskipun tidak ada kekuatan yang bisa merubahnya menjadi Tuhan. Nah ini dia, kecuali doktrin dan dogma. Artinya gini, pada konsep Kristen ada satu kekuatan yang kemudian tidak dilandasi oleh pemikiran yang sehat. Apa itu? Yesus kemudian dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Nah, apakah sesederhana itu kemudian Tuhan yang datang kepada para nabi, Tuhan yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan tentang dirinya yang begitu gagah perkasa, yang begitu maha kuasa, yang begitu kemudian maha suci, maha besar, seketika kemudian menjadi kecil dan dia menjadi Tuhan karena pemaksaan doktrin dan dogma. Ini dulu poinnya. Nah, lalu setelah itu ini ditunggangi oleh apa? Kekuatan politik, kekuatan kekuasaan kemudian, atau memang ada pengajaran-pengajaran yang murni berasal daripada para nabi yang kemudian menyebar sampai ke seluruh pelosok bumi mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sementara yang kita lihat yang mempelopori ketuhanan Yesus itu adalah penganut ajaran paganisme, penganut kepercayaan animisme, Helenisme. Siapa mereka? Roma. Kenapa bukan Yahudi yang mengajarkan Kristen? Yahudi melepaskan kemudian konsep lama mereka lalu menjadi Kristen. Ini sudah 2000 tahun namanya. Sudah 2000 tahun. Dari sejak Yesus datang ditolak. Kemudian mereka kaji Bible, kaji perjanjian lama, Taurat, Yeremia, Yesaya dan seterusnya. Mereka kaji. Tapi kenapa tidak mereka temukan adanya benang merah menuju kepada Yesus? Sehingga mereka meninggalkan Taurat, meninggalkan keyahudian mereka, lalu menjadi Kristen. Kenapa hanya orang Roma, orang Eropa, orang Barat, orang Indonesia yang menggaungkan ketuhanan Yesus? Sementara tempat dia lahir, tempat dia dibesarkan, tempat dia berdakwah, mengajarkan sebuah pengajaran Taurat, itu sama sekali tidak menjadi Kristen. Ada apa ini? Ada apa? Kenapa bisa kayak begitu? Kalau ini ajaran betul dari Tuhan, kenapa orang-orang pilihannya, keturunannya dibiarkan tidak menyembah kepada Yesus? Kalau ini memang benar, justru orang-orang seperti Ibu Darni, orang tidak ada hubungannya dengan Yahudi, kok dia getol kali kemudian mengajarkan Yesus ini Tuhan, padahal di tempat asalnya dia hanya manusia. Bahkan dianggap sebagai nabi saja kagak. Ini kok jadi Tuhan di sini? Di Indonesia kok dia jadi Tuhan gitu loh. Padahal kalau kita mencari akarnya sebenarnya, akar yang menjadikan Yesus itu sebenarnya menjadi Tuhan itu akar pertama itu adanya di kitabnya Paulus di dalam kitab Roma. Di mana dia dikatakan bahwasanya konsep ini berasal dari pemahaman bahwa manusia itu harus ditebus dosanya. Dosa yang harus kemudian ditebus, yaitu dengan darah. Sedangkan kalau Yesus sendiri kita mau pahami terkait dengan seruannya di Markus 12:29, dengarlah wahai Israel. Kan Israel yang diminta untuk mendengarkan bahwa Tuhan ilah kita, Tuhan itu esa. Nah, saya rindu ingin mendengarkan seruan Yesus kepada Romawi. Dengarlah wahai Romawi, Tuhan kalian adalah aku. Yang ada cuma seruan kepada Israel. Israel diperintahkan menyembah hanya kepada ilah yang datang mengutus Nabi Musa. Tapi kok Kristen tiba-tiba Yesus yang tidak pernah berseru tentang ketuhanan dirinya kok jadi kuat kali pegangan bahwa dia itu Tuhan. Kuat sekali. Padahal Yesus sendiri tidak pernah berkata demikian. Harusnya Yesuslah yang berkata, bukan bapak-bapak gereja, bukan Bu Darni. Nah, inilah yang mungkin berat nanti untuk dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman oleh Bu Darni dan kawan-kawan.
Silakan ditanggapi atau diluruskan kalau memang masih dirasa ini bengklot. Silakan. Masih bengkok Bang Juma. Iya. Kapan Yesus berseru, aku Tuhan sembahlah aku, kan begitu. Nah, sedangkan di dalam Matius 28 ini saja sudah dikatakan Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Siapa manusia? Siapa utusan? Siapa nabi yang bisa menyertai sampai akhir zaman? Hanya penguasa alam semesta ini, hanya Tuhan yang bisa menyertai manusia itu sampai akhir zaman. Itulah Yesus. Ada ayatnya, nggak hoax Ibu Darni ya. Ada ayatnya Matius 28 ayat 19. Jadi kami ini tidak ragu lagi mengatakannya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, di dalam tadi kan Bang Juma bilang kami ini siapa? Bukan orang Israel, apalagi saya orang Batak dari Medan lagi, iya kan? Nah, jadi nggak mungkinlah hanya orang Israel itu aja, Bani Israel itu umat Allah. Tidak mungkin. Seluruh manusia ini adalah umat Elohim, tidak terkecuali. Tetapi yang bagaimana? Yang menuruti hukum-hukumnya itu tadi. Makanya dibilang juga di dalam kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi kan nggak mungkin hanya Bani Israel kan. Sampailah ke Medan, sampailah ke Sibolga, ke Barusana tempat kelahiranku. Nah, tetapi yang mana kalau sampai ke sana penginjil-penginjil itu, makanya kita ikutilah hukumnya. Itu yang mana ya hukumnya itu tadi? Melakukan kebaikan dan kebenaran di sepanjang hidupmu. Itulah bahwasanya kita adalah umat Tuhan. Nah, jadi Yesus itu di dalam juga ditulis di dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Bukan dibilang pergilah ke seluruh Bani Israel, enggak. Pergilah ke seluruh dunia. Tadi sampai ke ujung bumi, tadi ke semua bangsa. Sekarang pergilah ke segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apalagi? Oke, baik. Jadi semuanya kalau hanya dikonsumsi tanpa diikuti dengan akal, apapun itu bisa jadi. Coklat, tai sapi pun dianggap coklat, kan gitu poinnya. Nah, sekarang mari kita mengukur kebenaran kebenaran yang kemudian disampaikan oleh Bu Darni, versi Bu Darni. Tuhan itu di dalam kitabnya orang Yahudi menyatakan dirinya itu melalui firman-Nya. Jadi ketika Tuhan ingin menyatakan dirinya, maka dia akan menyatakan dirinya itu melalui firman. Dan firman ini disampaikan kepada wakilnya. Firman-Nya disampaikan oleh wakilnya. Firman ini kemudian sampai kepada wakil nabi, rasul ini yang menyampaikan kemudian kepada manusia. 1 Samuel 3 nomor 21, Tuhan menyatakan diri itu melalui perantaraan firman. Jadi kalau misalnya Yesus mengatakan, aku menemani, aku maha hidup, aku memberikan hidup yang kekal, aku dan aku, kuku dan kukuku, itu Yesus sedang berbicara dari dirinya sendiri atau dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Inilah bedanya kemudian orang yang mencintai sesuatu tanpa dengan ilmu. Nah, saya katakan bahwa Bu Darni ini cinta buta. Ketika kemudian ada bunyi HP ini kemudian datang di hadapan Bu Darni, mendengarkan dari HP itu suara itu kemudian muncul di HP-nya Bang Suma, kemudian di HP itu muncul suara I love you Bu Darni misalnya. Tiba-tiba Bu Darni memeluk HP itu dan mengatakan kepada tetangganya, aduh, aku dicintai oleh HP Nokia atau HP iPhone, inilah dia kekasihku, dia mencintaiku. Padahal itu cuma HP. HP itu bukanlah yang sedang berbicara. HP itu sedang menyampaikan firman yang menjadi sumber.
Makanya dikatakan andai saja HP itu bisa teriak, maka dia akan teriak seperti Yesus, di mana Yesus mengatakan, sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri. Andai saja HP itu bisa bicara, maka HP itu akan teriak, Bu Darni, jangan kau seperti ini. Aku tidak pernah mengatakan aku mencintaimu. Aku ini cuman alat. Sebenarnya mencintaimu itu adalah dia yang ada di Makassar, bukan aku. Ini alat aja. Aku hanya menyampaikan perkataannya oknum yang ada di Makassar. Tapi ibu karena sudah terlanjur cinta, mau kayak mana? Mau diingatkan dari sisi manapun, tidak akan pernah bisa lagi melepaskan diri dari cinta buta itu. Karena udah jatuh cinta kali dengan suara itu, dan itu suara muncul dari HP. Jadi diambillah HP itu, dipoles, dikasih bedak, dimandikan dan seterusnya. Jadinya apa? Sedeng. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa orang seperti ini, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Sudah tahu oknum yang dituhankan itu berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti kalaupun dia mengatakan aku adalah cewek, aku adalah bayi, aku adalah malaikat, aku adalah Tuhan, maka orang waras tidak akan menuhankan oknum tersebut. Kenapa? Karena dia sedang menyampaikan firman Tuhan, malah dituhankan. HP itu sedang menyampaikan pesan, malah dianggap Bang Suma. Habis itu dipamer kemana-mana, ini loh pacarku, ini namanya iPhone 14 misalnya. Orang tertawa. Kenapa bisa kayak gitu? Oh iya, dia mengatakan I love you kepada aku. Padahal bukan HP itu yang berkata. Dia hanya penyampai suara saja. Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa. Bapa iki siapa? Amsal 3 nomor 11-12. Bapa itu adalah ayah. Ayah itu sopo? Pencipta langit dan bumi yang sedang membimbing makhluknya. Ibarat ayah membimbing anaknya atas kecintaannya kepada makhluk tersebut. Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku. Ini udah jelas sekali nih. Yesus berkata apapun, Ibu Darni, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Nah, ini Yesus nih yang berkata. Tapi kalau ibu sehat, berfungsi apa yang Tuhan beri berupa akal, maka ibu akan mengatakan, ya Allah ya Rabb, betapa mulianya engkau mengutus nabimu bernama Yesus. Dia mengatakan kepada aku, sembahlah aku saja, jangan ada yang lain. Ternyata yang diminta untuk disembah adalah Bapa yang mengutus dirinya, bukan yang datang ke situ. Ternyata yang mencintai Bu Darni bukan HP itu, tetapi yang mencintai Bu Darni adalah Bang Suma. Inilah yang dikatakan cinta buta. Makanya dikatakan begini, dikatakan di dalam kitab ibu sendiri, Yohanes 14:29. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, itu Yesus loh yang mengatakan begitu. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Jadi kalau kita mengasihi Yesus, lakukan seperti yang umat Islam lakukan. Jangan melakukan suatu keadaan yang sama seperti orang-orang Romawi kuno, Yunani kuno. Mereka menyembah Horus, mereka menyembah Zeus, karena mereka menganggap bahwa yang datang di atas muka bumi ini adalah Hercules itu sendiri. Mereka menyembah Krishna. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Brahma yang turun berinkarnasi menjadi manusia Krishna. Jangan ikuti ajaran kayak begitu. Ajaran Islam itu jelas. Barang siapa tidak mengasihi aku Yesus, ia tidak menerima perkataanku Yesus, dan firman yang kamu dengarkan dari aku ini Yesus bukanlah firman dariku, bukan dari aku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Nah, sekarang keadaan Ibu Darni seperti apa? Ibu Darni lagi duduk sambil bikin teh, minum kopi. Habis itu dia cari kutu dengan tetangga. Tiba-tiba Yesus datang. Tak, shalom alaikum.
Ibu Darni menjawab, Waalaikumsalam. Oh Yesus, silakan duduk di sini biar aku buatkan kopi. Begitu Yesusnya duduk, Yesus kemudian berkata kepada Bu Darni, wahai Bu Darni, barang siapa melihat aku, maka dia sama melihat Bapa. Barang siapa percaya kepada aku, maka dia sama percaya kepada aku. Wah, Bu Darni lantas kemudian sujud menyembah Yesus. Padahal Yesus mengajarkan, sudah berapa lama, kata dia, sudah berapa lama kamu bersama dengan aku? Habis itu kau bertanya, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Bukankah dari sejak semula ku ajarkan, Bapa itu yang mengutus aku. Bapa tidak bisa dilihat, Bapa tidak bisa dengarkan. Kenapa masih minta ditunjukkan? Nah itu dia. Ibu Darni lantas kemudian menyembah Yesus. Padahal Yesus maksudnya, aku ini berkata seperti itu karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mungkin turun ke bumi berkata, tetapi dia mengutus wakilnya ke bumi untuk supaya wakilnya itu menyatakan apa yang Tuhan inginkan. Inilah yang saya katakan, Bu Darni, ibu baik orangnya, sayangnya salah Tuhan gitu loh, salah bertuhan. Wakil Tuhan, HP Anda anggap Bang Suma. Siang malam ibu ciumi HP itu sampai HP-nya itu lecet-lecet karena ibu pikir itu adalah Bang Suma. Padahal Bang Suma berbicara hanya melalui perantaraan HP. HP itu bukan Bang Suma dan Bang Suma bukan HP itu. HP itu bersuara hanya karena mendengarkan perintah dan pada dirinya ada alat penyampai daripada suara saya kepada ibu. Panci yang ada di samping ibu tidak mungkin berbicara. Sepatu yang ada di ibu tidak mungkin berbicara. Meja yang ada di ibu tidak mungkin berbicara. Kenapa? Karena dia tidak diberi kewenangan untuk bisa berbicara. HP itu bisa bersuara karena dia diberi kewenangan untuk bersuara. Yesus bersuara seperti itu karena dia diberi kuasa untuk berbicara seperti itu. Yang lainnya tidak diberi kuasa, maka mereka tidak bercerita. Siapapun yang diberi kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia akan menyampaikan seperti apa yang diperintahkan. Contoh, Nabi Musa mengaku Tuhan. Di mana dalilnya? Di dalam pengakuan di Al-Quran surat Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku ini adalah Elohim, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Apakah kemudian Musa itu adalah Elohim? Apakah kemudian Musa itu adalah Tuhan? Tidak. Tetapi Musa hanya menyampaikan firman Tuhan. Kalau Bang Suma yang ngarang, ibu bisa ragu. Tapi ini Yesus yang mengatakan, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau ibu mengatakan, Nabi mana yang bisa mengatakan itu? Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nabi mana yang bisa berkata itu kalau bukan Tuhan? Nabi, loh, dia sedang menyampaikan firman Tuhan, bukan dia Tuhan itu sendiri. Begitu Bu Darni yang cantik. Silakan. Oke, aku ya. Nah, inilah buktinya. Inilah buktinya kami umat Kristen menuhankan Yesus. Ada dalil ya. Nah, tadi kalau dia seorang nabi atau seorang utusan atau manusia, tak mungkin dia berani berkata seperti ini. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku Yesus membangkitkannya pada akhir zaman. Hanya Tuhan yang membangkitkan manusia dari kematian pada akhir zaman. Terus kita baca lagi di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia, katanya. Yohanes 20 ayat 28. Kata Thomas,
ya Tuhanku dan Allahku. Kalau dia seorang manusia nggak mungkin dibilang seperti itu. Kalau dia seorang nabi nggak mungkin dibilang seperti itu. Kalau hanya utusan nggak mungkin dibilang Thomas seperti itu. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi kami umat Kristen, makanya kami sudah yakin dan percaya bahwasanya Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan yang paling luar biasanya, terakhir kelak akan datang siapa? Bukan ada para nabi yang lain. Nggak datang Abraham, nggak datang Musa, nggak datang Nabi Elia, nggak datang Henok, nggak datang Daud, nggak datang Adam, nggak datang Hawa, dan para nabi yang lain akhir zaman tidak ada datang. Tetapi yang datang membangkitkan manusia pada akhir zaman adalah siapa? Tuhan Yesus. Makanya dibilang Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Itu Bang Juma. Jadi Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung katanya. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud daripada Allah. Yesus adalah gambaran Allah. Gitu dia. Jadi apa lagi? Memang gak ada dibilang Yesus, aku Tuhan, sembahlah aku. Derni, aku Tuhan ya, sembah aku ya. Enggak, hanya iblis yang mau disembah-sembah. Tetapi kita lihat dari kuasanya. Kita lihat dari kuasanya. Bentar ya, sebentar lagi, 1 menit lagi. Kita lihat dari kuasanya dan luar biasanya sewaktu dia di bumi. Dia jelas benarlah memang dia Tuhan dan Juru Selamat. Silakan yang lain. Akademi, bolehkah saya bertanya sama Kak Dermi? Silakan. Kalau bisa saya jawab. Nah, saya ingin bertanya sama Kak Dermi. Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Sesuai dengan yang disampaikan malaikat, Yesus itu lahir laki-laki, Tuhan dan Juru Selamat. Lukas, Tuhan itu kan dia maha segalanya. Ya. Dia aja bisa membolak-balik hati manusia. Dia bisa merubah apapun. Saya bertanya sama Kak Demi, Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Sesuai dengan Lukas 2 ayat 11, akan lahir Tuhan dan Juru Selamat, namanya Yesus laki-laki. Pada waktu di bumi, yang datang ke bumi ya. Itu siapa yang mengutuskan dia turun ke bumi? Elohim, malaikat Elohim. Kalau malaikat Elohim. Malaikat Elohim itu yang mengutusnya. Terus siapa malaikat itu ciptaan siapa? Udah jelas lah ciptaan Elohim. Piye toh? Malaikat ciptaan Elohim. Udah jelas lah. Nggak masuk akal ini. Sedangkan Tuhan aja maha berkuasa loh, maha pencipta. Terus? Terus kok malaikat yang menciptakan Elohim? Berarti Elohim lah yang... Ya jelaslah Elohim yang menciptakan malaikat, sayangku. Siapa lagi menciptakan malaikat? Adakah lagi di atas malaikat? Siapa yang di atas malaikat? Elohim kan? Elohim lah menciptakan malaikat. Dan Elohim lah yang menciptakan manusia pertama. Itulah Adam dan Hawa. Saya nggak itu dia. Kak Dami, saya bertanya. Jadi jadi Tuhan itu asalnya dari mana? Tuhan itu, Tuhan yang mana? Tuhan Yesus gitu. Asalnya dari Roh Kudus. Yesus itu datang dari Roh Kudus. Yesus itu tidak datang dari persetubuhan Maria dan Yusuf. No, tidak. Tapi dia datang dari Roh Kudus, Roh yang suci. Itu dia. Mana sih Kak Dermi? Banyak saya belajar datangnya dari surga lah, yang datangnya dari ciptaan malaikat lah, terus Nabi Adam yang mengutuskan lah, ada juga Nabi Adam yang diciptakan lah. Kayak mana itu? Nggak masuk akal. Coba Kak Darmi jelaskan dulu. Ini kayu lapuk yang barusan syahadat tadi ya? Kayu lapuk yang barusan bersyahadat ya tadi? Iya, di Komalia Blokir Permanen. Baru bersahadat kayu lapuk. Itulah. Apa yang kau pelajari? Udah berapanya umurmu sayang? Sekarang. Kutanya kau dulu. Biar dulu kami ya. Maaf ya Bang Juma. Biar kami dua dulu ya. Berapa umurmu, Dek?
Saya 28, Kak Dermi. Oh, 28. Udah berarti selama ini apalah yang kau baca Alkitab makanya kamu sampai meninggalkan Yesus yang akan datang. Matius 25. Tunggu dulu. Matius 25 ayat 31 dan 32. Yesus dan para malaikatnya. Kau tahu dekku, para malaikat itu berlaksa-laksa akan datang di awan-awan bersama Yesus dan Yesus akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya dan Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Enggak ada para nabi, nggak ada Abraham, nggak ada Musa, nggak ada siapapun nabi itu, tak ada datang untuk membalas perbuatan orang, hanya Yesus. Kenapa kau secepat itu meninggalkan Yesus? Karena gini, Kak Derni. Oh. Yesus dia punya nyawa, dia punya darah, dia punya nanah, dan dia pun bisa luka dan juga dia bisa mati. Sedangkan kita manusia juga bisa mati, bisa luka dan bisa berdarah. Terus dari mana datangnya dia itu, bahwa dia itu benar-benar Tuhan yang maha berkuasa? Kalau memang dia benar-benar maha berkuasa dan dia menyayangi hamba-hambanya dan dia menyayangi seluruh manusia, kenapa dia meninggalkan kita semua? Dan itu atas keinginan siapa dia mati tersalib? Udah? Cukup? Udah? Nah, siapa Yesus itu kan gitu kan. Ini memang harus makanya di dalam Daniel dikatakan seluruh bumi akan menyelidiki Alkitab katanya. Seluruh bumi ya, Daniel berapa itu? Daniel 12 itu ya. Daniel 12 ayat berapa itu? Seluruh bumi akan menyelidiki Alkitab ini karena Alkitab ini kebenaran. Nah, Yesus di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Gak ada kita menghadap tahta pengadilan para nabi, tidak ada. Hanya menghadap tahta pengadilan Kristus nanti kita. Dirimu sudah meninggalkan Kristus, jelas-jelas engkau dibuang ke api neraka bersama dengan iblis dan nabi palsu itu. Wahyu 20 ayat 10. Oh gitu. Jadi ada ayatnya. Yang dalil dalam apa? Dalam bentar ya. Yang dalil dalam Injil Matius 26:39, coba buka dulu kita dari itu. Matius. Dia menyembah bersujud. Saat Yesus berdoa, itu saat Yesus berdoa kan, karena dia berdoa. Dia berdoa itu sama siapa? Nggak mungkin pada dirinya sendiri kan. Saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia pergi sedikit lebih jauh. Dia pergi sedikit lebih jauh. Lalu sujud dan berdoa. Bapakku, jika mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, akan tetapi bukan kehendakmu, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kehendakmu itu siapa? Kehendakmu itu. Udah? Cukup? Nah, begini, sewaktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, pada saat itu di bumi kan dia menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus kan. Nah, waktu dia manusia di bumi ini dia berdoa. Ya. Bang Kayu noise. Bukan ya? Bukan Bang Kayu. Siapa yang noise? Bukan. Ya? Apa Bang Juma noise? Coba. Noise-nya kuat banget. Kayaknya Ustaz Sugi sendiri deh. Bukan. Apa Bang? Oh bukan ya. Bang Alip. Bukan. Kan Bang Juma kayaknya. Ahli Sugi, Ustaz, iya. Coba. Jadi gimana Kakak Dermi tadi pendapatnya Kak? Kepada siapa Yesus berdoa? Sewaktu Yesus berdoa Oke, ya Pak. Dulu. Bukan saya. Ini saya. Coba Aki Juma di mute dulu. Pak D yang noise. Enggak, ini saya mute nih. Aman. Headsetnya Pak D yang jadi kedengaran langsung di Pak D-nya.
Oh iya, iya. Coba jelaskan Kak Dermi. Yang Matius 26 ayat 39 itu. Halo. Kepada siapa Yesus berdoa, kan gitu. Nah, sewaktu Yesus berdoa itu, kok ada ribut lagi. Sewaktu Yesus berdoa itu kan sebagai manusia daging di bumi. Kepada siapa dia berdoa? Kepada keilahiannya, itulah Elohim. Tadi kan Yesus ke bawah itu kan rohnya Elohim, kalamnya Elohim, firmannya Elohim diturunkan menjadi manusia, turun, diutus Elohim itu rohnya, diutus Elohim itu firmannya ke bumi ini, itulah Yesus. Makanya dia berdoa kepada keilahiannya yang di surga, gitu dia. Ngerti kan? Dan membuat contoh dia kepada manusia, walaupun seberat apa rintangan itu, walaupun sebesar apa godaan itu, tetapi tetaplah engkau berdoa, gitu dia. Sama kayak Yesus, kan? Iya, simpel aja Kak Dermi. Simpel saja. Saya ingin bertanya, cuman saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia pergi sedikit lebih jauh, lalu sujud dan berdoa. Dia bilang kayak gini, Bapakku, jika mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Akan tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Iya. Terus Bapak itu siapa? Gitu loh. Kan udah Ibu bilang tadi, Bapak itu keilahiannya Yesus. Yesus ini kan rohnya ilahi itu, rohnya Elohim itu, kalamnya Elohim itu, firmannya Elohim itunya Yesus. Makanya sewaktu dia di bumi kan menjadi manusia. Nah, berdoalah dia keilahian itu dan membuat teladan kepada manusia. Walaupun sebesar apa godaan kita, cobaan kita, tetaplah kita berdoa kepada Elohim yang di surga. Nah, sekarang kan Yesus di surga. Makanya saya sekarang berdoa di dalam nama Yesus. Itu dia. Berarti gini Kak Dermi, berarti Tuhan sama keilahiannya tuh beda ya. Berarti ada dua, keilahiannya sama firman-Nya dan sama Tuhannya beda berarti ya. Membuat jaraknya karena rohnya itu kan dikirim ke bumi, tetapi keilahian itu tetap di atas. Manusia dagingnya yang turun ke bumi. Memang dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 11, Yesus itu kan dilahirkan Tuhan dan Juru Selamat. Dia tetap gelarnya Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kedagingannya itu yang berdoa itu, gitu loh. Nah, karena sekarang tengok, sekarang Yesus di mana? Kan di surga kan? Nah, makanya saya kalau berdoa di dalam nama Yesus, gitu sekarang berdoa aku, karena dia sekarang sudah berada di tahtanya, di kerajaannya, gitu. Aduh, yang saya tanya tuh nggak masuk di logika saya Kak Dermi. Gimana ya? Kecuali nggak tahu lagi aku. Coba inilah Kak Dermi, aku pengen tanya sekali lagi sama Kak Dermi ya. Coba Kak Dermi jelaskan dan dalilnya dan serta ayat hadisnya yang Yesus mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Coba jelaskan dan tunjukkan ayatnya tuh Kak Dermi. Udah? Nah, ayatnya ya, pertama dulu yang paling nyata dulu, 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, pengadilan Yesus. Yesus yang mempunyai tahta pengadilan ya, nggak ada yang lain-lain, nggak ada Musa, nggak ada yang lain. Udah, itu satu. Udah. Nah, pengadilan apa nih? Untuk mengadili manusia, nanti kita semua kan dihadapkan kepada hakim itu, ya kan? Nanti kita kan Kak Dermi, yang saya tanya itu di mana hadis dan ayat Yesus mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Dan cuma tanya itu aja kok. Cuman Kak Dermi bisa menunjukkan itu. Ya. Nah, sewaktu dia di bumi, murid-murid Yesus menyembah dia. Sewaktu dia di dalam perahu, waktu angin topan datang. Tetapi setelah dihentikan Yesus angin ribut itu, para muridnya itu kan menyembah dia kan, menyembah Yesus. Nah, dan kita tahu juga sewaktu kelahirannya saja, masih bayi dia, sudah datang
Raja Herodes, berarti Raja Herodes sudah raja, menyembah anak bayi. Anak bayi ini siapa? Yesus, raja dari segala raja. Udah, orang-orang Majus pada saat itu datang untuk kepada siapa? Menyembah Yesus. Nah itu masih bayi. Tetapi kalau dikatakan Yesus, aku Tuhan Derni, sembah aku, nggak ada. Tetapi kan sudah ada penuntunnya bahwasanya siapa Yesus itu sebenarnya. Mana mungkin seorang manusia mempunyai tahta pengadilan, kan? Mana mungkin seorang manusia bisa mengampuni dosa? Mana mungkin seorang manusia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati, katanya. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mana mungkin manusia berkata kayak gitu, sayang? Itu dia. Itu yang bisa saya ajarkan. Oke lah Kak Dermi ya. Kak Dermi, saya mau bertanya lagi nih. Saya bertanya aja, saya nggak mau debat gitu ya. Ya nggak apa-apa. Jadi saya dulu kan pernah memegang agama Hindu juga kan. Jadi saya bertanya aja sama Kak Dermi. Jadi sewaktu Yesusnya ini aja lah, logika kita aja lah Kak Dermi ya. Kak Dermi. Apakah Tuhan itu bisa makan dan bisa minum? Kalau Yesus sewaktu di bumi kan makan dan minum, dia kan menjadi manusia daging. Namanya juga menjadi manusia daging turun ke bumi. Karena yang didatangi kan manusia. Jadi dia harus seperti manusia juga dulu di bumi ini. Tapi kan dia kan maha kuasa, maha segalanya, mengetahui segalanya kan. Terus dia sejak dia dilahirkan Bunda Maria, kenapa dia nggak merawat diri dia sendiri? Kenapa harus Bunda Maria yang merawatkan dia? Kan begini, saya kan dia datang sebagai manusia. Jadi nanti begitu dia datang langsung besar, langsung keluar dari bambu, kan nggak mungkin kan. Jadi tetap dia mengikuti bagaimana silsilah manusia itu. Makanya ada ditulis dalam Matius itu silsilah Yesus katanya. Padahal dia nggak apa dia? Tuhan itu manusia lah ya, Kak. Bukan Tuhan itu manusia, tidak bisa kita katakan Tuhan itu manusia. Tetapi Tuhan itu menjadi manusia turun ke bumi mau menyelamatkan, menebus manusia dari dosa, gitu. Kalau dahulu perjanjian lama kan memotong korban untuk penghapus dosa. Elohim yang menyuruh itu. Kita harus dipercik-percikkan ke dinding darah-darah, ya kan? Tetapi kalau sekarang zaman perjanjian baru tidak perlu lagi memotong domba-domba, enggak. Makanya hanya sekali kita ditebus. Itulah melalui darah Yesus, gitu. Berarti dia udah menebus semua dosa-dosa kita gitu. Berarti kita tidak ada dosa lagi lah berarti ya. Bukan gitu capanya. Menebus manusia dari dosa. Jadi kita ini sudah dibuat perantara kepada siapa? Kepada Elohim. Memperdamaikan kita kepada Elohim. Karena apa? Karena kita ini tidak layak untuk berhadapan dengan Elohim itu, karena kita kotor. Padahal Elohim itu suci adanya, kan gitu. Jadi kita dibuat perantaranya, itulah rohnya Elohim itu, itulah Yesus. Tetapi walaupun kita sudah ditebus, kita tetap juga harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Maksudnya rambu-rambu lalu lintas 10 hukum. Kita harus menuruti hukum-hukumnya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah berhala, jangan kau sujud kepada berhala itu, jangan kau beribadah kepada berhala itu, jangan mencuri, menghormati orang tua, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Itulah hukum yang diturunkan Elohim itu. Itu dia. Jadi kita harus tetap mengikuti peraturannya dong, walaupun kita sudah ditebus. Jadi konsepnya nih Tuhan ada banyak nih, ada Elohim, ada juga Allah Bapa, ada juga Wahyu, dan ada juga apa? Bukan, satunya Elohim. Enggak, satunya Elohim, itulah yang di sorga sekarang. El Shaddai, Allah Maha Besar. Udah? Itu dia. Bukannya ada El Shaddai, ada lagi Elohim yang di surga. Enggak. Itu nama-namanya gitu. Di teman-teman Islam pun nama-nama Allah itu, sifat-sifat Allah itu ada 99 nama gitu maksudnya. Oh gitu. Jadi sejak ayat apa dan sejak kapan Yesus mengatakan dia di dalam surga itu, Kak Dermi? Ini cuma sudah bertanya aja nih. Oh, sejak kapan dia di dalam surga?
Yohanes 1. Yohanes 1. Sejak kapan dia mengatakan dia tuh berada di dalam surga gitu? Yohanes 1 ayat 1 itu di perjanjian Yohanes baru ya. 1. Pada mulanya adalah firman, ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Itu dia. Awalnya dia di sana. Di atas dia awalnya. Gitu. Sebenarnya nggak susah loh, gampang kali kalau kita belajar. Tapi memang harus belajar terus. Yang saya bingung itu Bu Darni. itulah sejak Yesus turun ke bumi. Jadi dia itu kan cuman bahasa kita kan mengelola semua isi perut bumi. Dan di surga dan neraka itu siapa yang mengelola kan ini? Kak Dermi? Oke. Matius. Kayu izin sebentar. Ingat pesan Bu Darni barusan, suruh belajar terus sampai akhirnya syahadat seperti Ahi Kayu Lapuk. Semoga kedepannya Bu Darni buktinya kan dia baru tadi bersahadat. Itu dia nggak apa-apa. Karena selama ini dia menuhankan manusia. Nggak apa-apa, Bang Ali. Itu kan pilihan masing-masing. Nggak apa-apa. Betul. Iya, makanya belajar terus. Saya bertanya juga sama Kak Dermi karena Kak Dermi belum bisa memasukkan ke logika saya kan, gitu kan. Karena saya sudah banyak bertanya-tanya kepada pendeta kita, kepada juga yang dari sekarang ini saya sudah muslim karena dari ustadz saya cari tahu semuanya. Pendeta itu berbeda-beda ulusannya, berbeda-beda. Saya tanya sama pendeta ini berbeda lagi, saya tanya dengan ini beda lagi. Tapi setiap saya tanya sama ustadz ini dan setiap saya bertanya kepada orang ini, jangankan ustadz ya kan, karena ilmunya tinggi, saya tanya sama teman saya aja yang di sebelah saya tanya, nggak jauh, nggak berbeda, bukan nggak jauh lagi, nggak ada bedanya. Dan juga saya dengar juga di YouTube, saya dengar ceramah, kalau pendeta itu berbeda-beda. Ada juga dia bilang kematian itu bukan kehendak Yesus tapi kehendak iblis. Sedangkan Kak Dermi ini ngomongnya kehendak dia sendiri, sedangkan pendeta kemarin bilang itu untuk kehendak dia karena dia pasrah untuk menebus dosa semua manusia. Saya bilang kayak gini sama pendeta yang bilang kematian itu dari iblis. Jadi kematian itu memang dari setan ya. Jadi iya katanya. Terus setan itu siapa yang menciptakan? Ya Tuhan katanya. Tuhan yang menciptakan. Kenapa dia yang menciptakan setan, terus kenapa setan yang menyabut nyawanya kayak gitu? Kan nggak masuk akal. Coba Kak Dermi jelaskan yang sebetul-betulnya, karena saya sudah membaca semua Alkitab dan juga jangan ada berbeda-beda, karena saya nggak mau debat ini Kak Dermi. Apa yang menurut Kak Dermi benar, menurut saya salah, saya iyakan. Apa yang menurut saya benar, menurut Kak Dermi salah, saya iyakan juga. Saya nggak mau debat. Iya. Yang menciptakan, bukan menciptakan setan. Awalnya Lucifer itu kan dia itu kan pemimpin biduan di kerajaan surga. Lucifer namanya. Udah. Awalnya dia baik orangnya. Udah. Jadi dia ini mau menyamakan dirinya dengan Tuhan, mau ingin mengikut juga dia beserta menciptakan manusia. Jadi menantanglah ibaratnya Lucifer ini. Jadi dibuanglah dia ke bumi bersama sepertiga para malaikatnya. Nah, jadi sekarang para malaikatnya di bumi ini mau menggoda kita manusia inilah agar jangan menyembah Tuhan dan jangan melakukan hukumnya yang 10 tadi. Nah, itulah tugasnya iblis sekarang dan para malaikatnya yang sepertiga ini. Nah, itu. Lucifer temannya nenek kiper enggak Bu Darni? Lucifer teman tak tahu lah. Jadi ini udah nggak apa-apa ya Kak Demi ya. Cuman saya bertanya lagi, kalau Tuhan itu dia punya apa? Dia punya kuasa, kenapa dia mencipta dia laki-laki, kenapa dia menciptakan perempuan?
Nah, karena kan manusia ini kan harus beranak cucu. Beranak cuculah, penuhilah bumi ini. Kalau hanya laki-laki aja, mau sama siapa beranak cucu? Kan perempuan yang membuah apa? Yang hamil harus adalah pasangannya entong gitu. Gimana sih? Dibuatlah perempuan supaya beranak cucu. Penuhilah bumi ini. Kan katanya sama si Adam. Makanya penuh bumi ini karena ada pasangannya. Makanya nggak boleh laki-laki dengan laki-laki, nggak boleh perempuan sama perempuan. Macam mana mau memenuhi bumi beranak cucu kalau laki-laki dengan laki-laki, pedang sama pedang, Terus yang perempuan katanya sama Yesus- perempuan. Yang katanya Yesus itu anak Tuhan, dari mana pula Tuhan dapat anaknya sedangkan dia laki-laki katanya? Bukan. Makanya dibilang Yesus itu anak Tuhan karena dia datangnya berasal dari surga, dari Bapa gitu. Jadi makanya dibilang anak Tuhan. Nggak ada, kalau anak Tuhan nggak ada istri Tuhan, nggak ada istri Elohim itu. Makanya jadi anaknya Yesus. Nggak ada seperti itu. Sama kayak anak tangga, anak kunci, kan nggak ada istri-istri mereka, nggak ada suami istri, anak kunci, anak tangga, kan nggak ada kan. Nah begitu juga dengan Yesus anak Allah, kan dia bilang maka nah itu dia karena saya dia kira berasal udah dari cukup surga. ya, biar Oke. dilanjut dialog dengan Bang Juma, Bang Kayu. Ya, saya kira udah cukup ya. Iya, oke. Ya. Baik. Jadi gini, saya melihat Ibu Darni ini, andai saja dia hidup bersama dengan orang-orang Farisi, maka Bu Darni pun akan menulis sebuah kitab. Karena Bu Darni ini lihai, kemudian lebih lihai dari Paulus di dalam menggiring kemudian doktrin dan dogma manusia yang datang kepada Bani Israel itu adalah nabi utusan. Jadi gini Bu, saya menghargai Ibu sebagai orang yang memahami Yesus itu kan. Selalu Ibu itu menyandarkan perkataan-perkataan Yesus ketika Yesus mengatakan, akulah yang kebangkitan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Aku akan membangkitkan. Aku, barang siapa yang percaya kepada aku. Tadi kan sudah di awal saya menguraikan. Di awal saya sudah menjelaskan. Tapi karena Ibu ini sedang dipakai oleh makhluk gaib untuk menyesatkan manusia lain, Ibu nggak mau peduli dengan ucapan Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yesus mengatakan itu. Berarti apapun ungkapan Yesus kemudian, itu adalah ungkapan yang mengutus dirinya. Barang siapa yang percaya kepada aku, yang akan aku bangkitkan nanti di akhir zaman. Ini Yesus bicara dari dirinya sendiri, atau ada yang memerintahkan Yesus untuk mengucapkan itu? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Dan kemudian dikatakan di dalam Yohanes 14:24, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Sebab firman yang ada dari diriku itu bukan daripada aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi apapun endingnya pengakuan Yesus itu, apapun yang dikatakan, misalnya nih, aku akan melemparkan kalian ke dalam api neraka. Nah ini Yesus nih yang berkata. Ibu sebagai korban dari orang Farisi akan petantang-petenteng kemana-mana. Ayo, siapa? Nabi mana lagi yang akan berkata seperti itu kalau bukan Yesus? Dia yang akan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Itu. Ibu akan melanjutkan ajaran itu. Ibu meninggalkan ajaran Yesus. Aku berkata-kata bukan dari diriku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Berarti apapun yang Yesus katakan itu bukan dari dirinya sendiri. Ya inilah yang saya katakan kepada kepala Ibu Darni supaya Ibu paham gitu loh. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Coba. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Yohanes 17:14. Berarti apapun yang diucapkan Yesus kemudian itu bukan dari dirinya, tetapi dari hakikat yang kemudian mengutus dirinya. Jadi kalau Yesus mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku,
Orang yang tidak menggunakan akal serta merta akan menuhankan Yesus, karena Yesus mengatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Padahal Yesus sedang menyampaikan firman daripada Bapa yang sedang mengutus dirinya. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya, mereka menerima, dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya benar-benar bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ini kalau orang berakal tidak menggunakan doktrin, sudah selesai sebenarnya. Tapi Ibu Darni karena sudah kudung jatuh cinta, menganggap kemudian apa yang Yesus katakan itu berasal dari dirinya sendiri. Dia tidak berkata-kata, Bu, dari dirinya sendiri, tidak. Dia juga tidak melakukan apapun dari dirinya sendiri, tidak. Apa yang dia lakukan adalah apa yang diperintahkan. Sangat disayangkan kalau Anda harus kemudian disadarkan pakai Al-Quran. Coba kita pakai kitab Anda sendiri. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang dikatakan kemudian oleh kitab saudara? Hai orang-orang Israel. Memang orang Israel sih yang dipanggil, tapi sejatinya ini pelajaran. Dengarlah perkataan ini, yaitu yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia, antropos, yang telah ditentukan. Kemudian siapa yang menentukan? Theos, apodeikmoni. Dia adalah manusia yang ditentukan. Oleh siapa? Oleh Theos. Theos yang menentukan Yesus. Tidak ada lagi kekuatan yang melebihi itu. Theos yang adalah Elohim menurut orang Yahudi, yang menurut umat Islam itu adalah yang kami sebut Allah. Dialah sang yang maha berkehendak menentukan hambanya bernama Yesus. Ditentukan sebagai apa? Untuk kemudian dinyatakan kepada manusia dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan. Jadi situ ada yang melakukan, peyono. Siapa yang melakukan? Theos. Dengan perantaraan siapa? Perantaraan Yesus. Jadi yang melakukan mukjizat, yang melakukan tanda-tanda, yang melakukan kemudian kekuatan-kekuatan adalah Allah, bukan Yesus. Allah. Sekali lagi, Theos. Kembalikan ke bahasa Yunani. Theos yang melakukan dengan perantaraan manusia yang sudah ditentukannya, yaitu Yesus. Kenapa sulit untuk memahami itu? Karena sudah kudu jatuh cinta. Sudah jatuh cinta kali. Sudah tertambat hatinya, sudah terbelenggu oleh lingkaran-lingkaran makhluk halus yang menginginkan manusia terjerat untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Padahal ini dalil sudah sangat jelas sekali loh. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Kekuatan, tanda-tanda, mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Jadi Yesus ini, kalau misalnya dia kemudian kita analogikan, dia seperti wayang. Apa yang yang kemudian disampaikan, diperintahkan kepadanya, itu yang ia lakukan. Kalau Tuhannya menginginkan dia angkat kaki sebelah kanan, loncat-loncat 3 kilo, itu yang ia lakukan.
Kalau Tuhannya memerintahkan dia berjalan di atas air, itu yang dilakukan. Kalau Tuhannya memerintahkan kemudian dia melakukan salto 50 kilo jaraknya bolak-balik, itu yang dia lakukan. Kenapa? Karena yang melakukan itu adalah Allah melalui perantaraan Yesus. Ibu kemudian hebat, hebat kali orang ini, jalan di atas air. Wow, keren, siapa rupanya dia? Habis ibu takjub seperti itu, disisipilah pengajaran-pengajaran Farisi. 1 Korintus Anda bawa, 2 Korintus Anda bawa, Filipi Anda bawa, Efesus Anda bawa. Dibawalah semua itu ajaran-ajaran Farisi yang justru Yesus minta kepada muridnya yang asli agar waspada kepada ajaran orang Farisi. Ibu malah menjadikan itu sebagai acuan. Ibu lihat, asli dalilnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, ini juga ditopang Kisah Para Rasul 2:22. Apa yang kamu lihat terhadap Yesus, itu Tuhan yang menginginkan. Andaikan Yesus pada saat itu membelah dirinya, berjalan di tengah Yerusalem dengan sebelah badannya sebelah ke utara, badannya sebelah ke selatan, jalan loncat-loncat, maka itu juga bukan karena Yesus, tetapi itu karena Tuhan yang menghendaki terjadi melalui Yesus. Dia hanya perantara. Kenapa disembah? Inilah makanya dikatakan, ini satu kunci ingin saya kasih ke Ibu Darni, mudah-mudahan masih bisa ditolong. Di dalam kitab saudara di Lukas 21 jelas sekali diterangkan di sana bahwa penyesat itu adalah dia yang datang dengan berkata, akulah dia. Ini siapa ini? Waspadalah, ini pengakuan Yesus kepada murid-muridnya, bukan kepada orang Roma. Sekali lagi, ibu harus memberikan jembatan pemisah antara Yahudi dan Roma. Ingat, sebelum kita Islam dan Kristen ini ada, yang berdampingan hidup pada masa itu adalah Yahudi dan orang Romawi. Mereka bertetangga, hidup dalam satu lingkungan yang sama. Yesus berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada orang Roma. Kalau Yesus berbicara kepada orang Roma, maka hasilnya nanti Kristen. Tapi kalau Yesus berbicara kepada orang Yahudi, hasilnya adalah Yahudi. Nah, sekarang Yesus berbicara kepada siapa? Berbicara kepada Yahudi, tidak berbicara kepada Roma. Berarti Kristen tidak masuk dalam golongan ini. Yesus berkata kepada orang Yahudi, wahai murid-muridku. Ini orang Yahudi nih, orang Romawi enggak dianggap. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ini siapa nih? Siapa ini yang datang kepada Yahudi di Kisah Para Rasul 21? Ini siapa yang datang kemudian mengajarkan Yesus itu akulah dia, yang pergi meninggalkan Yerusalem, mendatangi kemudian orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah non-Yahudi dan mengajarkan Yesus itu akulah dia. Itu siapa? Coba. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Apakah Yahudi hari ini mengikuti Paulus? Karena Paulus mengajarkan akulah dia. Orang-orang Kristen mengajarkan. Iya, Lukas silakan. 21 ayat berapa tadi Bang Juma? Lukas 21 8. Udah lanjut. Udah belum siap Bang Juma kan? Sedikit lagi. Nah, waspadalah. Jadi ini peringatan Yesus kepada Yahudi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Setahu saya, yang datang memakai nama Yesus itu hanya Kristen. Kemana-mana misionaris membawa nama siapa? Nama Yesus. Lalu mengatakan apa? Yesus itu Tuhan. Dengan pola apa? Akulah dia. Ini hanya Kristen ini. Ini perlakuan Kristen ini. Termasuk Bu Darmi kan? Selalu membawa-bawa nama Yesus. Lalu mengatakan akulah dia, itulah Yesus. Ya kan? Ibu kena. Apa kata Yesus? Janganlah kamu mengikuti mereka. Wajar kalau Israel, Yahudi hari ini tidak mengikuti ajaran Kristen. Gitu loh Bu. Silakan Anda berikan jawaban. Baiklah. Nah, sekarang kita
membaca kitabnya orang Yahudi. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku ini yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepada aku. Ini Elohim yang mengatakan ini ya. Yang keluar, ulangi. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, ini kan Bang Juma tahu ini siapa ini? Ini perkataan Elohim kepada Yesus. Yesus akan kembali kepadanya. Yesus akan kembali kepadanya setelah penyelamatan itu, penebusan itu telah selesai dikerjakan. Nah, kembali. Jadi kedatangan Yesus ke bumi ini tidak sia-sia, kata Elohim. Dia akan kembali kepada aku, katanya. Jadi jelas Bang Juma. Tadi Bang Juma bilang kalau aku berkata di perjanjian baru, nah nanti kalian bilang itu si Paulus yang bicara. Si Paulus kan gitu. Ini Yesaya. Ini Nabi. Nabi Yesaya udah ribuan tahun terdahulu. Makanya aku bilang kemarin Bang Juma, kenapa orang Yahudi dilarang keras untuk membaca kitab Yesaya 53 ini? Karena apa? Karena di situ tercatat tentang penyaliban Yesus, dan kenapa nggak ada di dalam Al-Quran? Nah, makanya itu yang saya sesalkan. Selalu nggak ada kitab Yesaya di dalam Al-Quran. Sementara Yesaya ini adalah nabi terdahulu. Seharusnya kalau memang Al-Quran itu penyempurna, buku Yesaya ini wajib, nggak bisa nggak ada, ini wajib, harus ada, dicaplokkan di dalam kitab itu. Jadi kita baca lagi Wahyu 22 ayat 16, kata Yesus, aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Jadi kalau Yesus seorang nabi, mana mungkin dia punya malaikat mengutus? Dia mengutus malaikat-malaikatnya. Aku mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini, katanya lagi. Kalau Elohim tadi mengatakan Yesus itu akan kembali kepada aku, dia tidak akan sia-sia untuk datang penyelamatan kepada bumi ini. Jadi pekerjaan yang seutuhnya waktu datang ke bumi ini adalah penyelamatan dan penebusan manusia dari dosa dan memperdamaikan manusia dari dosa. Nah, sudah selesai itu, dia kembali kepada siapa? Kepada keilahiannya. Nah, firman itu kembali lagi ke surga. Makanya sekarang Yesus berada di surga. Itu Bang Juma. Tepat. Dan tepat. Bang, izin dulu ya. Bang Juma. Iya. Kak Dermi, tadi kan ayat 22. Coba Kak Dermi baca Yohanes 20 ayat 17. Yang berbunyi, Yohanes aku akan 20 ayat 17. Ayat 17. Apa itu? Yang berbunyi, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Iya. Maksudnya apa tuh Kak Darmi? Coba jelaskan Kak Darmi. Aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, kan katanya. Nah, Yesus ini kan tadi kan udah aku bilang dari tadi, dan ribuan kata sudah aku katakan, Yesus ini kan berasal dari Bapa. Yesus ini kan berasal dari rohnya Bapa, rohnya Elohim, firmannya Elohimnya Yesus ini. Makanya dikatakannya, aku akan kembali kepada Allahku dan Allahmu. Itu dia berkata sebagai manusia di bumi ini. Itu dia. Makanya sekarang dia kembali kepada Bapa itu. Dan bilang Allahku dan Allahmu. Berarti Allah siapa? Allahnya itu pada saat itu dia sebagai manusia, ya keilahiannya itulah Elohim yang di surga. Nah itu. Berarti Tuhan ada berapa Kak Dewi? Tuhan ada satu lah, Elohim. Yang ke bawah kan rohnya, kalemnya, firmannya yang diutus. Waduh, nggak juga ngerti kan? Ya udah, nggak tahu lagi aku. Nggak masuk. Iya. Jadi gini, memang harus ada ajaran kemudian yang memaksakan Yesus ini Tuhan dengan pola mungkin harus kemudian
Pak mati-mati, suara Bang Juma. Halo? Oh. Iya. Macet-macet loh. Jaringannya lagi. Begini ya nih. Ada apa say? Bang Biar Haji mau minta hiburan biduan. dulu, biar nggak tegang otak ini. Harus adanya selingan, biar longgar dulu otak-otak ini. Oke. Ya Bang Juma dulu kelarin dulu. Oke, silakan. Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai Yesaya 55 nomor 11, gini yang keluar dari mulut. Tapi ia akan melaksanakan apa yang Sinyalnya Bang Juma agak mendukung. Sabar dulu ya. Kenapa? Di mana Bang Juma ini? Makanya macet-macet. Di atas pohon kah? Cek. Iya Bang Juma. Iya. Oke. Ya, diulang Bang Juma. Yesaya. Iya. Yesaya 55 nomor 11 itu jangan dikira itu Yesus yang keluar dari mulut. Kalau dikatakan demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Contoh misalnya, firman Tuhan keluar dari mulut Tuhan. Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Katanya enggak sia-sia, harus melaksanakan ketika dia keluar. Berarti ya jawab aja sendiri. Ketika Tuhan jangan kau membunuh, berarti itu harus terjadi. Bukan dikatakan bahwa saya firman keluar dari mulut itu artinya aku yang keluar dari mulut. Tidak. Kenapa kemudian firman yang keluar dari mulutku itu diartikan Yesus? Karena itu tadi sudah terlanjur cinta. Jadi semua aspek yang menjadikan Yesus itu Tuhan, apapun dilakukan untuk Yesus. Memaknai kitabnya orang Yahudi untuk Yesus. Ada sedikit yang nyantol-nyantol yang cocok untuk Yesus. Yesaya 53 ada sedikit mirip-mirip dengan Yesus. Padahal antara kitabnya orang Yahudi dan Kristen itu ada nasihat Yesus. Waspadalah kepada orang ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi. Kenapa Yesus meminta agar diwaspadai orang Farisi dan ahli Taurat ini? Ada apa? Ada apa? Kok bisa sampai segitu amat? Coba kita lihat di dalam Matius 23. Kita ambil satu perikop, kita baca pelan-pelan. Kenapa mereka harus diwaspadai? Karena Yesus mengatakan ahli Taurat, orang Farisi menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Coba, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat oleh orang. Mereka kemudian memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat, dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar, suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu sebut dia rabi, karena hanya satu rabimu, yaitu semua, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, hai orang Farisi, hai orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka berusaha untuk masuk. Celakalah engkau wahai ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu kemudian menelan rumah-rumah janda-janda
sedang kamu mengelabui mata orang yang berdoa panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan mereka orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci supaya itu pengikat. Hai kamu orang-orang bodoh, hai kamu orang-orang buta, apa yang lebih penting, emas dan seterusnya? Ini dikatakan oleh Yesus. Ini Yesus sudah mengatakan seperti itu. Celakalah kamu, wahai ahli Taurat, celakalah engkau, wahai orang Farisi, celakalah kamu orang munafik, sebab perpuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minummu, tetapi unta di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang Farisi. Ini satu perikop hanya perkataan celakalah ahli Taurat, celakalah orang Farisi, celakalah orang Taurat, celakalah orang Farisi. Ini jelas ini. Kamu membunuh nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat kamu bunuh, separuh di antara mereka kamu bunuh. Kamu menyalibkan yang lain dan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang itu benar, sampai kepada Zakaria anak bereknya yang kamu bunuh di antara tempat kudus mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung zaman ini. Ini Yesus yang berkata. Ini kenapa orang-orang Yesus ini kok terlalu getol kali mengatakan celakalah, 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 celakalah. Ada apa ini? Belum lagi ketika Yesus mengatakan waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ada apa? Apa pekerjaan orang Farisi dan ahli Taurat ini rupanya? Ternyata setelah kita selidiki, ibarat orang Yahudi ini, ibarat sebuah balon, ya, ada kebocoran. Balon ini bocor. Setelah dia bocor, dia keluar, membentuk kemudian wadah baru. Dan kebocoran wadah baru inilah Kristen Katolik. Inilah yang dimaksud ditanggung oleh angkatan ini. Bocor kemudian membentuk wadah baru, membentuk balon baru. Balon barunya itu Katolik. Katolik ini kemudian tidak ubahnya sama seperti ahli Taurat. Mereka mengajarkan tentang Taurat, bawa-bawa perjanjian lama, tapi mereka tidak mengajarkan, tidak mempraktekkan, cuman mengajarkan. Bertemu dengan orang Islam, mengajarkan perjanjian lama, tapi mereka sendiri tidak mempraktekkan. Jangan ada ilah lain katanya, tetapi dia sendiri menyembah ilah berupa manusia. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Jadi orang Katolik yang pertama, Kristen pertama yang didirikan kemudian oleh orang Farisi, itulah yang diajarkan oleh Yesus. Di dalam Matius 23 ini nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kenapa dikatakan 2 kali lebih jahat? Karena sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka tidak pernah menyembah manusia. Mereka orang Farisi kemudian membentuk manusia menjadi Tuhan. Inilah makanya Yesus meminta kepada muridnya, waspada kepada mereka. Setelah kita lihat, kenapa harus waspada? Karena ternyata orang Farisi kelak akan membentuk sebuah agama baru. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, inilah Paulus, tokoh dari sekte Nasrani. Agama inilah yang kemudian dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada mereka, kepada orang Farisi, pada ahli Taurat. Ternyata nubuatan Yesus itu tergenapi dengan adanya Kristen. Nah, kalau Advent ini agama baru, belum ada 200 tahun. Advent ini berasal dari Katolik. Advent ini berasal dari Protestan. Advent ini intinya belajar dari ajaran orang Farisi, berasal dari sana. Jadi orang Farisi keluar, ajarannya diajarkan kepada orang Roma dan Yunani, membentuk mereka sebuah agama, yaitu Kristen Katolik.
Kristen Katolik inilah kemudian yang disebut bidat. Dari sanalah agama Buddha ini berasal, bukan dari Yahudi. Nah, oleh karena itulah saya katakan bahwa cobalah ketika Yesus mengatakan, ketika Tuhan mengatakan di dalam kitab Mazmur, kita lihat di dalam Mazmur 53, sejak lahir orang-orang fasik itu telah menyimpang. Dari lahir katanya. Bahkan Tuhan mengatakan, dari dalam kandungan penyesat-penyesat itu telah berdusta, pendusta-pendusta itu sesat. Ini dari sejak dalam kandungan ini. Nih. Ada yang mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15, dia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku. Paulus yang mengaku. Ini orang Farisi nih. Ini ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, dan mendirikan agama Katolik yang menjadi asal usul agama Advent. Ini. Aku dipilih dari sejak kandungan ibuku. Dipilih sebagai apa? Dua pertanyaan, dua jawaban. Yang pertama dipilih sebagai orang munafik, sebagai penyesat. Yang kedua dipilih sebagai rasul utusan Tuhan. Nah sekarang kalau dia dipilih menjadi rasul Tuhan, maka dia akan hidup berdampingan bersama dengan Yesus berdakwah. Dia akan melakukan penginjilan bersama dengan Yesus. Selama 33 tahun pasti dia akan bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena dia dipilih menjadi rasul dari sejak rahim ibu. Begitu bersama dengan Yesus, mereka cuma selisih 3 tahun. Berarti mereka harus berdua bersama, layaknya Nabi Musa dengan Harun. Layaknya Nabi Musa dengan Harun. Layaknya Yesus dengan Paulus. Tapi faktanya tidak. Ternyata dia tidak menjadi teman Yesus di dalam berdakwah. Berarti dia dipilih sebagai apa? Dia dipilih sebagai penyesat. Dan memang sudah dinubuatkan. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan menjadi perilakunya seperti serigala. Paulus kemudian di dalam Filipi 3 nomor 4 nomor 5 mengaku sebagai orang Farisi keturunan Benyamin. Kemudian Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada serigala. Serigala ini keturunan Benyamin. Paulus keturunan Benyamin. Dia mengaku dipilih dari sejak rahim. Tuhan mengatakan penyesat itu dipilih dari sejak rahim. Kalau dia dipilih sebagai rasul, sudah pasti dia menemani Yesus. Tapi faktanya di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, dari sejak lahir dia adalah nabi. Dia disebut sebagai Saulus. Saulus namanya, dia nabi. Sementara Kristen mengatakan setelah dia bertobat ganti nama menjadi Paulus. Sedangkan pada saat dia Saulus, dia sudah nabi. Berdasarkan Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Berarti dia dipilih menjadi penyesat. Apa endingnya? Lahirnya agama Kristen. Dari mana Kristen ini? Dari orang Farisi. Pernahkah Yesus mewanti-wanti muridnya agar waspada kepada Farisi? Pernah. Pernah. Bahkan Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik, wahai ahli Taurat. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Apakah Katolik ini berasal dari Farisi? Berasal dari Farisi. Mau apa lagi? Jadi makanya pengikut-pengikutnya berusaha dengan segenap kekuatan kemudian untuk supaya Yesus itu dituhankan. Kenapa? Karena ini sudah dinubuatkan oleh Yesus. Matius 24 nomor 24. Nabi-nabi palsu itu bermujizat untuk menyesatkan banyak orang. Inilah yang terjadi. Kenapa Yesus mengatakan waspadalah, waspadalah, waspadalah? Bukan tanpa alasan. Ternyata orang Farisi itu akan membentuk satu kesatuan agama besar. Makanya harus diwaspadai. Dan Yesus memberikan kunci kemudian. Apa itu? Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Sebenarnya kalau kita menggunakan akal, teman-teman Kristen menggunakan akal dari sekte manapun, harusnya bercermin. Saya menjadi Kristen, saya menyembah Yesus, saya ini dan itu. Apakah itu kehendak Bapa yang datang kepada para nabi, atau ini hanya kehendak bapak-bapak gereja? Harusnya itu yang menjadi tolak ukur. Kenapa? Yohanes 12:48 Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku akan ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada Bani Israel. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Ternyata yang Ibu Darni ikuti bukan firman yang Yesus sampaikan ketika Yesus datang kepada Bani Israel, tetapi firman yang Paulus sampaikan melalui surat-suratnya. Demikian.
Oke, baik, terima kasih. Aku membahas dulu di wilayah kami ya. Soalnya saya kan Advent. Nah, tadi Bang Juma bilang Advent itu berasal dari Katolik. Salah Bang Juma. Elohim itu tidak mempunyai nama agama. Elohim itu tidak beragama Advent. Elohim itu tidak beragama Katolik, tidak beragama HKBP, tidak beragama Pentakosta, tidak beragama Islam. Tetapi Elohim itu mempunyai 10 perintah yang harus dipatuhi oleh, pada saat itu awalnya diserahkan 10 perintah itu kepada Musa di Gunung Sinai. Kemudian diteruskan turun-temurun sampai Yesus datang. Udah, Galatia 3 ayat 24. Hukum itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Nah, kami umat Advent tidak berasal dari Katolik, tetapi kami berasal dari perintah Elohim, yaitu hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Makanya kami umat Advent menguduskan hari Sabat. Bukan dari Katolik. Katolik berhari Minggu, kami berhari Sabat. Jadi jangan salah Bang Juma. Tadi Bang Juma bilang di Kisah Para Rasul 24 ayat 5, Paulus itu berasal dari sekte Nasrani. Tadi sudah dikatakan Bang Juma bahwasanya dari sekte itulah yang banyak penyesat-penyesat, kan begitu. Nah, sekarang maaf ya, aku ngambil Quran. Quran surat 2 ayat 22. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Elohim dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jangan bilang orang Nasrani itu masuk neraka, orang Yahudi. Ada masih umat-umat pilihan, umat Nasrani, umat Yahudi yang percaya kepada Tuhan dan menuruti perintahnya. Itu dikatakan adalah orang-orang yang beriman, ya Bang Juma. Jadi jangan bilang lagi seperti itu. Jadi kami umat Advent tidak takut lagi, tidak goyang lagi, karena kami sudah sesuai dengan doktrin, sesuai dengan hukum-hukum Allah itu. Kami tidak penyesat, kami tidak ada melanggar perintah-perintah Elohim itu. Disuruhnya kami jangan membunuh, jangan mencuri, jangan melakukan kebaikan. Dan di 10 hukum itu terdapat kasih, 2 kasih. Hukum pertama sampai hukum keempat itu adalah kasih kepada Elohim. Hukum kelima sampai hukum ke-10 itu adalah kasih kepada sesama manusia. Jadi di dalam 10 hukum itu terdapat 2 kasih. Makanya di dalam Yesus, makanya dikatakan di dalam Yesuslah semua itu dirangkumkan, hukum ke-10 itu. Jadi makanya dikatakan di dalam Roma 1 ayat 8, siapa yang berada di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya. Makanya kami sebenarnya umat Kristen, kalau kami setia kepada Tuhan, kalau kami tinggal di dalam Yesus, kami tidak ada penghukuman di atas kami. Tetapi yang tinggal di dalam Yesus itu yang melakukan perintahnya, tidak melakukan segala kejahatan, tidak merusak bumi, tidak melacur, tidak pemburit, dan semua-semua kejahatan tidak ada di luar daripada Yesus. Begitu Bang Juma. Sebenarnya gampang untuk pelajaran ini, hanya tinggal kita menurut saja. Gitu Bang Juma. Simpel aja aku usah lama-lama. Baik. Jangan ngomong kayak gitu. Saya saksi. Saya ini masih megang kitab. Kak Darmi buka aja Yohanes 8 ayat 54. Buka coba. Kak Darmi bacakan sendiri. Yohanes 8. Atas Markus Lukas. Yohanes 8. 24. Ya 54. Ayat 54. Aku kira itu ku hafal. Yohanes 8 ayat 54. Oke, 52 mana dia? 54. Tunggu ya. Iya. Judulnya Yesus sudah ada sebelum Abraham. Udah ya. Itu judulnya di atas. Yohanes 8 ayat 54. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah
yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Salah. Kenapa itu? Enggak seperti itu. Coba. Cuma itu dari tambah. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa atau Allah kulah yang memuliakanku. Ya. Ayo, konsepnya kayak mana? Udah pasti. Kan sudah ku bilang, Yesus itu di bumi ini kan dia itu rohnya Bapaknya, rohnya Elohim, kalemnya Bapaknya, firmannya Bapa itunya Yesus turun ke bumi. Makanya dia selalu berkata-kata seperti itu. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kan katanya selalu, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Kan katanya selalu kan. Nah, coba bayangkan Yesus berkata ini, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Perintahku, Jadi perintahku itu maksudnya 10 hukum. Siapa yang tidak mengasihi dia berarti merombak hukum. Makanya dikatakan ada antikristus. Nah, udah jelas kan? Kak Dermi, saya cuma bertanya. Saya ingin Kak Dermi menjawab yang masuk logika. Jika aku memuliakan diriku sendiri, kata Yesus, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Iya. Bapa atau Allah kulah yang memuliakanku. Jadi Bapa atau Allah kulah yang memuliakanku. Jadi siapa Allah dia kalau bukan Allah yang Maha Kuasa? Allah yang kan udah kayu lapo kan sudah dari tadi ibu katakan bahwasanya Yesus ini kan datangnya dari Elohim, datangnya dari rohnya Elohim itu loh. Contoh, udah aku ini punya ilmu sihir ya, ilmu santet. Aku mau santet adik menjadi kekasihku. Contoh ya. Tunggu dulu. Dengar ya. Ini contoh. Aku mau menyantet adik nanti lah itu ketawa itu bah. Aku mau menyantet adik sebagai kekasihku. Udah. Setelah ku santet adik, rohku tadi kusuruh menyantet dirimu itu, setelah sudah kau tersantet, rohku itu balik lagi kepada aku, kembali kepada aku. Ini setan ini bisa seperti itu. Begitulah Elohim itu yang maha kuasa itu, yang maha besar itu, mampu melakukan apa saja pun. Dia sudah berjanji, akulah penebusmu, akulah juru selamatmu. Tidak ada penembus yang lain, tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Itulah Elohim itu. Nah, sama seperti iblis tadi, dia bisa mengirim rohnya untuk menyantet dirimu, kembali lagi rohnya itu kepadanya. Nah, begitu juga Elohim, dia mau menyelamatkan manusia ini dari dosa, mau memperdamaikan, karena tidak layak manusia ini untuk berhadapan kepada siapa? Elohim. Makanya diturunkannya lah rohnya, diturunkannya lah firmannya, diturunkannya kalemnya yang menjadi manusia, turun ke bumi. Gitu saya. Ya. Oke, nih. Sekali lagi saya bertanyakan, habis ini Bang Zuma ya, saya bertanyakan lagi nih, biar masuk ke akal lagi saya tak perlu panjang-panjang, yang jelas siapa dia, Bapa atau Allah kulah yang memuliakanku. Iya, kan Yesus berkata itu Allah kulah yang memuliakan aku. Dia kan berkata itu sebagai manusia daging di bumi, supaya jadi manusia itu tetap memuliakan Elohim yang di surga. Oke, Kak Dermi. Berarti kalau dia jadi daging ataupun manusia di bumi, waktu dia jadi Yesus Kristus waktu di bumi, terus Allah Bapaknya siapa itu? Jadi dia Allah Bapa gitu? Allah Bapa itu kan tetap di tahtanya di surga, dia nggak turun-turun loh. Makanya diturunkannya rohnya, itulah Yesus diturunkannya. Makanya dibilang Yesus adalah wujud daripada Elohim. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah gambaran dan cahaya kemuliaan Elohim. Itu dia. Ada ayatnya. Kayu, Afan. Baik, Allahu Akbar. Jadi ini sudah ada dua, tadi biduan, sekarang jadi tukang santet Budar nih. Oke, Afwan, biar selesai dulu, Gurunda Juma sampai tuntas, Budar nih sampai lemas ya.
baru kita nanti setelah mungkin ganti pemain ada Bang Sandro juga. Biar tuntaskan Bang dulu diskusinya. aku mau nanya dulu. Kan Bang tanya sama Ibu Dani masalah siapakah yang ayat 50 berapa tadi? Izin Mbak Sandro, Islam atau Kristen, Bang? Oh iya, saya Kristen. Yohanes 8 ayat Ya, 54. saya mau tanya gini. Pertanyaannya simpel sih, Bi. Siapakah Yesus sampai Allah memuliakan dia gitu? Bukan itu, Pertanyaan saya bukan balik. siapakah Yesus memuliakan Allah. Ya, Abang, siapakah Yesus inilah. sampai Allah harus memuliakan dia gitu? Bang, saya tahu, Bang. Utusannya. Utusannya itu, Bang. Saya tahu itu utusannya. Utusannya. Karena saya, yang saya bertanya tadi, yang ayat 54 itu, iya, Bang. memang betul. Dengar dulu, Bang, ya. Begini, Oke, Bang, dengar dulu, Bang. kehadiran Yesus itu, ya. Kehadiran Yang saya tanya Yesus dulu itu tadi, memang tujuannya untuk memuliakan Bapa di surga begitu. Allah gitu, ya kan? Tapi coba lihat konteksnya gitu, konteksnya dalam kitab itu. Di situ kan mereka mempertanyakan antara Abraham dengan Yesus gitu. Coba jangan copot-copot ayat, Bang. Bagaimana? Bagaimana, Pak? Gini, Bang. Di situ dalam ayat yang Abang copot itu kisahnya di situ kan orang-orang Yahudi itu bertengkar siapa yang lebih besar antara Abraham dengan Yesus gitu. Iya, saya nggak Jadi tahu kalau- itu, Bang. Ya, saya Ya, kan memang cuma betul. bertanya, Kita tidak- karena pertanyaan saya itulah saya akan meyakini gitu. Ya. Karena pertanyaan Dengar, saya di Bang. agama Dengar. Islam itu nggak ada bedanya, Bang. Semua teratur dengan dengar. baik, tersusun dengan baik. Ya, Nggak ada baik, patah-patah dan nggak ada juga satu ini beda, yang ini beda, yang ini beda, nggak ada, Bang. Setiap saya dulu pas saya meluk agama Kristen itu berbeda-beda loh, Bang. Udah saya ceritakan tadi, mungkin Abang dengarkan. Beda apanya, Bang? Berbeda-beda lah pokoknya, Bang. Itu nggak boleh jangan- saya apa sudah. Ya langsung ini, jangan langsung berbeda-beda ngambang itu, Bang. Saya dari tadi dengar gitu. Nah, artinya begini. Ya, dan saya cuman bertanya-tanya ya, Bang. Saya nggak mau Iya, debat-debat, memang Bang. betul. Yang jelas Yesus datang. saya bertanya tadi. Kan Abang tadi memotong yang Yohanes 8 ayat 54 tadi kan, Bang? Iya, iya. Yang saya tanya itu, jika aku memuliakan diriku sendiri, Ya. nah itu ada komanya. Ya. Maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Ada titiknya. Bapak garis miring Allah, kulah yang memuliakanku. Ya. Nah, coba Abang jelaskan kalau emang itu Yesus yang berkatakan bahwa dia yang memuliakan dirinya sendiri, Bang. Coba Bang apa, Bang? Artinya bahwa memang presentasinya Yesus datang itu kan dari sini kan Abang kan kurang memahami akan konsep Yesus itu sendiri. Ya, memang Yesus datang untuk memperkenalkan Allah yang sesungguhnya begitu, Bang. Oke, Abang pindah lagi, Bang. Yang ke Markus 10 ayat 18. Mengapa kau katakan aku baik? Tanda tanya. Tidak ada yang baik selain Allah, katanya. Yes, Markus yang 10 ayat 18. Markus berapa? Kita Markus jangan 10, Markus 10 ayat 18. ayat, Bang. Tidak bercopot, Bang. Sedikit pun nggak bercopot. Markus 10 ayat 18. 18. Yang menjadi persoalannya apa di situ, Bang? Yang menjadi persoalan Abang di situ apa? Saya bukan jadi persoalan, saya cuma bertanya. Iya, yang Abang tidak paham itu apa? Coba Abang jelaskan lagi, Poinnya Bang. kan ditanya, guru yang baik, bagaimana caranya agar masuk ke dalam kerajaan surga, kata Ya, Yesus. begini, Bang, ya. Mengapa kau katakan aku baik? Sebab satu Ya. yang baik yaitu Bapakku yang di surga. Posisi Yesus itu berbeda dengan Bapa. Yang baik itu Bapa. Kalau Yesus Iya, biasa saja. betul sekali. Karena begini, Bang, Yesus itu datang untuk memuliakan, bukan memuliakan dirinya sebagai manusia,
Itu artinya ada kerendahan hati, Bang. Udah diasumsikan aja terus supaya Yesus ini tetap Tuhan. Apapun yang tertulis, Anda pasti bantah karena Anda sudah Yesus pokoknya Tuhan. Coba tunggu, sabar. Keluaran 20 yang Ibu Darni bacakan itu 10 hukum itu bukan untuk Kristen. Catat itu dulu. Sabar dulu, jangan tertawa. Makanya saya itu lebih suka yang berilmu, bukan yang berdoktrin dan berdogma. Anda baca, tunggu, saya ajarin. Keluaran 20 itu hukum untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Di data selanjutnya dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa setelah Musa menerima hukum yang ke-10. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Nanti Anda akan rubah lagi nih. Israel yang dimaksud adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Anda terus poles saja terus. Menjadi persoalan abang apa? Ya, ini hukum yang datang kepada Nabi Musa itu bukan untuk kalian. Ya, jadi masalahnya apa? Masalahnya Anda itu penumpang gelap. Anda siapa? Bagaimana penumpang gelap? Sekarang di mana Yesus berbicara kepada orang Roma yang ada pada masanya? Bicara tentang apa? Tentang Kristen. Ya, Yesus itu kan memang, dengar baik-baik, Yesus itu datang kan bukan membawa agama Kristen, Bang. Nah, bagus, tepuk tangan kalau gitu. Iya. Nah, sekarang Yesus itu datang membawa apa? Karena Tuhan punya rancangan. Dengarkan saya. Yeremia 29 nomor 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, rancangan Islam, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kamu nyiloro kidul, Bang Zuma. Nah, mana? Ini disebut shalom di sini. Rancangan shalom. Saya minta mana rancangan Kristen, mana? Ya, dengar baik-baik. Kamu tahu arti Kristen itu apa? Saya tahu. Kristen itu artinya pengikut Paulus. Salah kenapa? Siapa yang bilang Kristen itu pengikut Paulus? Karena Paulus juga mengaku Kristus. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang mengajari Anda menyembah Yesus? Tuhan. Siapa yang Anda ikuti ajarannya untuk menyembah Yesus? Jawab. Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Oh, dalam semua kitab Injilnya. Mulai ngaur. Ya justru Anda yang ngawur. Tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya. Kalau Anda mengatakan Kristen pengikut Yesus, berarti Yesus mengajarkan menyembah dirinya sampai Anda ikuti. Tunjukkan dalilnya. Yang ada adalah, dengarkan, Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Untuk itulah Yesus mati, supaya ia bangkit dari kematian, agar ia menjadi Tuhan bagi Kristen. Roma 14 nomor 9. Itu berarti Anda pengikut Paulus. Sekarang mana buktikan Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Tunjukkan. Anda salah. Ya, kok jadi saya yang salah? Iya. Kalau begitu Anda yang benar. Dengar baik-baik. Sekarang tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengajarkan agar Anda mengikutinya menyembah dirinya. Tunjukkan. Bang, kalau Anda baca kitab Injil, semuanya di situ Yesus mengajak untuk mengikut dirinya. Mengikut dirinya, bukan menyembah dirinya. Yang saya tanya, siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Ya Yesus sendirilah. Mana dalilnya? Dalam kitab Yohanes, jika kamu percaya kepada aku, jika kamu percaya kepada aku. Yohanes berapa, Bang? Yohanes 14 nomor 12. Yohanes berapa lagi? Ya, Anda bacalah di situ. Jika engkau percaya kepada aku. Nomor berapa, Bang? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aku juga yang harus mengajarkan kamu Bible rupanya. 14 12. Kan pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes mendengarkan aku.
mengikuti aku. Sekarang siapa yang Anda dengar, siapa yang Anda ikuti sampai Anda menyembah Yesus? Saya dengar Yesus. Mana suara Yesus yang mengatakan sembahlah aku? Kan udah aku bilang tadi, Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 58, Tuhan menetapkan para penyesat dari sejak rahim ibunya. Paulus mengaku dipilih menjadi rasul dari sejak rahim ibunya. Rasul atau penyesat? Mari, kamu kutip Yohanes 14 ya. Ya. Kita baca sampai ayat ke-14 ya, ayat dari Sampai ayat 1, ya. satu perikop pun saya layani Ya. Anda. Oke. Jangan gelisah hatimu. Oke. Percaya kepada Tunggu Allah. dulu, Ya. tunggu dulu, Satu-satu. tunggu dulu. Iya, pelan. Tunggu. Sekarang gini, Yesus ini berbicara kepada orang Yahudi atau kepada orang Romawi? Dengar, kamu Jawab, kutip, makanya saya baca. jangan, tunggu. Bang Juma, kamu tidak usah nyilor kidul. Saya akan baca buat kamu. Ya, ini percakapan Yesus kan? Ya. Dengan siapa? Ya, janganlah dengan siapa dia bercakap? Dengan siapa? Dengan murid-muridnya. Kamu dengar? Orang itu, muridnya itu orang Yahudi atau orang Romawi? Orang Yahudi lah. Oke, baik. Tepuk tangan. Janganlah dengar baik. Orang Romawi ya, orang Yahudi ya. Oke. Janganlah lanjut. gelisah hatimu. Baca dulu perikopnya. Perikopnya apa? Rumah Bapak. Ya, rumah Bapak toh. Kan tadi Bang Juma ambil Yohanes 14. Ya, silakan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Oke. Dua ya, yang mau dipercaya di situ dua ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Perhatikan baik-baik. Kata Thomas kepadanya, dengar. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, perhatikan dia baik ya. Yesus bilang apa? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Dengar bang, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Terus? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapakku yang diam di dalam aku, Dia yang melakukan pekerjaannya. Bang, dari firman ini saja, Yesus mau yakinkan kepada Thomas bahwa begini, sudah sekian lama Thomas, kamu sudah hidup bersama-sama aku, tapi masih tunjukkan Bapa itu yang mana? Dari sini saja Bang Juma otaknya pasti sudah terbuka. Kalau saya orang ini, orang pagan. Begini, Bang Juma, tidak usahlah kamu beralibi banyak. Karena dari firman yang kamu suka copot ayat per ayat, hanya untuk gantian ya. Ini Anda panjang. Kau mau marahi saya maksudnya? Dengar bang. Ya gantian, Anda udah panjang loh. Endingnya nggak ada. Bang Juma lagi. Bang Juma.
Kamu percaya Yesus dari siapa? Oh, dari Yesus sendiri. Kami percaya Yesus itu Tuhan karena apa? Dari jawaban Yesus sendiri mengatakan, hei Thomas, lu mau lihat Bapak itu di mana lagi? Sudah sekian lama. Gitu. Baik. Bahasa sehari-hari. Jangan terlalu putar-putar lidahmu. Lah kamu ini kan sedang membawa imanmu. Ini kita harus masuk ke ranah cerita ini. Jangan kau bawa imanmu untuk menghakimi Bang Suma. Karena kamu itu pelanjut agama Romawi. Bang, gantian bicara. Ini giliran Bang Joma lagi. Anda standby dulu. Ini kan pemahaman agamamu Kristen yang diajarkan Roma untuk menjadikan Yesus Tuhan. Kita dudukkan perkara ini. Bang Joma, gantian bicara dulu. Tuhan, memang Yesus Tuhan sendiri, Bang Joma. Di mana dalilnya Yesus Tuhan sendiri? Ya, kok tadi yang saya sudah baca? Oke, makanya giliran saya. Silakan. Oke, diam kamu diam. Kamu ambil air di tempayan, minum. Ya, basuh kakimu. Dengarkan baik-baik. Ini kalau kamu pahami satu perikop sampai selesai di data nomor 31, bagi orang Yahudi kalau kamu menuhankan Yesus kamu dikentukin. Terserah orang Yahudi. Diludahi matamu. Diam dulu. Kamu itu urus orang Yahudi. Ini kan bisa diskusi nggak sih? Ini kitabnya kamu sedang bercerita tentang orang Yahudi. Kucluk. Cerita orang Yahudi ngapain? Ini kan cerita tentang Yesus. Ya ampun, ya Allah ya Karim. Diam dulu, Bang Juma, kelarin dulu. Ini memang bukumu. Ini bukumu. Tapi bukumu ini sedang bercerita tentang orang Yahudi. Bukan sedang bercerita tentang penyembah manusia. Oke? Jadi diam dulu bro, di mute gantian bicara. Nanti kau disepak sampai kandang babi nanti kalau kau nggak mau diam. Ini Yesus sedang berbicara kepada ahli Taurat. Orang-orang ahli Taurat ini dia berbicara kepada murid-muridnya ini. Pelaku Taurat ini muridnya, bukan orang Roma. Astagfirullahaladzim ya Allah ya kan. Muridnya ini bukan ahli Taurat, Bang. Ulang belum selesai bicara. Ini berasal dari orang Yahudi semua ini. Yang dikatakan ahli Taurat itu orang Yahudi. Ini mereka benda ada orang Roma di sini. Sementara kamu Kristen menilai dirimu dengan percakapan orang Yahudi. Orang Yahudi sedang bercerita ini. Yesus bersama dengan muridnya Bani Israel. Tidak sedang berbicara orang Romawi dengan orang Yunani. Kalau orang Yunani yang berbicara tentang ini, pasti ini Tuhan. Tapi skala prioritas kita adalah ini sedang berbicara tentang Yesus dengan muridnya. Nah sekarang satu perikop ini Anda baca, Anda suguhkan kepada mereka yang mengerti tentang Taurat, mengerti tentang Tuhan. Anda suruh mereka menyembah Yesus, Anda diludahin, dikentuki hidung Anda sama mereka, diludahi Anda. Kenapa? Yesus ini orang Taurat. Dia sedang menjelaskan bahkan tidak ada Tuhan itu bisa dilihat. Maka kalau ingin melihat Tuhan, lihat saya. Saya yang bicara ini sedang mewakili Tuhan. Perkataanku, pekerjaanku, perbuatanku, semuanya yang aku lakukan adalah perbuatan Tuhan. Tuhan yang melakukan melalui perantaraan aku. Jadi barang siapa yang mau melihat Tuhan, lihat saja aku. Karena Tuhan itu nggak bisa dilihat. Barang siapa yang mau mendengarkan Tuhan, dengarlah aku. Karena Tuhan itu nggak bisa didengarkan. Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa yang telah mengutus aku, engkau tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Yohanes 5 nomor 37. Apalagi? Ini saya ulang ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada aku. Pemikiran Bang Juma. Jadi kalau kamu memaksakan barang siapa yang melihat aku dia sama melihat Allah, jadi barang siapa yang membunuh aku dia sama membunuh Allah gitu. Gitu Sandro. Barang siapa yang menampar aku dia sama menampar Allah gitu. Barang siapa yang
Barang siapa lanjut bang, lanjut. Barang siapa yang membunuh aku, itu sama halnya membunuh Allah, gitu maksudnya, Sandro. Jadi barang siapa yang melihat aku itu sama halnya melihat yang mengutus aku, sebab aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku melakukan pekerjaan, bukan pekerjaan dari diriku, tapi pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak melalui aku. Kembali ke Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Berarti Anda percaya seperti itu? Ya. Berarti seharusnya Anda percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dong. Betul sekali, Masya Allah. Makanya saya tidak menjadi Kristen. Karena jalan keselamatan itu Yesus, bukan Kristen. Jalan keselamatan itu satu-satunya hanya dalam Yesus loh. Betul sekali. Pintar. Anak ini. Ya, izin Pak Nyoma. Pak Nyoma, izin saya mau nanya. Silakan. Satu aja setengah menit. Sandro, izin saya. Setelah kamu membaca Yohanes 1, Yohanes 14 1 sampai 31, di situ ada Bapa, ada Yesus, ada Thomas, dan yang lain-lain. Pertanyaannya sederhana. Di antara nama yang ada di situ, siapakah yang Anda tuhankan? A. Yesus, B. Bapa, C. Thomas, dan lain-lain. Silakan jawab. Pusing, Lur. Maksudnya apa? Saya ulang kembali, bahasa Indonesia. Setelah kamu membaca panjang tadi Yohanes 14 1 sampai habis 31, di situ ada banyak oknum. A. Bapa, B. Yesus, ada Thomas, dan lain-lain. Pertanyaannya, yang manakah yang kau tuhankan? A. Bapa, B. Yesus, C. Thomas, D. yang lain-lain. Silakan jawab. Dor. Bapa dan Yesus. Tuhannya dua, hore! Tuhannya dua, hore! Roma. Aku juga ya sama kayak Bapak itu, sama. Tunggu. Ya, Tuhannya dua, hore! Lanjut Mak, Tuhannya dua, selesai. Oke, baik. Kita kembali. Tidak memahami konsep ketuhanan. Ya, konsep itu konsep Romawi, beda dengan konsep Yahudi. Itu konsep Romawi, kita hargai. Sekarang begini. Kamu tahu enggak? Ini kamu kutip dari Yohanes ini. Kamu tahu enggak? Yohanes ini dia menulis akan ketuhanan Yesus loh. Ini sedang berbicara tentang Yahudi. Tidak sedang berbicara tentang Romawi. Kalau Romawi udah jelas Tuhannya 2, Tuhannya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita maklumi kalau itu. Ya, sekarang begini. Tadi kita sepakat Yesus itu Jadi Juma Al-Maris 40 ada berapa Tuhannya? Diam dulu Ardi. Ini Bang Juma sama Sandro. Kita sudah sepakat bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan kepada Tuhan. Oke, sekarang indikasi jalan keselamatan yang diajarkan oleh Yesus, masih ada roh kebenaran yang akan datang setelah dia. Aduh, kamu pasti mau lari ke Muhammad ya kan? Enggak. Saya enggak lari ke Muhammad. Saya enggak lari ke Muhammad. Lawan cuma ini cuma dunia aja, Yuni aja. Ardi ini penghujat ini turunkan saja daripada gue lempar sendal mukanya, turunin host. Oke. Jadi ngaco. Ya. Jadi setelah Yesus terangkat ke langit akan muncul roh kebenaran. Siapa roh kebenaran menurut Yesus yang adalah penerus pelanjut ajarannya? Tolong kau tunjukkan kepada saya siapa roh ya yang disebut kebenaran itu menurut Yesus. Silakan. Dia ada sesat. Diam. Sandro. Jangan-jangan dia nggak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Bisa diulang Bang Juma? Roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu siapa? Ingat di kamu Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Iya, kamu kan Yesus menjanjikan penghibur ya. Ya, roh kebenaran. Ya. Jikalau kau mengasihi aku, kamu menurut segala perintahku. Masih Yohanes 14 juga.
Aku meminta kepada Bapa dan ia memberitakan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Baik ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah mengasihi. Ini nggak menjawab, membaca dia. Iya. Kamu kan meminta. Pertanyaannya Bang Juma, saya ulang ya. Siapakah roh kebenaran itu? Roh Kudus lah. Roh Kudus Bang Juma. Oke, alasannya silakan. Ya, kok ini kan ini ayat tanpa bahasa, tunjukkan ayatnya tahu supaya Bang Juma tidak terlalu berkuar-kuar. Baik. Iya, roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu adalah Roh Kudus, betul? Jangan di-mute, betul? Betul. Tolong tolong tunjukkan Roh Kudus datang ke Lukas. Roh Kudus datang ke Lukas loh. Iya. Jadi Roh Kudus itu datang seperti apa rupanya Roh Kudus itu? Di mana? Maksud kamu Lukas di mana? Lukas. Ya, ini kan berbicara tentang Bani Israel ini, bukan berbicara tentang Romawi, Yunani, bukan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku, ya kan? Nah, sekarang mana perintahnya Yesus menyembah dia, menjadi Kristen, menjadikan Paulus menjadi rasul? Mana perintahnya? Satu-satu. Ya, oke. Jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Di antara banyak perintah Yesus, cukup satu aja saya minta. Mana perintahnya untuk menuhankan dirinya? Aduh Bang. Baca firman Dor. Nggak paham dia kayaknya polanya Bang Juma. Aku bisa. Entar dulu aku bisa jawab. Entar dulu nih. Kan gini. Sorry. Dengeri topiknya. Ibu bantu dulu. Ini saya jelaskan dulu topiknya begini. Ini bro, dengarkan dulu. Baru kok bisa supaya kau nggak diam lama gini. Gini supaya. Menurut Anda sesudah Yesus pergi nih. Sesudah Yesus pergi ada Roh Kudus yang akan datang. Pertanyaannya Bang Juma sederhana. Tunjukkan, pernah nggak Lukas itu diilhami Roh Kudus atau didatangin Roh Kudus supaya Lukas menulis? Silakan. diilhami. Dor. Atau yang paling banyak nulis surat Paulus. Paulus paling banyak nulis surat. Mana Roh Kudus datang kepada Paulus? Ya. Dor. Mari Bang ya. Tunggu. Dor Bang. Oleg. Dor terus. Kagak ada lu sampai 2 menit sebelum kiamat nggak nemu bro, nggak ada itu. Kisah para Rasul Bang, lu bisa baca dah kisah para Rasul. Kagak ada Roh Kudus di Kisah Para Rasul. Ayo lu aja yang nggak baca. Ada judulnya di atas saja, Roh Kudus dijanjikan. Kisah Para Rasul 1. Enggak dong. Jangan lu banyak. Ada lagi. Bentar. Ini ada lagi. Bentar ya. Aku juga ikut bantu dong. Kan sama kami. Tuhan kami kan sama. Tunggu ya. Roh Kudus. Masya Allah. Lu baca lah. Daripada nanti gue baca, lu bilang lu. Atau kan? Mana Roh Kudus? Mana Roh Kudus datang ke Paulus? Mana? Ini dengar. Lalu Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Paulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Wesh, Jelas? mantap sekali.
Oke. Tangan. Mana koinnya Bang Juma? Koin. Mana Bang Juma? Koin. Luar biasa, masya Allah. Koin. Koin. Sorry, Iya. biar otak ini longgar Bang Juma, Oke, ya kan. baik. Jangan apa Baik. kali ya. Silakan. Oke. Nah sekarang yang diminta kemudian oleh Yesus kepada Bapa itu roh apa? Roh Kudus lah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Loh, Yohanes itu, Yohanes apa? Yohanes 14. 14 nomor berapa? Yang tadi, yang dibaca tadi. Roh kebenaran. Aku menjawab. Gampang Iya, kali silakan. menjawabnya. Gini Bang Silakan, Juma. silakan. Roh Kudus itulah yang menyertai kita selama-lamanya. Roh Iya. Kudus itu nggak mati Bang Juma. Jadi contoh, di dalam diriku ini harus ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menggerakkan aku melakukan kebaikan dan kebenaran. Makanya Iya. Roh Kudus itu harus tinggal di dalam diri manusia selama-lamanya, nggak mati. Gitu ya saya. Udah, lanjut. Jadi gini, kalau kita melihat dari bahasa aslinya itu sebenarnya tidak ada Roh Kudus di situ. Yang ada di situ adalah pneuma hagios. Pneuma hagios itu adalah roh suci, bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu oknum. Malaikat kemudian malaikat. Sementara yang disebut di situ adalah pneuma hagios, itu yang pertama. Kedua, di dalam kitab Yohanes itu jelas sekali dituliskan di situ sebagai roh kebenaran. Ini bukan Roh Kudus ini, roh kebenaran ini. Ya roh kebenaran tuh Roh Kudus lah. Oh beda. Beda bagaimana? Beda dong. Beda apanya? Iya, jelas beda. Roh, Bang Juma. Di mana tunjukkan di mana dalilmu Anda mengatakan roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Pakai original teks, Yohanes 14 itu. Yohanes 14 Roh Kudus. Oke. Ini yang kita ceritakan ini adalah Roh Kudus dan roh kebenaran. Cobalah sedikit jujur ya, dalam beriman itu harus berdasarkan dengan ilmu. Coba. Dengarkan saya, saudaraku, dengarkan. Yang Ibu Darni tunjukkan Kisah Para Rasul 9 nomor 17 yang kalian dengar dulu, sabar dulu, saudaraku. 9 Kisah Para Rasul 9 nomor 17 itu kan saya katakan pneuma hagios. Oke, itu adalah roh suci atau roh murni. Sedangkan yang Anda maksud roh kebenaran di dalam Yohanes 14 nomor 17 itu adalah pneuma aletheia. Beda. Jangan kamu samakan antara roh kebenaran dengan roh suci itu. Beda. Bang Juma, bukalah Kisah Para Rasul 2. Ayo. Ya, ayo, silakan. Nah, nomor berapa? Udah, Kisah pasal 2, Bang. Nomor berapa? Nomor 2 dan semuanya itu nanti saya buset, panjang amat. Kalau Kisah Para Rasul 2 kamu bawa, di situ justru Tuhan menjadikan Yesus itu sebagai manusia perantara. Jadi tadi tidak ada Roh Kudus ya? Oke ya? Ya Bang, mari sini. Oke, tepuk tangan dulu. Buat kamu ayat 4. Ayat 4. Ayat 4 Bang. Oke, silakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya. Oke. Ini lagi-lagi saya katakan kepada saudara, hagios, bukan kebenaran. Kan yang saya minta roh kebenaran, Bung. Ya roh kebenaran itu ya Roh Kudus. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Roh kebenaran yang dimaksud itu adalah pneuma aletheia. Yang Anda Bang Juma, ini ayat. Bang Juma, tunggu. Ini lagi ada ayat. Ini koinnya ini harus. Ini koinnya ini besar ini Bang Juma. Yesaya 63 ayat 11. Udah? Tunggu dulu. Yesaya. Tunggu. Dengar dulu. Di mana kan tadi kita cerita. Tunggu dulu. Roh Kudus sekarang. Tunggu, Roh Kudus. Yang kita maksud setelah Yesus itu dengar siapa? ya. Iya, Roh Kudus kami bilang. Dengarkan dulu di Yesaya
63 ayat 11. Di manakah dia yang menaruh roh kudusnya dalam hati mereka? Nah, di dalam hati kita inilah Roh Kudus itu berada, Bang Juma. Darni nggak ngerti nih. Berarti lah siapa yang dijanjikan Roh Penghibur itu kan itu di Yohanes. Bu Darni, pertanyaannya sesudah Yesus pergi. Iya, sesudah Yesus pergi. Maksudnya begini loh, Roh Kudus itulah yang berada di dalam hati kita ini, yang menuntun kita melakukan kebaikan dan kebenaran. Salah. Coba kita lihat polanya dari Yesus ya Bu ya, supaya kita itu tidak mengada-ngada. Bahaya, ibu jadi nabi semua nanti. Coba kita lihat ya, apa yang dikatakan oleh Yesus setelah dia pergi. Nah, kita lihat. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam semua kebenaran, sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau ibu mengatakan ada Roh Kudus pada diri ibu, berarti ada makhluk dalam diri ibu yang selalu membisikkan ibu, di mana makhluk itu tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan dari oknum lain itu yang disampaikan kepada ibu. Apakah betul seperti itu keadaannya ibu? Ayo. Roh Kudus itulah, Bang Juma. Roh Kudus itulah yang mengajari aku. Dengar dulu. Ini kita berbicara mengenai roh kebenaran, Bu Darni. Dengarkan, tunggu Saudara Petra, tunggu. Apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi ini kalau kita mengilustrasikan, ibu lagi duduk di sini nih, lagi duduk misalnya kan, ibu ingin mencari sebuah kebenaran. Bagaimana kemudian solusi yang diberikan Tuhan ketika ada orang mati meninggalkan utang? Ibu bertanya kepada si roh Kudus yang Anda maksud. Wahai Roh Kudus, bimbing aku untuk menjawab pertanyaan ini. Apa solusinya ketika ada orang mati meninggalkan utang? Anda menunggu nih dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak mungkin langsung menjawab. Roh Kudus harus melapor dulu kepada yang mengutusnya. Karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang diberitakan. Jadi Roh Kudusnya akan berkata ke Ibu Dani, tunggu ya Bu Dani, aku melapor dulu ke atas. Naiklah dia ke atas. Wahai Tuhan, Ibu Dani bertanya kepadaku tentang bagaimana hukumnya orang yang mati meninggalkan utang. Disampaikanlah kepada Roh Kudus ini. Katakan ke Bu Darni, kalau ada orang mati meninggalkan utang supaya menanggung Bang Handi. Turunlah kembali ke sini. Wahai Bu Darni, Tuhan mengatakan kepadaku bahwa kalau ada orang mati meninggalkan utang, maka ditanggung oleh Bang Handi. Itu keadaannya tuh. Atau Bang yang Juma, sabar Bu Darni, kalau tunggu, kalau ini Bang Juma tunggu, lupa nanti aku. Kalau ayatnya ini dengar ya. Johannes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak dapat menerimanya, katanya. Kalau maaf Bang Juma ya, kalau Nabi Muhammad kan mengenal dia dan menerima dia, Bang Juma. Kita nggak ke Nabi Muhammad ini kita nggak ke sono. Kan gitu kan. Yang ngarahin ke sono siapa? Nggak ada. Pasti ke situnya. Nggak usah tipu-tipu lah. Nggak perlu. Benar Oke, lanjut. Jadi ketika kemudian Yesus bercerita di Yohanes 14 ini, Yesus bercerita tentang Bani Israel. Maksudnya di sini dunia orang Israel di mana aku diutus itu tidak akan menerima dia. Oke. Nah, sekarang mari ini macam kayak Ntar dulu bro, ini sama Ibu Darni dulu. Jangan disalah. Sekarang saya kembalikan dengan nyolir kidul Bang. Nyolir. Nanti kalau gue yang nanya kelal lo dua orang. Yohanes 14 16 ini. Mau nggak saya tanya Yohanes 14 16 dua orang nih. Iris kuping gue kalau lo bisa jawab. Oke. Ini yang mau dengerin. Ini aku akan minta kepada Bapak, ia akan memberikan
kepada kamu seorang penolong yang lain. Siapa orang itu? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus. Orang. Mudarni, dengar ke orang. Kalau manusia, tidak ada manusia menyertaimu selama-lamanya. Saya belum selesai ngomong, jangan dipacu dulu, dengerin. Diam dulu Ani, diam, terlalu diam. Aku akan minta kepada Bapak dan dia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain. Pertanyaannya, siapa orang ini sesudah Yesus? Siapa? Sambung lagi, jangan potong. Sambung. Orang. Apa bacanya? Enggak. Saya tanya ayatnya. orang. Copot, Pak. Tunggu dulu. Jangan dulu. Baca terus ayatnya. Ya, Jangan orang sepotong. satu-satu dulu. Ulang. Ada komanya. Ada Enggak. koma, Bu Ya, Ani. teruskan. Biar penonton tahu. Biar penonton tahu. Baca ke depan. Kita dapat dulu orangnya ini, baru kita ke roh kebenarannya. Enggak Kan boleh, dua. Ada roh kebenaran, gitu. ada orang. Darni, dengarkan baik-baik. Ini bahasa Indonesia Baca ya. semua. Dengarkan Baca semua dulu. ya. Satu-satu dulu, jawab dulu. Baca semua dulu ayatnya. Astagfirullah, kan udah ditahu semua. Dengerin dulu lah. Belum didengar penonton. Ayo Tetap baca saya semua. baca semua, saya akan kembali ke atas mempertanyakan, buang waktu. Ya. Saya udah tahu semua. Dengerin ya. Terus ayat 17. Nggak usah. Dengerin, diam dulu. Diam, jangan terguncang. Iya. Ya, saya akan berhenti mulai hari ini berdiskusi dengan Anda semua. Kalau ada yang bisa menunjukkan siapa seorang ini, siapa orang ini, jawab. Udah, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa orang itu? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang menyertai Siapa manusia orang itu? selama-lamanya? Siapa orang Mana? itu? Tidak ada manusia menyertai aku selama-lamanya. Ya, Manusia ada akan mati. Manusia akan seorang. mati. Roh Kuduslah seorang itu. Roh Kuduslah yang menyertai aku selama-lamanya. Memang orang sama roh. Darni, apa bedanya orang sama roh? Yang jelas di dalam ayat ini Roh Kudus menyertai selama-lamanya. Itu main kata aja, Bang. Saya dulu ya. Terangannya di ayat 17. Saya dulu ya, teman-teman. Bentar ya. Terlalu Jadi di situ kata-kata itu. Tunggu, Bung. Tidak usah bermain kata-kata itu. Kalau kamu tahu tanda baca ada koma sampai roh kebenaran ada tanda sabar, jangan Anda bawa ajaran pagan ke sini. Kita biarkan dengarkan saya. Tapi kamu bahas ajaran kami gitu. Dengarkan saya. Dengarkan, Anda kan penumpang gelap. Tunggu, sabar dulu. Dengarkan saya dulu. Kita berbicara tentang roh dulu, roh kebenaran. Saya ini kan penumpang gelap. Nanti kita akan ketemu. Saya diam dulu, gantian bicara. Ya, Anda tidak mengenal kamu kok. Yesus tidak mengenal kamu. Udah, diam. Bilangan 11:25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap kepadanya. Roh hinggap kepada Musa. Oke ya? Ingat ya, berarti roh bercerita tentang manusia Musa. Lalu roh yang dihinggap daripada Musa ini ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Oke? Jadi yang dimaksud roh itu adalah yang datang kepada orang yang memang dianggap sebagai nabi, maka roh itu datang kepada dia. Satu. Kemudian bilangan 11:29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi yang disebut roh kebenaran berarti nabi kebenaran. Sabar ya. Ini kita berbicara mengenai data. Jadi bukan ajaran pagan yang kita bawa. Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Berarti nabi di situ disebut roh. Roh kebenaran berarti nabi yang mengajarkan kebenaran. Berarti yang datang setelah Yesus, roh kebenaran adalah seorang nabi yang mengajarkan kebenaran. Masih ada lagi? Ingat, Yesus berbicara sebagai Bani Israel. Yesus tidak berbicara sebagai orang Romawi. Yesus berbicara mengenai dirinya sebagai orang Yahudi yang mengerti tentang roh Tuhan. Roh Tuhan sama dengan Nabi Tuhan. Maka ketika berbicara akan datang, aku minta kepada Allah roh kebenaran. Maka yang datang setelah Yesus adalah Nabi kebenaran. Sekarang mari kita lihat Al-Quranul Karim.
Di dalam Asyura, bentar ya Bu ya, supaya kita belajar sama-sama. Al-Quran Asyura ayat 52 yang sering saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan begini. Wa katsalika auhayna ilaikan ruhan. Lalu kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan kebenaran. Apa yang diajarkan kebenaran? Kita bisa lihat di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Jumu'ah ayat 2. Di situ Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan kami umat Islam ini sebagai petunjuk untuk kebenaran. Apa yang Allah sampaikan kepada kami? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul dari kaumnya mereka yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab hikmat, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi Al-Quran mengatakan apa? Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Dan sungguh-sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan kebenaran yang lurus. Ingat sekali lagi, saya ulang lagi sekali lagi. Nehemia 9:30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sawarmu terhadap mereka dengan rohmu. Engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Oke? Bilangan 11:29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi yang dimaksud nabi, yang dimaksud roh di sini adalah nabi. Demikian. Tunggu, aku Bang Juma, tadi Bang Juma mengambil dari perjanjian lama. Sekarang aku juga. Yesekiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Ketetapan itu hukumnya ya, 10 hukum. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala hukum-hukumku dan tetap berpegang pada hukum-hukumku dan melakukannya. Tunggu dulu. Amsal 21 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Yesaya 41 ayat 1. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesekiel 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, kata Elohim ya, sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Mazmur 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Yesaya 63 ayat 11. Lalu teringatlah mereka kepada Musa, hambanya itu, di manakah dia yang menaruh roh kudusnya dalam hati mereka? Yesaya terakhir, Yesaya 63 ayat 14. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi roh penghibur yang dijanjikan di dalam Yohanes itu adalah, yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Kudus yang tinggal di dalamku, di dalam hatiku selama-lamanya, sesuai dengan data. Koin Bang Juma. Bang Juma Koin Bang Juma. Ajar nanti. Sorry ya teman-teman. Iya. Sorry ya. Itu kita belajar, dan yang Ibu sebutkan tadi Yesaya 41 itu sebenarnya 42. Yesaya 42 membaca begini. Lihat itu hambaku. Jadi ini hamba Bu Darni, hamba. Oke, yang kupegang orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya. Jadi ada seorang hamba yang kemudian ditaruh roh Allah di atasnya. Hamba ini kemudian menjadi apa dia? Menjadi Tuhan? Tidak mungkin. Menjadi apa? Penjahat? Tidak mungkin. Dia menjadi apa? Menjadi nabi. Sebagai nabi, maka dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini dia. Yesaya 42 nomor 1.
Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya. Jadi tidak semua orang diberi roh, hanya nabi, yaitu mereka yang menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi bukan roh Tuhan yang masuk ke ibu Daniel, bukan seperti itu kaidahnya. Jadi roh kebenaran yang dimaksud ini adalah seorang nabi. Al-Quran mengatakan bahwa roh yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa katsalika auhayna ilaika ruhan, roh yang datang kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu di mana dalilnya Rasulullah Muhammad SAW dikatakan sebagai roh kebenaran? Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan kami telah menurunkan kemudian kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran. Nabi Muhammad adalah rohnya, kebenarannya adalah Al-Quranul Karim yang menemani manusia sampai akhir zaman. Al-Quranul Karim, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diterangkan rohku di atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Hukum yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Mana hukum yang kemudian dikatakan roh kebenaran? Nabi mana? Ingat, roh kebenaran itu adalah nabi kebenaran. Nabi mana yang datang setelah Yesus alaihissalam? Ingat Bu Darni, ada kata orang, seorang di sana. Ya, udah ya. Nah, sudah. Jadi yang di dalam Yohanes itu, roh penghibur yang dijanjikan Yesus itu sudah jelas yang kami pelajari adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal selamanya di dalam badanku, di dalam tubuhku, di dalam hatiku. Kalau aku masih hidup ya. Tetapi di sini dikatakan ini ya, Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Maksudnya di sini contoh kayak saya, kalau umur saya 100 tahun, Roh Kudus itu akan tinggal di dalamku selama aku hidup. Jadi Roh Kudus itu tidak akan tinggal bersama aku selamanya kalau aku mati, tetapi roh penghibur yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Kudus. Itu ya, itu. Coba teman-teman Kristen yang lain, mana tahu ada lagi. Bu Dani, ketika ibu membaca dalil itu, roh Tuhan tidak selama-lamanya di dalam manusia, itu berbeda ketika berbicara tentang roh yang datang setelah Isa alaihissalam. Setelah Yesus berbicara mengenai roh kebenaran, itu berbeda ketika Tuhan berbicara mengenai roh Tuhan yang ada pada setiap manusia. Rohku tidak selama-lamanya ada di dalam diri manusia. Coba kita lihat di dalam Yohanes 3 nomor 43. Apa yang Tuhan katakan kemudian, Yesus katakan kemudian terkait dengan apa yang diperintahkan Tuhan untuk ia sampaikan. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, oke, dengarkan. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Roh kebenaran. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya kepada dia dengan tidak terbatas. Ini dalil. Kalau saya menggunakan Al-Quran, ibu ragu. Al-Quran mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. 1 poin. Ruhan, 1 poin. Demikianlah kami wahyukan kepadamu, wahai baginda Rasul Muhammad SAW, ruh dengan perintah kami. Rasulullah diberikan roh kepadanya. Lalu kebenarannya mana? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ini, kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk sebagai pembawa kebenaran. Nih, jelas ini.
kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran. Al-Quran tuh. Nah sekarang mari kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi yang saya katakan tadi, Bu, supaya kita tidak mengada-ngada. Bilangan 11:25, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Musa. Sebagian roh yang hinggap pada Musa diambil oleh Tuhan. Ayo, artinya yang dimaksud roh ini adalah hakikat esensi yang datang kepada para nabi, termasuk Musa. Itu satu. Bilangan 11:29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi kalau ada roh Tuhan hinggap kepada seseorang, maka seseorang itu disebut nabi. Berarti roh kebenaran adalah roh dari Tuhan yang hinggap kepada nabi tersebut. Siapa nabi yang datang setelah Yesus? Itu poinnya. Kemudian di dalam Yesaya 42 nomor 1, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Rohku ke atasnya, nabiku, hambaku. Jadi roh kebenaran membawa kebenaran untuk disampaikan kepada seluruh bangsa-bangsa, dan kami mengimaninya itu sebagai Al-Quranul Karim. Yohanes 3 nomor 34 itu jelas. Kembali kepada pernyataan Yesus, apa yang diterangkan kemudian di dalam kitab Ibu sendiri, di dalam Yohanes 6 dikatakan yang tadi, bahwa dia akan berkata-kata dari dirinya, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini hal-hal yang akan datang ini adalah satu kunci ilmu pengetahuan dan sains. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW menceritakan tentang embrio. Kalau hari ini kita hidup dengan zaman Rasulullah, taruhlah hari ini kita bersama dengan beliau menceritakan tentang embrio kepada kita hari ini, maka yang diceritakan Rasulullah hari ini adalah hal yang baru akan ditemukan 1400 tahun ke depan. Maka dia mengatakan, Yesus mengatakan mundur 600-700 tahun sebelum dia datang. Apa kata Yesus? Ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa itu? Tentang embrio sudah diceritakan, tentang api di bawah laut sudah diceritakan, tentang ini sudah diceritakan. 1400 tahun silam yang baru ditemukan oleh ilmuwan, para prof, cendekiawan dan seterusnya sudah diceritakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun silam. Izinkan saya dari 1 Yohanes 16:13 ini untuk mengurai. Satu, izinkan saya mohon izin pinjam. Tetapi apabila Nabi Muhammad itu datang, yaitu roh kebenaran, Nabi Muhammad akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Nabi Muhammad tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkan oleh Nabi Muhammad itulah yang dikatakannya kepadamu, dan Nabi Muhammad akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita ganti Lukas. Tetapi apabila Lukas datang, yaitu roh kebenaran, Lukas akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Lukas tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkan Lukas itulah yang akan dikatakannya, dan Lukas akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya ingin tanya kepada Lukas, tolong ceritakan kepada saya apa yang ditemukan ilmuwan hari ini tentang embrio. Apakah kamu sudah menceritakan 2000 tahun yang lalu? Tidak, Suma. Kita dudukkan Paulus. Wahai ini, tetapi apabila Paulus datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Paulus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Waduh,
Apa yang aku katakan tidak aku katakan berdasarkan firman Tuhan, tapi aku berkata dari diriku sendiri. Oh, kebalik ini, nggak cocok. Sebab Paulus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan Paulus. Dan Paulus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Paulus, aku ingin tanya, apakah yang kau katakan tentang embrio? Kata Paulus, aku tidak tahu, Suma. Lalu siapa yang ingin ditanya sekarang roh kebenaran? Oh, Bu Darni. Tetapi apabila ia datang, yaitu Bu Darni, yaitu roh kebenaran, Bu Darni akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkan Bu Darni, itulah yang akan dikatakannya. Dan Bu Darni akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nggak nyambung. Nggak nyambung, Bu. Sekarang kalau kita berbicara mengenai konsep Yesus ini, kita lari ke nomor 14-nya. Yohanes 16, satu lagi, poin terakhir dari saya sebelum kita cakar-cakaran lagi. Dikatakan, ketika roh kebenaran, saya katakan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad datang, ia akan memuliakan aku. Ia akan memuliakan aku. Coba, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Coba, mari kita uji. Siapa di antara penulis Bible yang memuliakan Yesus? Bandingkan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan tentang sosok Isa alaihi salam. Mari kita uji. Juma, aku? Iya, silakan. Kalau yang ini kayak mana? Tetapi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Emangnya Muhammad diutus dalam nama Yesus? Yes, betul. Mari kita lihat. Mana ayatnya? Oke, baik. Mari kita baca. Di dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran mana ayatnya? Betul. Muhammad diutus dalam nama Yesus. Mana coba? Baik. Kita akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Masya Allah. Wa is qala Isa banu Maryam. Dan ingatlah ketika Isa anak laki-lakinya seorang manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini Isa, utusan Allah kepadamu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad. Namun falamma ja'ahum bil bayyinat, namun ketika Rasul Ahmad atau Muhammad itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti nyata kepada mereka, mereka kemudian berkata, qalu hadza sihrun mubin, ini adalah sesuatu kebohongan yang nyata, ini adalah sesuatu sihir yang nyata, ini adalah sesuatu kenaifan yang nyata. Nah, sekarang mari kita tanya orang Kristen ketika kemudian berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka percaya? Tidak. Mereka tidak percaya. Berarti Al-Quran 1400 tahun silam sudah menyatakan itu. Qalu hadza sihrun mubin. Mereka akan mendustakannya. Tetapi kemudian apa yang saya uraikan tadi, Al-Quran pun sudah mengatakan roh kebenaran, roh yang datang adalah para nabi, roh kebenaran adalah nabi.
yang mengajarkan kebenaran dari Allah. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran, tidak sekata patah pun yang keluar dari mulutnya selain daripada apa yang didengarkan. Inilah yang Yesus katakan di dalam Yohanes 16. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa tentang kitabnya orang Kristen? Wahai umatku, jangan kau menolak kitab mereka, tetapi jangan pula kau terima. Jangan kau tolak karena di situ ada kebenaran. Jangan kau terima karena itu bukan lagi murni kebenaran seutuhnya dari Allah. Tapi jadikan kitab mereka itu sebagai pelajaran. Selesai kita Bu Darni. Silakan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi makanya yang dijanjikan, roh penghibur yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Kudus. Itulah yang menyertai seluruh umat manusia melakukan kebenaran, karena Roh Kudus itu nggak ada melakukan kejahatan, Bang Juma. Kalau melakukan kejahatan itu roh jahat, tetapi Roh Kudus itu melakukan kebenaran. Apa itu? Nah, nampaknya itu Bang Juma, manusia itu melakukan yang dihinggapi oleh Roh Kudus. Pasti hidupnya juga teratur, hidupnya memimpin keluarganya teratur. Nah, dia itu manusia yang didatangi Roh Kudus, pasti dia itu tidak berjalan di dalam kegelapan. Nggak ada itu. Kayak aku contoh ini janda, udah 18 tahun aku janda, tetapi aku dipimpin oleh Roh Kudus dan nggak pernah aku yang tidak pekerjaanku. Itulah yang dikatakan Yesus itu. Jadi aku akan dipimpin oleh Roh Kudus selama aku hidup. Itu Bang Juma. Oke, baik. Amin. Baik, Amin. Haleluya. Sedikit 2 menit aja. Saudara Petra 2 menit, sabar ya. Al-Quranul Karim menceritakan tentang Roh Kudus. Apakah kata Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk, menjadi pembimbing serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi umat Islam itu kalau ibu bercerita tentang petunjuk, membimbing, mengajarkan, mengarahkan, kemudian di Islamlah tempatnya. Jadi Roh Kudus itu datang. Ketika Roh Kudus itu mendengarkan firman dari Allah, Roh Kudus kemudian menyampaikan kepada roh kebenaran, sehingga apa yang tersimpan di dalam mulut roh kebenaran ini, itulah yang disampaikan. Maka Al-Quranul Karim ini semuanya berasal dari Roh Kudus yang datangnya dari Allah. Roh Kudus menyampaikan, membimbing Rasulullah Muhammad SAW untuk mengajarkan tentang kebenaran. Maka roh kebenaran diajarkan oleh Roh Kudus melalui dirinya sampai kepada roh kebenaran. Roh kebenaran menyampaikan kepada umat manusia. Sekarang mari kita bandingkan antara ibu dengan Islam. Islam dengan Bu Darni. Satu, Bu Darni melawan Al-Quran. Ketika kemudian umat Islam dikatakan di dalam Yohanes 16, sebab dia akan memimpin kamu ke dalam semua kebenaran, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Al-Quran kemudian datang dibawa oleh Roh Kudus, disampaikan kepada roh kebenaran yang akan memimpin kepada semua kebenaran. Ini Al-Quran versus Bu Darni. Kita ambil satu contoh. Bagaimana kebenaran tentang harta warisan. Maka tentang pembagian harta warisan kemudian datang melalui Roh Kudus, disampaikan kepada roh kebenaran, tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Maka ketika kemudian umat Islam membutuhkan ilmu, maka Al-Quran sebagai rujukan kemudian tentang kaidah yang mereka butuhkan. Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah hasil dari roh kebenaran, di mana roh kebenaran menerima dari
Roh Kudus. Jadi ada dua roh, Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh kebenaran menuliskan, menaruhkan di dalam sebuah kitab bernama Al-Quran yang membimbing dan menemani manusia sampai hari kiamat tentang harta warisan. Nah, sekarang tanya ke ibu, apa yang Roh Kudusnya ibu sampaikan tentang pembagian harta waris? Izin Bang Juma, izin sebentar Bang Juma. Iya. Dulu Darmi dulu ditanya. Habis ini baru Anda. Aku dalam pertanyaannya Bang Juma dulu ditanggapi Bu Darmi dulu. Aku mau meneruskan tentang Astagfirullah, nggak mau diatur nih, orang dengarkan dulu. Ini kan Bang Juma sama Ibu Darmi dulu gitu. Nah, kalau Anda nggak mau diatur, ntar dulu. Iya, Tanyanya. biar aja Bang Handi, biar aja Petra, biar aku kan udah banyak, biar aja Petra dulu, dia dari tadi nggak ngomong. Ayo silakan Pertanyaannya Bang Juma dipahami nggak sih Petra itu terakhir? Ya Rasulullah. Coba, pasti nggak nyambung kan? Dia mulai dari awal lagi kan? Ya. Coba aja suruh ngomong coba, pasti dari awal. Bang, aku Bang mau meneruskan tentang apa yang dikatakan Bang Juma. Masya Allah, Dinda, antum belum tidur. Lari ke Yesus lagi kan? Bentar Bang, ketika Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Bentar dulu, bukan itu aja. Apa tadi pertanyaan terakhir Bang Juma diulang? Biar dia paham. Iya. Lalu baru diam. Saya nggak silakan Anda bicara. Jangan dipindahkan ke tema lain, Bang. Iya, kita pindah bicara tema ini. kebenaran. Abang kan tadi Bang. Pindah tema ini. Dia nggak mau diatur nih orang, udah temanya udah bagus. Aku mau menjelaskan tentang. Nggak perlu dijelaskan karena nggak Anda diminta menjelaskan itu. Kan Bang Juma mengatakan bahwa bukan itu yang terakhir ini, Anda tanggapi kalau mau. Itu mau menjelaskan menurut Alkitab ketika Yesus naik ke surga, Pindah terakhir kan masuk ke surga, berarti bukan topiknya. Ada aja nih orang. Benar Bang. Itu bukan topiknya lagi, coy. Lain topik ini. Loh, itu kan belum selesai Bang. Jangan pindah dulu nak. Ntar topik itu lu sama gua dah. Nggak bisa-bisa. Dinda. Ntar topik itu lu sama gua. Saya akan menyangkal apa yang dikatakan Bang Juma ketika dia mengklaim bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad. Nah, ya udah silakan. Bang Budi, barakallah. Ya, bentar Bang. silakan. Dalam Alkitab bahwa setelah Yesus naik ke surga, Alkitab mencatat bahwa Nabi itu adalah nabi-nabi palsu. Yang pertama, ciri-cirinya adalah menyuruh penyembahan Allah lain selain daripada Yahweh. Yesus. Ada ulangan lain adalah Yesus. Yang kedua, bahkan memberi hawa nafsunya. Inilah ciri-ciri mana-mana. Gak nyambung dong. Nabi palsu itu mengaku bertemu Mesias, Bang. Itu tertulis di dalam Yeremia. Apakah Yeremia sesudah Yesus? Tidak. Ini ciri-ciri nabi palsu biar kamu paham. Sesudah Yesus siapa, coy? Sesudah Yesus siapa? Baru si nabi palsu itu mati kena racun. Itu tertulis di dalam Yeremia 23 ayat. Sesudah Yesus siapa? Sebut nama aja. Masya Allah. Kan ini orang muda nih. Nanti kita cari sesi tentang Nabi palsu, Bang. Iya. Jangan khawatir kalau itu saya akan layani Anda tentang Nabi. Ya host, di mute dulu dia host. Udah cukup. Nggak kemana-mana ini topiknya. Mute dulu ya. Ya, nanti kita akan bahas tentang Nabi palsu itu, Bang ya. Sabar ya. Sabar ya. Oke. Masuk ke tema kita yang tadi. Jadi kan ciri-ciri daripada roh kebenaran itu membimbing Bukan. Terakhir warisan abang bilang tadi. Iya, apa iya. itu? Oke. Ini Apa yang dikatakan apa? Sabar. Pertanyaan Bang Juma terakhir. Ya, sabar. Di situ kan dikatakan bahwasanya
roh kebenaran itu akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran, keadilan, hukum-hukum dan penginsapan dunia akan dosakan gitu. Nah sekarang kita tanya nih, kalau benar Al-Quran ini berasal dari Roh Kudus yang diajarkan kemudian kepada roh kebenaran, apa yang Al-Quran katakan tentang hukum waris? Dan apa yang roh kebenaran sampaikan kepada Bu Darni tentang hukum waris? Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain wa in kunna nisaa fawqathnatain falahunna thulatha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawaihi likulli wahid minhu sudus mimma tarak in kana lahu walad, dan seterusnya. Mudah-mudahan saya nggak salah dalil. Yang jelas dikatakan begini, yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagi seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan dan jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah hukum-hukum tentang pembagian harta warisan yang Tuhan datangkan dari Roh Kudus sampai kepada roh kebenaran yang menjadi tolak ukur yang menemani umat Islam sampai di akhir zaman. Pertanyaan saya, kalau Roh Kudus, roh kebenarannya ada di dalam Kristen, tolong tunjukkan hukum pewarisan itu seperti apa. Silakan. Oke. Kembali ini kembali ke perjanjian lama lagi tentang hak waris. Udah, tunggu dulu. Hak waris. Kalau Abraham mempunyai anak, tunggu dulu. Sesudah Yesus, Bu Darni. Sebentar dulu. Iya, dengar dulu. Nanti ke situ arahnya. Tunggu, tenang aja. Udah di otakku itunya itu, udah ku hafal itu. Nah, ini kita kan dari awal, semua sejarahnya ada awalnya, udah. Nah, Abraham mempunyai 2 anak. Anak pertama Ismail. Udah dari budak, ya kan? Maaf ya. Ishak dari istri pertama, istri merdeka. Jadi hak waris untuk kenabian diserahkan kepada siapa? Kepada Ishak. Jadi tetap juga diberkati Ismail, tapi diberkati. Tetapi hak waris untuk kenabian diserahkan kepada Ishak. Begitu dengan harta. Harta itu diterima oleh hak waris yang merdeka dari istri yang sah dari merdeka. Nah, contoh saya punya anak laki-laki 3. Nah, ada suamiku, ada istrinya lagi di sana. Tetapi istri yang kedua itu tidak dapat hak waris kecuali kalau hatinya baik dan istri pertamanya juga baik, diberikan, diserahkan ke sana. Nah, begitu juga dengan hak waris kepada kami umat Kristen yang menerima dan berhak menerima hak waris itu adalah istri yang merdeka, istri yang pertama. Nah, itu dia. Kepanjangan nih. Pertanyaannya Bang Juma Ani, sesudah Yesus, ya. Jadi setelah Yesus, siapakah yang menjelaskan hukum waris sesudah Yesus? Jangan naik sebelum Yesus, sesudah itu Yesus. Sejalan. Nah, sesudah Yesus yang ada di Bible Anda, ada Lukas, ada Markus, ada Matius, ada Yohanes, ada Paulus. Siapakah di antara mereka ini yang menjelaskan hukum waris sesudah Yesus? Lanjut. Tetap juga dituliskan di dalam Matius, Lukas, Markus, di antara itu yang 5 itu perjanjian baru. Menjelaskannya itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di antara itu dikatakan hukum waris itu diberikan kepada hak waris itu daripada istri yang merdeka gitu. Cuman nggak lupa ku ayatnya. Nanti ku carikan, tugasku. Tetapi gitu Bang Juma. Oke, silakan cari biar Banyuma yang menyangga lagi. Silakan cari. Silakan Banyuma. Tunggu dulu ya. Ini kesimpulan dari kami Kristen, hak waris itu jatuh ke tangan istri yang merdeka, istri pertama. Dicari dulu datanya Bu Darni. Siapa tahu nggak ada datanya. Bu Darni. Dikit ya Gurunda ya. Silakan. Bu Darni.
Ishak versi perjanjian lama itu anak haram. Itu Bu Derni. Gak ada anak Silakan, haram Guru. itu. Oh, enggak siapa bilang anak Silakan, Guru, haram. dah. Oke, terusin sesudah Yesus. Enggak ada anak haram, anak Udah cukup, Abraham. cukup. Nggak ada. Itu intermezzo aja. Itu intermezzo. Silakan, Bang Juma. Jadi gini, cara belajar kita itu harus berpola kepada akal, kebenaran, dan data. Di situ dikatakan kemudian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetapi tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena itu pergilah kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasaan ini telah dihukum. Masih banyak hal yang akan kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran yang saya katakan tadi, Nabi Muhammad, ialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini memimpin kamu dalam semua kebenaran. Oke? Nah sekarang kalau kita bertanya, kebenaran ini apa? Ini berbicara mengenai hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Ia yang akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini keadilan dan penghakiman. Ini artinya bahwa ketika Nabi itu datang, roh kebenaran itu datang, dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Nah sekarang kita berbicara mengenai pewarisan. Ibu larinya entah kemana-mana, sementara yang datanglah roh kebenaran ini akan mengajarkan. Jangan mundur, karena yang mengajarkan nanti yang datang setelah Yesus, bukan yang telah datang sebelum Yesus. Kalau Anda ingin merujuk kepada hukum waris yang datang sebelum Yesus, salah tempat tadi. Anda harusnya membaca Ulangan 21 nomor 17. Tetapi ia harus mengakui anak sulung, anak dari istri yang tidak dicintai, yaitu Hagar. Ia harus mengakui anak yang sulung, anak yang dari istri yang tidak dicintai, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala hartanya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang empunya hak kesulungan. Berarti anaknya yang sulung mendapatkan hak kesulungan 2 kali. 2 kali dia dapatkan Ismail, sedangkan Ishak mendapatkan berapa? Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya ibunya, walaupun mereka menghajar dia, dia tidak juga mendengarkan mereka. Ini tidak ada hubungannya data selanjutnya. Berarti yang diceritakan kemudian oleh kitab Ulangan ini jelas sekali bahwasanya Ismail mendapatkan haknya sebagai anak sulung dan mendapatkan 2 kali lipat. Kita lihat, maka pada waktu ia membagikan harta warisan kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulungnya. Maka ayat selanjutnya dikatakan di data nomor 17-nya adalah bahwa anak sulung dari istri yang tidak dicintai mendapatkan haknya 2 kali lebih daripada anak yang dicintai, yaitu Ishak. Aku Bang Juma. Silakan. Aku Bang Juma. Kejadian, tunggu ya. Kejadian, jangan potong-potong aku ya, sampai siap ya. Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Kejadian 17 ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Sebenarnya Ia tidak akan
akan nyambung sudah kita kuberkati. ini. Tunggu dulu Bang Iya. Juma. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan bicara memperanakkan sesudah Yesus. 12 ras. Tunggu Kenapa dulu, mundur? jangan potong-potong. Nanti ke situ aku kan belum berapa menit, aku harus 3 menit waktuku. Nah, tunggu dulu. Kejadian 17 ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Baru dituliskan lagi di dalam Quran surat 29 ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Nggak ada Ismail di sini Bang Juma, nggak ada. Dan dikatakan juga di dalam ulangan-ulangan, kitab ulangan selalu dikatakan Bukan Allah, tema Abraham, kita loh Ishak ini. dan Yakub. Saya potong dulu Bu Darni. maksudnya- Saya moderator ya. Tunggu. Dengarkan dulu Bu Darni. Sebentar. Ini kita bicarakan sesudah Kan Yesus. waris. Kan hak Sesudah waris. Yesus, sesudah Yesus, siapakah yang menjelaskan hukum waris? Silakan. Iya, itu diikuti dari awal loh. Jadi sekarang pun kami yang menerima hak Saya waris ulang lagi. dari istri pertama. Saya ulang lagi. Sesudah Yesus, siapakah yang menjelaskan hukum waris? Silakan. Nah, kan sudah dibilang berulang-ulang, itu kembali kepada dasar hukum waris itu diterima oleh istri yang merdeka, istri Sarah. Sesudah Yesus, siapakah yang menjelaskan hukum waris? Sudah aku jelaskan ulang lagi. Aku pun itu selalu jawabanku. Itu sebelum Yesus. Tadi kan Bang Juma juga berkata Itu tentang cuma Ishak dan menjelaskan Ismail. saja untuk menabok bedah. Ini kembali ke topik. Aku pun menjelaskan bahwasanya Berarti yang pindah topik nih menerima Bang Joma. Pindah topik. Bukan sesudah Yesus lagi nih Bang Joma. Enggak loh. Pindah topik. Sesudah Yesus pun Bang Handi, Bang Ya, Juma, siapa? hak waris itu diterima oleh istri sah. Istri yang merdeka. Siapakah yang Apalagi? mengajarkan itu sesudah Yesus? Silakan. Lucu kali lah kalian inilah. Yesus ini kan Elohim dia. Sesudah Kan Yesus. Dialah menceritakan itu di dalam kitab perjanjian lama. Sesudah Yesus, siapakah itu? Turun aja lah Bu. Nanti saya akan bahas ini Bu. Sesudah Ya, Yesus. Karena Ibu Turunkan ini si Billy nih. Saya kalau ada dia ini saya muntahin mukanya nih. Turunin dulu. Bang Billy temanku Adpen dia Bang Billy kan. Adpen dari mana? Ahli Taurat. Penghujat kelas lagi ini. Semua Islam di muka Host, ini penghujat kelas berat ini host. Turunin. Ahli Taurat kita. Turunin. Ahli Taurat. Baca juga nggak bisa. Jadi Bu Darni, sekali lagi Kenapa saya kalian katakan. turunkan dia Sudah penghujat itu Bu Darni, penghujat. Di roomnya dia hujatnya Nanti minta ampun. kalau menghujat dia, aku nanti menurunkan dia. Udah di Aku blacklist menurunkan. itu Bu Darni, udah di blacklist nggak boleh. Gitu. Apa sih penghujatnya? Kan aku dengar. Udah cukup nggak usah dibahas itu. Silakan Gini. lanjut topiknya. Begini Bu Darni, sesuai dengan yang kita ini. Jadi jangan ada kebengkokan ketika kita ingin mengajarkan kebenaran. Itulah kenapa Al-Quran mengatakan bahwasanya orang kafir itu adalah teman setan di dalam menyesatkan manusia. Ini buktinya Ibu. Ibu sebenarnya Ibu itu sehat loh. Ini kan datanya yang disebutkan Yesus ini yaitu tipikal daripada roh kebenaran yang datang setelahnya. Dia yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, Anda mengatakan bahwasanya hukum-hukum yang diajarkan setelah Yesus datang itu masa kembali kepada masa lampau. Kan datang Roh Kudus mengajarkan hukum-hukum kemudian yang mengajarkan segala hukum-hukum setelahnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 14:26 dikatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu itu diantaranya hukum waris. Nah, mana hukum waris itu? Karena hukum waris itu dibutuhkan kemudian untuk kita gunakan dalam kehidupan kita ini. Kalau kembali kepada hukum yang Anda bawa dari Taurat itu nggak nyambung kita. Karena hukum Taurat yang diulangan ini hanya untuk Bani Israel. Coba kita lihat seperti yang saya contohkan ulangan 21. Sabar Bu, sabar. Nah, Bang Juma, jadi tunggu dulu. Bang Juma, jadi masuk Bang Juma hukum waris yang mana? Coba dulu, bilang dulu.
Lah, nggak jelas. Bang, hukum waris yang mana masuk Bang Juma? Udah aku terangkan tadi, hak waris. Iya, Ibu. Ini kan dijelaskan oleh Yesus, ketika aku pergi, maka roh kebenaran itu datang untuk mengajarkan kepadamu segala hukum-hukum. Mengajarkan kepadamu segala hukum-hukum. Berarti roh kebenaran ketika datang mengajarkan hukum waris salah satunya. Nah, mana hukum waris yang diajarkan oleh roh kebenaran yang datang setelah Yesus ini? Ibu menunjukkan ke hukum yang sudah datang. Sementara yang dimaksud kemudian, Masya Allah, yang dimaksud kemudian oleh Yesus adalah roh kebenaran yang datang setelahnya. Roh kebenaran yang datang setelah Yesuslah yang akan mengajarkan hukum waris itu. Kalau roh yang mengajarkan hukum waris yang ada di perjanjian lama itu bukan roh kebenaran yang datang setelah, tetapi sebelum. Jadi menurut Bang Juma, jadi menurut Bang Juma apalah roh waris yang diajarkan yang baru ini? Coba. Makanya Anda ditanya. Aku udah jawab tadi, nggak mau kalian dengarkan. Itu hak waris itu. Itu kalau hak kalian waris apa? Yang datang kepada Nabi Musa. Yang dimaksud di sini yang datang kepada murid-murid Yesus yang akan mengajarkan roh kebenaran. Nah, kalau roh kebenaran itu betul datang kepada ibu, maka roh kebenaran itu mengajarkan ke ibu tentang hukum waris. Nah, sekarang kenapa justru ibu lari ke hukumnya Musa? Sementara hukum yang datang ke hukumnya Musa itu ada hukum untuk Bani Israel. Yang kita tanya ini hukum yang datang setelah Yesus, yang datang kepada seluruh umat manusia. Itu kan itu nubuatnya Yesus kan begitu. Begini Bu Darni ya, dengarkan dulu ya. Nih ya, sesudah Yesus terangkat ke surga, dia kan berjanji tuh, saya pergi nih. Nah, nanti akan datang lagi nih. Pertanyaannya adalah, siapakah di antara murid Yesus yang dimaksud Yesus yang mengajarkan hukum ahli waris? Pertama Lukas, kedua Yohanes, ketiga Matius, keempat Markus, kelima Paulus. Siapakah di antara ini yang menjelaskan hukum waris? Mana ada lagi menjelaskan hukum waris? Nggak ada. Berarti roh kebenaran tidak datang kepada mereka. Kenapa? Kalau hukum waris masuk kalian hukum tentang harta dijatuhkan kemana gitu? Ini yang kami nggak itu kami pelajari lagi. Enggak. Selesai banyak udah dijawab. Tunggu dulu. Kalau hukum waris, tunggu dulu. Kalau hukum waris sesuai dengan perjanjian lama, sewaktu Abraham menyerahkan hukum waris itu jatuh ke tangan istri yang merdeka. Udah. Kami pun sekarang, tunggu dulu. Kami pun sekarang diajarkan hak waris ini jatuh kepada anak-anak dari istri yang pertama. Nggak ada kami istri yang kedua, nggak ada. Kalau di Kristen. Coba Bu, coba kita lihat data yang tadi Bu ya. Ulangan 21. Coba dengarkan saya. Maka pada waktu itu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya. Tidaklah boleh ia memberikan sebagian anak Tapi Bang Juma bilang nggak bisa lari ke hukum ke perjanjian lama. Kenapa Bang Juma ke situ? Kalau ingin menggunakan hukum perjanjian lama, maka yang benar Ulangan 21 16 sampai 17. Kalau ibu mau, maka Ismail mendapatkan 2 kali lipat lebih banyak dari Ishak berdasarkan Ulangan 21 nomor 16. Tapi bukan ini yang kita bahas. Yang kita bahas adalah apa yang datang setelah Yesus. Yesus mengatakan, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Berarti ada perkataan baru yang dibawa oleh roh kebenaran ini. Kalau ibu sudah mengatakan bahwa di dalam kitab kanonik dan surah Paulus itu tidak ada, tamat sudah. Ternyata roh kebenaran itu tidak datang kepada penulis kitab saudara. Tahu aku udah itu udah ngerti aku Bang Juma. Roh Kudus yang dijanjikan penghibur itu adalah kan sudah saya bilang Roh Kudus. Di dalam Galatia 3 ayat 24 hukum waris. Hukum Taurat
Tunggu dulu. Hukum Taurat itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Itulah hukum waris. Allahu Akbar. Apalagi tadi di sana aku ceritakan hak waris, kalian nggak mau. Sekarang ini hukum Taurat ini penuntun bagi kamu sampai Hukum Yesus Taurat datang. sudah dibabat habis oleh Paulus. Enggak, ini Paulus yang bicara. Ini kan Paulus loh yang bicara. Makanya yang dijanjikan penghibur itu adalah Roh Kudus. Sudah kukatakan tadi, itu menyertai manusia sampai selama-lamanya melakukan kebaikan dan kebenaran. Apalagi kurangnya? Oke, sekarang mana hukum waris di dalam perjanjian lama miliknya Yahudi yang Anda pakai? Nah, itu kan tercatat. Itu aja, kita kembali kepada Abraham. Ya mana? Udah? Mana? Kan sudah dibilangnya. Aku baca lagi nih. Ulang-ulang lagi lah. Ulangan 16, ulangan 21, 16, 17 Bodarni. Enggak ada yang lain. Enggak itu. Enggak itu. Seperti yang kuceritakan tadi. Cuma itu satu-satunya. Cuma itu satu-satunya pilihan, enggak ada yang lain. Membagi warisan ini sudah dinyatakan pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu tidak boleh ia memberikan bagian anak sulung Ismail kepada anak dari istri yang dicintai, yaitu Ishak, untuk merugikan dari istri yang dicintai yang adalah anak sulungnya. Tetapi ia harus mengakui anak sulungnya Ismail, anak dari istri yang tidak dicintai, Hagar, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Berarti 2 bagian, berarti setengah. 2 bagian dari hak kepunyaan, berarti setengah dari miliknya Ismail baru seimbang dengan Ishak. Tapi bukan ini yang sedang Kayaknya kita Bodarni bahas. belum baca ya. Itu loh. Kayaknya Bodarni belum baca. Makasih Saya ya, bacain Dinda. Bodarni ya. Jelas ini ya. Ya. Iya. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya, ia tidak boleh, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istrinya yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintainya itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama yang mempunyai hak kesulungan. Pertanyaan Bu Darni, siapa anak? Bang Handi suaranya hilang. Apa Bang Handi? Siapa Roma, anak sulung kemana Abraham dirimu? yang dapat 2 kali lipat? Anak sulungnya ya siapa Ismail. Anak siapa sulung kan anak sulung Ismail. Abraham? Ismail loh, Ismail. Ismail dapat berapa? Anak sulung Ismail itu diberkati. Tidak terhitung banyaknya. Diberkati, maksudnya tetap Ismail mendapat. Kan enggak kubilang dia enggak menerima warisan loh. Banyak dikasih dia warisan. Tetapi warisan kenabian jatuh jatuh ke tangan istri yang merdeka. Itulah hak kenabian kepada keturunan Ishak. Itu loh maksudnya. Oke, ini kalau 2 anak. Kalau lebih dari 2 anak, apa aturan Roh Kudus, Roh kebenaran kepada ibu? Ya dibagi lah, nggak mungkin nggak dapat warisan itu. Kalian ini lucu-lucu lah, nggak ke situ larinya lah. Kalau itu harus ada keadilan di dalam keluarga, itu harus ada keadilan. Udah. Tetapi Itu apabila sebenarnya ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Harus, sebab ia akan berkata-kata, tidak akan berkata-kata dari dirinya, tetapi akan berkata segala sesuatu yang didengarnya. Itulah yang akan dikatakannya. Berarti ada perkataan Roh kebenaran ini tentang pewarisan. Bukan Bang Juma, Roh Kudus yang akan datang itu mengarahkan kita kepada kebenaran dan kebaikan sahaja. Gitu loh. Iya, itulah yang saya katakan tadi. Itu kuncinya Itulah Bang Juma. yang saya katakan tadi, Bu Darni. Apapun akan Ibu lakukan, menolak semua kebenaran demi untuk Yesus tetap Anda tuhankan. Saya hargai itu, saya hargai. Tetapi tolonglah jujur kepada kebenaran. Ya, sekali-kali coba
duduk kepada kebenaran itu, jangan pembenaran. Kalau yang ibu lakukan ini kan pembenaran. Oh ya, yang kami maksud di sini adalah kebenaran dan kebaikan. Oh, enggak begitu. Bahkan dia mengatakan dia datang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini berbicara mengenai keadilan ini. Iya. Jadi, ya. Iya memanglah, iya Bang Juma, dia akan datang menginsapkan. Roh Kudus itu akan mengajari aku melakukan kebaikan dan kebenaran. Itu yang diinginkan Tuhan. Ku baca pun mulai Kejadian sampai Wahyu, tetapi kebenaran gak ada di dalam hatiku. Apa itu kebenaran? Contoh, di dalam keluargaku ada 5 bersaudara. Aku eceknya yang paling banyak uangku, yang sana miskin. Kalau aku tidak mau menolong mereka, tidak ada kebenaran di dalam aku. Itulah yang diinginkan Tuhan itu. Kita itu melakukan semua kebaikan dan kebenaran di dalam hidup kita ini. Tapi Apa tidak seperti itu yang diterangkan oleh Yesus, Bu. Jadi, dengarkan, makanya. Tetapi ia dan ketika ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan yang ibu katakan tadi itu adalah asumsi ibu sendiri. Itu pendapat ibu sendiri. Sedangkan Roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ibu yang bukan Roh Kudus, ibu ngomong sendiri. Itulah bedanya kita, Bu. Sementara yang dimaksud di sini adalah Roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam semua kebenaran. Lah ibu asumsi sendiri. Mana Roh kebenaran mengatakan seperti yang ibu terangkan? Nanti ku kasih ayat pun kalian tolak juga. Ibrani 2 ayat 4. Ibrani 2 ayat 4. Silakan. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Itu. Iya. Apa ini? Siapa ini? Allah meneguhkan kesaksian mereka. Ini mereka siapa? Roh Kudus itu di dalam hati kita itu diteguhkan. Nah, itulah penuntun kita di dalam hidup kita ini. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain lagi, Bang Juma. Gimana ceritanya? Kenapa larinya ke mujizat-mujizat, tanda-tanda? Sementara ini bukan begini yang diterangkan Yesus tadi, Bu. Lain ini. Ini lain. Intinya Roh Kudus itu adalah Roh Yesus itu sendiri. Lain lagi nih. Lain lagi nih. Lain lagi. Kalau Roh Kudus itu rohnya Yesus itu sendiri, ngapain dia minta? Ngapain dia minta kepada Bapa? Ngapain? Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi, aduh gimana ceritanya ini? Ngapain dia pergi kalau Roh Kudus itu adalah dia sendiri? Aduh, pembenaran demi pembenaran. Asal ngomong aja. Itu. Enggak, Bang, pribadi lain yang datang setelah Yesus, bukan Yesus lagi yang datang. Oke? Roh Kudus itu Roh Yesus sendiri. Buset. Jadi dia datang lagi. Biarkan manusia ini pergi terus datang lagi. Datang dan pergi itu mah jadi lagu, Bro. Itu doktrin, Bang. Itu doktrin. Saya hargai. Tapi saya hanya senyum-senyum aja kalau doktrin kayak gitu. Tai kambing pun bisa Anda jadikan coklat kalau cuma doktrin. Kita berbicara mengenai data. Coba gua hadapi dulu sebentar ini orangnya. Silakan. Petra, dengarkan baik-baik, Petra. Dengerin. Apa lu menurut kamu Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Yesus itu sama atau beda? Sama, baik. Lu tahu nggak kalau roh dengerin, lu tahu nggak kalau roh itu ciptaan? Loh, kok ciptaan? Bahasa Zakaria 2 nomor 1. Apa itu di situ? Ya. Nggak tahu? Coba baca. Oke. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh dalam diri manusia. Lo tahu itu roh ciptaan atau bukan? Di situ, R kecil atau R besar? R kecil, R besar. Apa pengaruhnya, coy? RS King. Kamu tidak tahu apa pengaruhnya roh kecil, roh gede? Aduh ya, benar-benar dah. Ada aja jawabannya roh kecil, roh besar, roh kecil. Gimana ini?
Jadi roh di dalam diri Yesus itu menurut Zakaria 12:1 roh ciptaan. Di situ R kecil atau R besar ditulis? RS King. Hah? RS King. Loh, serius lah. Apa bedanya roh? Huruf besar, huruf kecil bedanya apa? Loh, kalau dia R besar itu melambangkan roh Allah. Kalau roh kecil, huruf kecil? Ya, itu roh manusia bisa. Dari mana lu sekolah beda? Artinya perbedaan hanya Hakim bisa. Aduh. Nah, coba jawab. Di situ ditulis R kecil atau R besar? RS King. Loh, itulah. Gini kalau diskusi. Susah udah diskusi kalau pakai doktrin banget kayak gini. Bukan Tapi doktrin. huruf besar, huruf kecil dibedain makna. Gimana? Bang Juma ambil alih lagi deh. Saya nggak bisa diskusi sama orang kayak beginian nih. Bener serius. Huruf besar, huruf kecil loh. Bang, abang kan guru bahasa Indonesia. Tahu dia Bang Andi. Iya. Berarti dia fans abang juga ini. Iya fans saya. Iya. Abang kalau menurut Allah atau huruf A kecil. Oke, gini aja ya. Dengerin baik-baik. Bang Juma itu huruf besar semua. Terus saya ganti, Bang Juma huruf kecil semua. Itu orangnya berbeda atau sama? Kalau di Alkitab beda, Bang. Keluaran 20. Gimpe. Coba baca Keluaran 20 ayat 3. Coba Keluaran 20 ayat 3. Mana ada original teks Yunani atau Ibrani itu mengenal huruf besar, huruf kecil? Keluaran 20 Kagak ayat ada. 3. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain. Tengok di Salah situ. lagi itu. Udah diganti oleh ilah lain. Artinya di situ penyembahan berhala. Itu artinya. Sekarang aku tanya, di situ ditulis R kecil atau R besar? RS King. Inilah saya keturunan nabi palsu. Aku mau tabok dulu ini orang ini ya. Aku mau tabok ini juga orang ini. Satu lagi tadi ya, dia tadi mengarahkan bagaimana ada nabi meminum racun mati. Yang jelas, ya dengarkan dulu baik-baik. Ya. Di Yohanes 19:30, ya, Tuhanmu itu yang minum racun langsung selesai. Mati Bang Juma. Dia. Mati dia sesudah minum anggur asam. Baca Yohanes 19:30. Masih mau datang besok? Masih mau kok? Tentang nabi palsu ya, menurut Alkitab. Ya baca dulu Yohanes 19:30. Kematian Yesus adalah menyerahkan diri sendiri. Sesudah dengerin, saya baca. Kalau kamu nggak punya Bible, saya bantu. Diam dulu. Saya bantu. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkata, sudah selesai. Jadi sesudah Yesus minum racun, lewat selesai. Yang mati keracunan siapa? Tuhanmu. Selesai. Inilah ciri-ciri nabi palsu menurut Alkitab. Nah ini Yohanes 19:30. Kena lagi dia. Menyuruh. Aduh capek deh ini orang. Daripada Yahweh. Baca dulu Yohanes 19:30. Siapa yang mati keracunan? Dengar dulu. Inilah ciri nabi palsu menurut Alkitab. Yohanes 19:30. Siapa yang mati keracunan? Menyuruh menyembah Allah lain selain. Kemana-mana ini orang ini. Itu datanya. Bro, saya pakai data loh. Anda pakai asumsi kemana-mana ya. Jadi dia Yohanes, saya lebih gede suaranya kalau begini. Yohanes 19:30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi sesudah Yesus minum racun asam itu, mati dia. Makanya dosamu udah, tunggu dulu, kita bahas dulu tentang nabi palsu ya. Yohanes 19:30. Yang kedua, ciri-ciri nabi palsu itu yang kedua. Bang Handi, nabi palsu itu ketika disalib jam 12, jam 3 udah meninggal. Itu nabi palsu itu. Lemah. Lemah itu.
Dengar, Gua ini untuk kawan-kawan Kristen ya. Ini untuk ini untuk kawan-kawan Kristen ya. Ini untuk kawan-kawan Kristen. Kores merah Istar disalib itu ya. 3 hari gua nggak mati. Bisa gua ngalahin Yesus. Yesus 3 jam disalib mati. Dia ngomong sen. Anjir yang gini Tuhan kok lembek sekali kurang makan. Betul. Ciri-ciri nabi palsu adalah satu. Sama ini ya, satu lagi ya. Iya. Berikutnya soal apa ya? Soal ini Gurunda. Tadi soal apa? Tadi kan harta waris. Harta waris itu katanya anak pertama ya, istri pertama. Nah, itu Tuhan lu Tuhan palsu. Tuhan lu Tuhan palsu. Yesus lu berhala asli dia. Dengerin. Yesus lu berhala asli. Dia Tuhan palsu. Yesus Tuhan palsu, terima kenyataannya. Mana ada Tuhan yang benar punya kelamin? Tuhan mana coba? Tuhan mana? Tuhan mana ada Tuhan yang benar itu Tuhannya berkelamin? Coba. Ada ngaceng lah kau. Ayo. Hancur sehancur-hancurnya kau Masa ini. Tuhan bangun tidur pagi-pagi penisnya ngaceng? Buat apa coba? Tunjukkan ke gua kalau Yesus adalah Tuhan yang asli. Tunjukkan ke gua mujizat yang keluar dari penisnya Yesus. Tunjukkan ke gua. Sini, gua tunggu. Ayo, gua tunggu sini. Tunjukkan ke gua ya. Mujizatnya Yesus dari penisnya. Saya coba, pengen tahu gua. Coba. Tunjukin sini. Kalau nggak bisa Tuhan palsu dia. Main-main perempuan dia. Tuhan palsu itu punya kelamin gitu. Kalau boker dia jongkok. Tunjukkan Yesus kalau boker nggak jongkok. Coba. Tunjukin. Izin dulu ya. Ciri-ciri nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu itu. Guys, ini nih ciri-ciri nabi palsu ini mati mengenaskan semua. Terutama Paulus, matinya kepalanya dipenggal, gitu ya. Yang lain-lain, waduh, mati terlagi semua. Tuhanmu aja mati diracun kok. Nah, muridnya mati mengenaskan semua. Itulah palsu-palsu semua tuh. Saudara Petra, dengarkan saya dulu bang. Saudara Petra, tunggu sabar. Nabi palsu itu dari padang gurun ternyata. Iya itulah Yesus kan kadrun dia, kafir dari gurun dia. Saudara, coba. 24 ayat 26. Emang lu pikir Yesus dari Indonesia? Ya saya 23 nomor 15. Ya saya 23 nomor 15. Ya saya 23 nomor 15. Saudara Petra, karena aku telah memberikan info dan memberikan minum racun kepada nabi-nabi dari Yerusalem. Tidak ada yang mendengarkan kamu bang. Cuma dulu. Itu menyangkal. Ya. Tunggu. Apa menyangkal Tuhan berkelamin ya? Kita baca dulu Yeremia 23 13 sampai 16. Coba. Saudara Petra, tidak ada yang bisa kamu bodohi di sini, ya. Nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi makan ipu dan minum racun. Ini nabi yang berasal dari Yerusalem. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Nah ini nabi mana ini? Dari nabi Yerusalem. Ini siapa ini? Semua kena ini, semua kena nabi-nabi yang datang dari Yerusalem. Paulus termasuk yang mati di atas tiang salib, yang adalah orang fasik menggantikan Yesus itu. Itu nabi-nabi palsu semua ini. Semua dari Yerusalem, tidak ada disebut nabi dari Aram, tidak ada. Dari Yerusalem nih. Ini data. Seperti itu cara belajarnya. Jadi jangan kayak emosian gitu berdiskusi. Oke? Jadi ada nabi yang minum racun. Tuh, minum racun. Ini jelas ini. Dari mana nabi yang minum racun? Jangan katakan lagi dari Arab. Ketika perang Badar Rasulullah minum racun. Tidak. Nabi yang minum racun itu dari Yerusalem. Sebab beginilah firman Tuhan alam semesta. Jangan kau dengarkan perkataan nabi yang bernubuat kepada kamu. Nah, kepada kamu. Kamu siapa di sini? Bani Israel. Bukan kepada kamu orang Arab, orang Islam, tidak. Yeremia sedang berbicara kepada Bani Israel. Nabi palsunya berbicara, bernubuat kepada
Bani Israel. Siapa mereka? Wallahu alam, jawab aja Bang Juma. sendiri. Bang Juma, Iya. Bang Juma, kalau ini kayak mana ya Bang Juma? Apa maksudnya nih? Yeremia 3 ayat 2. Seperti Iya. seorang Arab di padang gurun mencemarkan negerinya dengan zina. Itu apa? Itu Nah, apa maksudnya itu? Oke, nah sekarang orang Arab itu yang mana yang dimaksud menyengarkan dengan zina? Siapa yang berzina di Arab? Setahu saya di Bible yang berzina itu cuma keturunan Ishak. Siapa di Arab yang berzina? Tunjukkan satu aja. Seperti seorang Arab di padang gurun mencemarkan negerinya dengan zina. Yeremia 3 ayat 2. Itu Lot. Jadi ini kemana ini? Ke Lot. Ya, Menurut nggak tahu. kalian ke Lot ya? Nggak tahu, karena tidak ada udah. orang. Mana orang Arab yang Itulah. berzina? Mana orang Arabnya itu yang kita berzina? Ya inilah katanya nabi-nabi palsu itu, cuman nggak tahu kita entah kemana arahnya ini ya. Menurut masing-masing lah itu dia. Makanya ini bukan berbicara Bang Juma, tentang nabi ini. Ini tidak berbicara mengenai nabi palsu, enggak. Enggak. Mana ada berbicara tentang nabi palsu ini? ini lagi tunggu ya. Yeremia 23 ayat 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi makan mereka ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negerinya. Dibacain. Nabi Asik. Yerusalem kan udah jelas. tuh. Itu ya. Itu Itu Yeremia Yesus, 23 Yohanes, ayat itu pernah 15. itu. Kalau Yesus nggak mungkin dia nabi palsu, dia datang dari Roh Kudus. Pakai Dari otak kita Yerusalem nggak? berpikir. Dari Yerusalem nggak? Kores, kau buka otakmu, Yesus itu suci adanya, dia berasal dari Roh Kudus. Nggak mungkin Iya, dia dari berzina. Yerusalem nggak? Gua tanya. Nggak Kalau yang mungkin. dimaksud Yesus dari ada Yerusalem nggak? Sekarang Itu yang lain itu, nabinya yang lain. Kalau yang disalib itu bukan nabi tuh. Yang mati disalib itu bukan nabi. Amsal 11 nomor 8 itu adalah orang fasik yang menggantikan gitu loh Bu. Seperti itu. Itulah. Aku Bu juga Darni, mau siapa aku yang minum bilang- anggur asam langsung mati Bu Darni? Siapa minum anggur asam langsung mati? Seperti tertulis di dalam kitab suci, Yesus juga tunggu dulu, Yohanes Yesus 19:30. tunggu. 2 kali Yesus disuguhkan minum. Pertama dia tolak, ada itu ayatnya aku tulis. Yohanes Ku cari dulu 19:30 lagi. coba Bu Darni. Yohanes 19:30 baca coba. Yohanes 16 ayat 30. Yohanes 19:30. 19:30 coba baca. Tungguin dulu ya, Dapat. tungguin. Oke. Judul perikopnya Yesus mati ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Wah, udah ya dengar ya, sudah selesai. Terus nggak dibilang sudah selesai dia mati, enggak, tetapi dia menyerahkan kepalanya dulu. Dia menundukkan kepalanya dulu, udah. Dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan dan mengambilnya kembali katanya. Oke. Dia juga mengambilnya kembali Apa gitu. apa fungsi anggur asam itu sehingga dia mati? Ya, itu kan orang Yahudi, tentara Yahudi itu yang memberikan anggur asam itu. Dia minum nggak? Memperolok-olok Dia minum dia. nggak? Dia minum nggak? Dia minum. Pertama dia tolak kan itu. Kedua dia minum. Tunggu, ku baca dulu. Jadi Tuhanmu nih mati diracun. Tuhanmu mati diracun. Halo. Enggak dong, enggak. Nggak ada kok. Oh ini Bang Handi, aku dapat Yeremia 3 nomor 2. Bu Darni, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menanti kekasih. Anggur asam itu, Seperti anggur asam seorang itu Arab. melambangkan dosa. Ya tunggu. Anggur asam, Seperti seorang anggur asam. Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Nah ini siapa yang seperti seorang Arab di padang gurun? Itu bisa dilihat di Matius 4 nomor 1. Nah di sini dikatakan begini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini nubuatan buat Yesus, Yeremia 3 nomor 2. Ini Bu Darni dapat Matius 4 nomor 1, penggenapan. Itu udah. Anggur asam itu melambangkan dosa. Oh. Berarti Yesus minum dosa? Minum dosa mati Tidak, dia. melambangkan dosa. Dia minum anggur asam itu melambangkan dosa umat dunia. Anggur asam itu melambangkan dosa. Jadi Yesus minum dosa mati gitu. Dia kan
Dia akan menebus. Dia minum dosa anggur umat asam baru manusia mati, tuh. Bu. Anggur asam itu umpama Oh, dosa-dosa umpama, nggak ada manusia yang umpama dia ditebus, minum. yang ditebus. Kok umpama lagi sih, Kok Bu? Dia tebus-tebus? minum, Bu. Inilah Itu yang sudah dari dalam mana lagi nubuatan. ditebus-tebus? Itu sudah dalam nubuatan dia. Coba banyak di sekolahin dulu. Ya. Nubuatan dari mana lagi tuh Anda karang? Memang ada dalam nubuatan. Nubuatan dalam yang perjanjian mana? lama, dan nubuatan itu Nggak ada. tergenapi Jangan setelah jangan Yesus jangan tersalib. mengambil kitabnya Yahudi untuk mengajarkan kepada ajaran pagan. Nubuatan Tidak, tentang bukan, kematian. bukan. Dengarkan, Mbak. Kematian Yesus itu nubuatannya baru dikarang pada saat Yesus mau dibunuh. Mari kita lihat di Yohanes 11. Jadi kita nggak kemudian mengambil kitabnya orang. Pakai aja kitab sendiri untuk kemudian berbicara mengenai nubuatan terhadap Yesus. Alkitab Kristen berlandaskan perjanjian lama dengan Oh, nggak perjanjian bisa. baru. Tidak Itu akan kitabnya. dapat terpisahkan, tidak. Dia memang Itu hakikat. kitabnya. Cuma Inilah kekurangan kaum agama umat Yahudi Anda. sejak yang menafikan Inilah perjanjian baru. kekurangan kitab agama Anda karena mengambil kitabnya agama orang. Bang Juma, Apa? masalahnya kamu yang kekurangan itu hukum Taurat tuh. Al-Quran Kamu saya kehilangan tidak mengambil itu. kitabnya Yahudi untuk ditempel di kitab saya. Karena itulah Sekarang banyak begini, kekurangan dia. Mbak. Sekarang tunjukkan di kitabnya orang Yahudi bahwa itu untuk orang Roma. Silakan. Saya berhenti menjadi apologet kalau Anda bisa tunjukkan. Silakan. Tunjukkan ke saya. Saya kasih ilmu ya, saya kasih ilmu kepada Anda ya. Di dalam Mazmur 147 dikatakan bahwa hukum Taurat itu hak milik Yakub, aturan-aturannya yang datang kepada Israel tidak berlaku untuk Romawi. Mampus. Dari mana kitabnya orang Yahudi ada di agama Anda? Pusing, dor. Jangan ngeyel, Bu. Makanya dengerin orang kalau ngomong. Aku bisa jawab loh Bang Juma. Ya silakan Anda tunjukkan dalilnya kalau kitabnya Yahudi untuk Boleh. orang Batak. Mana? Silakan. Tunggu ya. Ini dia. Pasti asumsi. Enggak. Pak. Lihat Ini ada aja. ayatnya, Lihat aja. Ayatnya. Yesaya 4 tadi kan Bang Juma bilang hukum Taurat hanya untuk bangsa Israel, ya kan? Yes. Yesaya 42 ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Bumi ya Bang Jumaku sayang. Ya kan? Iya, pengajaran apa? Bumi. Silakan ajarkan kemana-mana sampai ke lapis tanah paling dalam bahwa hukum Taurat itu hanya untuk kepada Bani Israel. Ajarkan kemana Bumi saja. kan bilangnya, Bang Juma. Ajarkan kemana saja bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Nggak bisa diganggu gugat itu. Coba Anda baca Keluaran 31, 16, 17. Ada untuk orang Batak di situ. Iya. Nggak ada. Bumi itu ada orang Batak, Bang Juma. Di Bukan bumi begitu ada orang cara- Batak, Bang Juma. Bukan bagaimana Ini dengan kan- kitab? Bagaimana ini dengan? saya. Aduh, salah Ibu mengartikan kitabnya orang. Ketika kitabnya orang mengatakan coba contoh di dalam Yosua 10:21. Coba, pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke dalam perkemahan Makeda. Bangsa, pulanglah seluruh bangsa. Seluruh bangsa ini apa maksudnya? Berarti semua bangsa yang ada di bumi gitu. Iya, pada saat itu kan banyak bangsa-bangsa waktu pada zaman kerajaan itu. Tidak bisa. Tengok dulu Bang Juma. Bang Juma. Joshua 24 ayat 26. Joshua mendirikan batu, yaitu batu 10 hukum. Yosua membacakan hukum 10 di depan bangsa Israel. Jadi hukum 10 itu selama-lamanya ditegakkan di bumi ini harus, karena itu tulisan tangan Elohim. Bangsa Langsung Israel, Elohim yang Ani. membuat itu loh. Bangsa Israel, Enggak Ani. loh. Ini kan ada di bumi ditulis loh. Bumi itu apa hanya Israel aja? Medan pun ikut lah, Medan. Waduh, enggak gitu caranya. Enggak begitu cara mempelajari. Ini contoh Yosua 10:21. Pulanglah seluruh Aku baca. bangsa itu. Oke, silakan. Iya. Pulanglah Ulangi lagi seluruh ya. bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan. Bukan berarti seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi. Jadi ketika kemudian dikatakan seluruh bumi, bukan berarti seluruh bumi pada masa yang diterangkan ini. Kemudian semuanya tidak.
kalaupun cakupan ajarannya, maka kita kasih contoh nih, Keluaran 31. Kita ambil Keluaran 31 nomor 16 sampai nomor 17. Apa yang diterangkan kemudian di dalamnya? Kita lihat. Antara aku dan orang Israel ini adalah suatu peringatan secara hukum Sabat, dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia beristirahat. Nah sekarang kalau ini dikatakan bahwa diajarkan kepada seluruh bumi, ajarkan kepada seluruh bumi bahwa hukum Taurat itu datang kepada Bani Israel sebagai perjanjian kekal untuk Bani Israel saja. Ajarkan aja, nggak apa-apa. Tapi bukan Bang berarti Juma. kita ikut-ikutan untuk melakukan Sabat. Dengar, Bang Juma, dengar ya. Jangan potong aku ya Bang Juma. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan hukum-hukumnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 3. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 119 ayat 4. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, hukum-hukummu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Mazmur 119 ayat 144. Peringatan-peringatanmu, hukum-hukummu adil untuk selama-lamanya. Mazmur 109. Tunggu dulu Bang Juma. Selama-lamanya untuk siapa? Sebentar. Tunggu Bang. Siapa? Untuk siapa? Tunggu Jangan Bang. kesurupan. Untuk siapa? Tunggu dulu nanti. Mazmur 119. Iya, aku dulu. Jangan main potong-potong. Mazmur 119 ayat 137. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukummu benar, katanya. Mazmur 119 ayat 142. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya, dan Tauratmu benar. Mazmur 109. Mazmur tadi udah dibilang di bumi. Tunggu Bang Juma. Jadi kalau ada nabi Bang Juma, kalau ada nabi tidak mengajarkan hukum-hukum ini Bang Juma, itulah yang dikatakan penyesat itu, itulah yang dikatakan palsu itu Bang Juma. Makanya kalau ada pun nabi, seluruh nabi harus mengajarkan hukumnya Allah ini, hukumnya Elohim ini. Gue kasih pertanyaan nabok nih Bang Juma nih. Kedua, gue langsung ngasih nih Bu Darni nih. Bu Darni, satu pertanyaan Bu Darni, atas satu argumentasinya. lagi, Diam dulu Bu, saya setengah menit. Bu Darni dan kedua ibu ini, apakah Kristen sanggup melaksanakan hukum Taurat? Sanggup, B tidak. Nanti kasih karunia Yesus yang kena lagi kan. Kan kasih karunia Yesus. Selepas kedatangan Tuhan Yesus, hukum Taurat itu tidak semestinya harus kita karena pelonggaran atas Yesus Kristus itu. Kan Bu? Benar nih? Iya. Apa sih? Iya. Pertanyaannya apa Kasih. Bu? Sederhana loh pertanyaannya Bu Yesus Darni. Kristus itu. Apakah kasih Kristen, karunia. dengerin, apakah Kristen sanggup melaksanakan hukum Taurat? Sanggup, B tidak. Tunggu, ku jawab ya, jangan Kenapa dipotong. dihadirkan Bu Darni ya. Sambung. Oh, aku ya. Nah, makanya dikatakan, dengar ya, Yohanes 1 ayat Kenapa lari ke 17. Yohanes? Dengar dulu, ini ada ayatnya. Sebab hukum, kenapa bergelombang suaraku? Ibu itu. Bereho dia. Cukup Jujurlah. Anda yang coba. harus jujur, Anda yang harus jujur. Mana Dengar ya. hukum Taurat untuk Romawi? Dengar. Jujurlah. Yohanes 1 ayat 17. Dasar penipu. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Iya, Itu dia. bukan hukum Kasih Taurat. karunia. Beda. Iya. Lain ditanya, lain dijawab. 147. Enggak loh. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Dengarkan. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Kalian Kristen dari Roma. Camkan itu baik-baik. Enggak usah bersahabat-sahabat, berroma-roma aja.
Aduh, saudara-saudara kita. Bu Darni izin ya, Banyuma. Hukum Taurat itu sejak Yesus minum anggur asam, selesai sudah di situ di tiang salib, Paulus menjawab, Paulus mengajar, Paulus menerangkan. Dengan matinya ia setelah minum anggur asam, segala peraturan dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Artinya, teman-teman Kristen, hukum Taurat itu bukan untuk Anda. Nggak usah ngaku-ngaku deh, cuekin aja itu. Silakan Anda berkiblat ke Yunani, ke Roma. Di sanalah Anda berkiblat. Di sanalah sumber ajaran Anda. Udah loh, supaya Anda itu punya identitas, supaya punya ciri khas, punya harga gitu loh, harga diri. Kelihatan itu. Setuju sampai sini ya? Nggak usah bertorat-torat deh. Nempel-nempel kitab orang di kitab Anda itu. Nempel tapi kagak dipakai. Dipakai doang diskusi, tapi nggak diimani, nggak dipatuhi gitu loh. Roma. Cukup ini Ani, ada ayat. terlalu. Ini ayatnya Roma. Matius, tunggu ya. Matius 7 ayat 9 kata Yesus, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadat. Udah? Dah, di dalam Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah yang memiliki kesaksian tentang Yesus. Maksudnya gini loh, naga itu kan iblis. Ya, nanti iblis itu dan pasukannya menyerang orang-orang yang beriman kepada hukum Allah dan memiliki kesaksian terakhir dari saya kepada sebelum saya tidur, Yesus. saya simpulkan ya. Nah, itu. Kristen yang ada di muka bumi ini satu ya. Tidak ada yang mengikuti hukum Taurat. Pertama, satu, ya, hukum Taurat tidak pernah mengizinkan atau mensahkan bagaimana manusia mati berdarah di tiang salib menebus dosa. Hukum Taurat tidak menjelaskan itu dan sangat melarang itu. Satu. Kedua, Kristen tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Kenapa? Cara ibadahnya saja berbeda dengan ibadah para nabi. Ibadah Anda itu tidak ada perintahnya identik dengan hukum Taurat. Ketiga, hukum-hukum yang lain termasuk tadi dibahas oleh Banjuma tentang warisan, bagaimana cara menikah dan seterusnya. Semua bersumber dari Yunani. Jadi antara Kristen dan hukum Taurat bagaikan bumi dan langit. Begitu kira-kira. Cara ibadah ya. Paham ya? Ya, tunggu. Paham, pinter. Tunggu di mana ya? Beribadah. Dor. Cukup terlalu. Itu dapat sebentar. Aku cari bukunya. Kita ngomong harus pakai data. Tadi kan Bang Handi bilang, Roma bilang Kristen cara ibadahnya dengan para nabi berbeda. Dengarkanlah. Mazmur 2 ayat Iya, dengarkan dulu. Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan tekun dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ulangan 18 ayat 5. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Ulangan 18 ayat 7. Dan menyelenggarakan kebaktian dengan nama Tuhan Allahnya sama seperti semua saudaranya orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana. Terakhir 2 Tawarikh 5 ayat 14. Sehingga imam-imam ini tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan menaungi rumah Allah itu. Jadi kami umat Kristen tetap kebaktian. Tunggu, tadi kan Bang Juma bilang Bang Handi bilang umat Kristen ibadahnya beda. Apa beda? Sama, kami kebaktian. Mereka juga kebaktian, perjanjian lama juga, dan para nabi kebaktian mereka dan bernyanyi dan mengucap syukur. Dengerin bedanya begini, Darni. Rumah ibadah Anda itu ada meja, ada bangku dan kursi. Ya, kalau rumah ibadahnya Yudaisme itu kosong, tidak ada bangku dan kursi. Gitu ya. Beda sekali. Kedua, ibadahnya orang sana itu bukan hari Minggu, gitu ya. Beda sekali gitu loh. Cara ibadahnya juga beda, Bu Narni. Beda sekali.
Beda Dan sekali. setiap beda. kebaktian kami pun mengikut. Hari Sabat pun kami ikut kebaktian hari Sabat. Bang Hadi, Sabat itu kami itu akan pegang. untuk Bani Israel. Sabat itu kalau ada orang non Yahudi Memandangkan bersabat itu permulaan. segala. Permulaannya sebenarnya memang umat Israel ini pilihan Tuhan yang pertama. Memandangkan mereka ini bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk ini bangsa Israel. Bahaya anak. Terus kenapa Tuhannya Ya, dari betul. bangsa yang Memang tegar dalam tengkuk? Alkitab pun ada tegar tengkuk. Aneh Dan ini banget. ada kan di Alkitab? Terus apa hubungannya dengan Romawi? Iya, tegar tengkuk. Biar dulu dia. Jadi itu Apa hubungannya dengan Romawi? Selepas mereka tegar tengkuk, setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu Apa akan hubungannya dengan seluruh umat Romawi, bangsa Mbak? mendapat. Aduh, parah ini. Iya betul. Nah, apa hubungannya dengan Romawi? Coba kaitkan antara Yahudi dan Romawi. Coba Anda kaitkan. Apa hubungannya? Anda kan umat belakangan, umat pertama setelah Yahudi Romawi. Ayo, apa hubungannya Romawi? Kasih nyebrang dulu agama Yahudi ke Romawi. Apa hubungannya coba? Ya penjajahan. Apa hubungannya? Saya bukan pakar sangatlah karatu. Jawab Bu, penjajahan dan pembunuh Tuhan. Jawab. Kan Kristen ini kan belakangan yang muncul di Indonesia ini kan belakangan. Kristen pertama itu Roma. Nah, apa hubungannya coba? Antara Yahudi dengan Romawi itu apa hubungannya? Kok bisa? Jawab Bu, Berubah penjajahan menjadi- dan pembunuhan Tuhan. Jawab Bu. Itu. Coba. Jadi Romawi itu menjajah kampung halaman Tuhanmu, kemudian membunuh Tuhanmu. Itu hubungannya. Jawab dong. Susah amat sih. Jawab dong. Itu mute-nya dibuka dulu, Bu. Saya ajarin menjawab Bu. Itu data fakta. Jadi hubungannya Yesus, hubungannya dengan Romawi itu adalah Romawi ini menjajah kampung halamannya Yesus, menjajah murid-murid Yesus, kemudian membunuh Tuhanmu, kemudian hasil pembunuhannya dibuat konsili, jadilah agamamu. Begitu. Karena memang nenek moyang mereka itu menyembah dewa-dewa yang nusul jadi manusia. Nah, itu dia. Hore, tepuk tangan. Cuman masalahnya waktu itu mereka tidak punya kitab. Makanya begitu banyak bersebaran tentang kitab-kitab, kemudian dipilihlah kitab-kitab yang berkesesuaian dengan nenek moyang mereka. Ajaran animisme, penyembahan terhadap roh-roh. Maka muncul 4 kitab yang lulus kanon dan surat-surat Paulus. Itulah sehingga ada Katolik. Katolik pecah menjadi Protestan. Pecah 2200 tahun yang lalu muncul juga Advent. Begitu cara belajarnya. Termasuk Advent dari Amerika. Ya. Hidup Amerika. Hidup agamanya Buddha dari Amerika. Iya, di Amerika, di Washington, di apa? Di Amerika lah, Di pusatnya. Amerika 12. Tapi yang jelas akan menguduskan hari Sabat sesuai hukum keempat. Nah, itu dia. Itu aja terus. Sahabat-sahabat. Dan tidak membunuh. Iya. Kami tidak mau menggantinya. Kami enggak menggantinya, Bang Juma. Tidak menyembah berhala. Bang Juma tidak menyembah batu, tidak menyembah patung. Bukan tidak itu permasalahannya. apa lagi? Tidak membunuh, tidak berzina itu. Ajaran Itulah. itu datangnya hanya untuk Bani Israel. Awalnya. Ya itu dia, bukan awalnya. Awalnya Siapa? iya, kuakui loh itu. Nah, terus Kuakui lah Bang Juma. kenapa bisa berubah menjadi untuk non Israel? Siapa yang merubahnya? Kan kita ini juga umat Tuhan, anak-anak Tuhan kan. Emangnya hanya umat Israel itu aja anak-anak Tuhan, Bang Juma? Itu Enggak, ibarat kan? Itu ibarat kata ada Universitas Indonesia, kemudian Anda mengatakan itu kan hak kita kan juga anak Indonesia. Maka kita juga punya hak untuk mempelajari buku-buku kurikulum yang digunakan oleh mahasiswa dari Universitas Indonesia karena kita juga orang Indonesia. Maka Anda juga belajar tentang buku kurikulumnya. Sayangnya nama Anda tidak terdaftar di Universitas Indonesia. Ada. Enggak lah, Bang Juma. Kita semua. Bang Juma. Orang lulus di sana dapat titel sarjana kemudian diwisuda. Ibu nilainya lebih tinggi sebenarnya Anda kan terdaftar, tapi sayangnya Anda tidak termasuk mahasiswa di situ. Gak termasuk ibu di sana. Ibu keluar, saya bisa menjalankan kurikulumnya tentang pelajaran tentang ekonomi, tentang
sospol dan seterusnya. Saya lebih paham. Kita harus menjalankan apa yang diajarkan oleh Prof yang ada di sana, Fakultas Kedokteran dan seterusnya. Kita harus menjalankan. Tapi tidak ada nama ibu di sana. Ada. Ada. Yang ada cuman ke-12 suku Bani Israel, anak-anak Yakub. Tadi Mazmur 147, Bu. Makanya Yesus Ada Bang Juma, mengusir. ada. Di mana? Nama-nama kami yang percaya ada dalam buku kitab kehidupan. masih ngomong nih ibu ini, gua tabok lagi nih. Buku kitab Iya. kehidupan. Iya, betul, teruskan, betul, Bu betul. Darni. Ini Bu Darni, dengarkan dulu Dalam buku setengah kitab menit. kehidupan Dengarkan dulu ada Bu. nama. Dengar dulu Bu. Dari kitab Romawi, Iya, iya, iya. Romawi menjajah Israel, lahir Kristen. Portugis, Inggris, Belanda menjajah Nusantara, lahirlah Kristen. Kristen ini adalah output daripada penjajahan. Dor, selamat datang di kebenaran. Ya memang kayak gitu. Makanya Tapi Bang Handi, mana ada hubungannya dengan orang Advent penjajahan? Mana ada? Nggak ada ikut orang Advent menjajah ya. Ya kalau ada Anda aja. nggak mengikuti penjajah itu berarti Anda tidak menuangkan Yesus. Mereka mereka lain. Aku berani sahabat. Berarti aku nggak ikut yang mereka nggak ikut. Ibu dari selalu mencari cari Masih ini. ada. Cari Bukan selamat masih ya. ada. Tunggu dulu. Cari selamat. Umat yang sisa itu wajib harus menuruti perintah-perintahnya ini tadi. Nah, itu kuncinya. Keselamatan itu kuncinya, dan beriman kepada Yesus Kristus juru Tapi Bu selamat. Darni percaya ya tadi statement saya ini sangat-sangat mengganggu loh akidah Kristen ini. Mohon maaf ini ya. Dengarkan baik-baik sejarah ini ya. Romawi menjajah Israel. Sesudah itu pulang ke kampung halamannya, kok dikonsilikan melalui daripada Antioquia, lahirlah Kristen. Portugis, Inggris, Belanda masuk ke Nusantara, adalah Kristen. Jadi outputnya adalah Kristen daripada hasil dari yang menjajah itu. Itu benar nih. Ini sejarah loh ya. Nggak bisa dihapus ini sejarah. Tolong disebarkan kepada gereja-gereja, kepada anak sekolah mingguan biar dia paham. Kami nggak termasuk di situ. Kami nggak termasuk. Cari selamat benar nih, Pak Juma. Bukan. Kan beda. Kami kan beda. Kami kan hari Sabat. Mereka lah itu. Kami nggak sama. Beda kali jauh antara bumi dan langit. Oh, karena Advent dari Amerika ya. Bukan masalah itu. Kami tetap patuh kepada perintahnya. Kami masih tetap patuh kepada perintahnya. Itu aja kuncinya. Gak usah kita hafal mulai Kejadian sampai Wahyu. Kita hanya disuruh menurut, berserah diri Islam, berserah diri kepada Elohim. Apa itu berserah diri? Patuh kita hukumnya lah. Berserah diri itu syahadat Bu Jardani. Anda muslim. Enggak, mana enggak ada. Di 10 hukum enggak ada bersahadat loh Bang Andi, maaf. Enggak ada kan? Ya udahlah, cari selamat aja Bu Darni. Hidup Advent. Israel nggak ada Advent buat Darni. Di 10 hukum ada perintah ini, nyembah Yesus, Bu Darni, Bu Nisyarani. Di 10 hukum, sembahlah Tuhan Allahmu, kan katanya. Iya. Jadi Yesus ilah-ilah lain. Iya, Yesus itu Tuhan, wajib kami sembah. Oh, berarti semua agama benar dong kalau gitu dong. Bereho. Semua agama benar kalau gitu. Bereho ini, Jangan eho. ada ilah lain di hadapanmu. Iya, semua agama benar kalau gitu. Maksudnya berhala-berhala yang lain, itunya itu maksudnya. Iya, kan itu buat mereka juga Tuhan Allah itu buat mereka. Berhala, ilah itu berhala. Oh, tunggu ya. Yang jelas sembahlah Esa, maksudnya Esa. Sembahlah Tuhan Allahmu. Sembahlah Tunggu Tuhan ya. Allahmu. Siapa itu Tuhan Allah? Siapa itu Tuhan Allah Bu? Hormat Tuhan itu Yesus. Supaya Tuhan Allah Bu Yesus. supaya lanjut usiamu. Tuhan Dengar Allah ya. Yesus. Dengar ya, Ulangan 4:6 ayat 4. Kenapa lagi Ulangan 4 enggak? Tunggu dulu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau Siapa itu yang ngomong? bersahadat, tunggu dulu, kalau bersahadat aku tiada Tuhan selain Allah. Kan beda dengan Sema Israel. Ya. Tiada Tuhan Beda. selain Allah. Siapa itu Allah? Hah? Elohim yang di surga, Elohim Bukan yang di Yesus. surga. Bukan Yesus. Yesus sekarang dia di sana di surga. Dialah itu kembali ke tatanya. Aku dan Bapa satu. Lah, udah capek aku Udah sakit kepalaku. Udah mulai panas. Ibu itu dulu lah, gantian. Udah capek, panas udah Si otakku. ibu itu ini apa eho? Iya ya. Oh iya Eda Dia kayak jual bereho obat. dia. Bereho dia.
Dia kayak jual obat ibu ini. Ini pakai Ibu, spek. kalau ibu ini jelas dia menuhankan anak Maria di surga. Bu ya, ibu nih. Sama kan? Ya, Tuhan ibu anaknya Maria ya. Iya bu. Saya dari Malaysia. Iya Malaysia. Oh, dari Malaysia, Pak. Ibu. Oh, selamat Ya, malam, Sabah. pagi. Ya, saya dari Sabah. Tuhan ibu anaknya Bunda Maria ya. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, Tuhan ibu anaknya Bunda Maria ya. Iya. Iyalah. 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 Ya cukup. Iyalah, Tuhan Yesus Kristus juru Iya. selamat. Anak orang yang Juru selamat anak orang ya. manusia. Iya, anak orang itu ya. Dia yang nuzul menjadi firman. Jadi manusia. Dia serupa macam kita manusia. Ya udahlah. Makan minum macam kita. Dia kan firman yang hidup. Firman yang haus itu kalau makan minum. Kalau Kasihan ibu sebab ini. kalau macam kamu Tinggal di tak- Malaysia macam kok kamu, masih menuangkan kurang anak jelas. orang ya. Sebab Kasihan ibu ini. memang susah untuk menafsirkan lah. Kamu memang Bu, susah. Malaysia itu Bu, Malaysia kan nggak boleh pakai kata Allah ya. Boleh. Kami di Sabah. Malaysia kan banyak tempat-tempat juga. Modal apa ini? Nggak Kami boleh. Malaysia Timur. Nggak boleh di area Malaysia publik. Timur. Kalau Di area Semenanjung publik nggak boleh Bu. Malaysia, Di area publik nggak boleh Bu. Oke. Halo. Dalam gereja boleh. Malam. Halo, malam juga. Saya dari Indonesia Timur. Kecil banget suaranya. Indonesia Timur saya. Oh, dari Malaysia Timur. Muslim Kristen. Indonesia Timur. Oh, Indonesia Timur. NTT. NTT. Bukan NTT, Maluku. Ambon. Ambon. Oke. Wih, Nyong Ambong. Bagaimana? Bahasanya bagaimana ini? Aduh, kecil banget suaranya. Kecil suaranya Bu Darni. Bahasanya apa nih? Apa? Pembahasannya apa nih? Pembahasannya apa katanya Bang Andi? Oh, pembahasannya apa? Dengerin dulu pembahasannya ya. Dengerin dulu. Topiknya apa gitu? Oh, iya. Topiknya itu apakah Yesus itu manusia atau bukan manusia? Bahasa ini susah ditafsir. Baru begitu langsung susah dia. Jangan Yang gampang apa yang gampang deh? Yang gampang apa? Yang paling mudah itu loh. Bapak ini pun lucu, baru masuk udah susah. Jangan menyerah Pak, jangan menyerah kau tulang. Hajar terus. Baru dua kata langsung susah ya Bu Darni ya. Topiknya apa? Ini, aduh susah itu. Ya, langsung susah dia. Keno 77. Apakah Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu lahir dari darah Maria. Mamanya Maria kan? Berarti dia manusia atau bukan? Hah? Manusia atau bukan Yesus? Ya, dia tuh dikarunia Roh Kudus. Iya. Yesus manusia atau bukan? Hah? Yesus manusia atau bukan? Tapi kalau bukan berarti dia manusia. Oh. Baru begitu udah kesulitan. Sulit. Sulit. Soalnya kalau dia jujur manusia berarti Tuhannya manusia. Jadi harus diputar dulu. Gitu. Sulit ya bro? Sulit. Bukan sulit. Suara Budarnya bikin saya lelap Ahikores. Nih, Begitu begini. Budarnya diam saya bangun. Begini. Coba Ustaz Alip maju lagi Ustaz, kerja Ustaz itu. Katanya bukan manusia tuh Yesus. Coba Ustaz, gantian. Kerja. Hah? Serius? Iya, Coba Serius Pak Keno, Yesus bukan manusia. Nggak, begini. Ya, Coba yang sebelumnya dijelaskan gimana? dulu. Yang mau dijelaskan siapa? Yesus. Nggak, maksudnya yang mau dijelaskan sebelum yang mau coachnya siapa yang mau dijelaskan gitu. Gimana sih? Sulit ini, sulit bener ini. Sulit ini. Pak, sekali lagi, Yesus manusia atau bukan manusia, Pak?
Yang duluan bahas dulu dah, baru saya bisa bahas. Sulit. Bapak sendiri yang tiba-tiba gabung, nanya temanya, topiknya. Baru satu pertanyaan kata Bu Darni udah KO. Aduh, gimana Bu Darni ini? Gak cocok Bu Darni ini. Gini ya teman-temanku Kristen, kalau kita naik ke atas sini, kita belajar dulu banyak. Aku pun masih belajarnya aku. Makanya bukuku di hadapanku ini besar. Apalagi Ya. melawan Gurunda Juma ini sama Bang Handi sama Ustaz Alif. Aduh, harus isilah otak kita ini dengan ilmu. Kalau enggak janganlah kita naik ke atas ini. Belajar terus sampai terus. Iya, sampai Anda sadar kalau selama ini Sampai Anda Yesus datang. menuhankan anak manusia, kan gitu. Iya, sampai Yesus Sore, datang. sore. Sama Begini juga Bu Darni, saya pun saya sarankan semua ya yang ada di sini ya, tolong cari, miliki itu buku Tatang Sutarman yang belum saya rilis. Cari itu Bu Darni. Apa buku Tatang Sutarman? Ya itu belum saya rilis. Cari aja sendiri. Yang mana? Lengkap Nggak pernah itu, dengar beli, aku. cari aja, bagus itu. Wih, semua ada di situ jawabannya. Tidak. Maksudnya begini. Yang bisa kasih pemahaman supaya kita bisa tahu sebelum kita mengutarakan semuanya begitu. Apa Bisa sih? nggak? Nah, Bu Darni coba translate apa maksudnya Bu Darni? Gak tahu aku. Bu Darni aja gak tahu. Ya udah, saya ulang bantu dulu, Pak. permudah deh. Saya bantu permudah. Kalau kita baca Bible, bahwa pengajaran di dalam Bible itu harus meyakini kalau Yesus itu adalah seorang manusia. Nah, saya tanya sekarang sama kawan Kristen, apakah kawan Kristen di sini meyakini kalau Yesus itu adalah manusia? Kami meyakini Yesus itu sebagai juru selamat Tuhan dan manusia. Itu dia. Wah, banyak kali borongannya, Bu. Satu-satu lah. Iya, memang itu. Tuhan. Jadi Yesus Memang menyelamatkan itu. Tuhan. Dengar, ulang-ulang lagi. Udah capek aku. Lah iya Bu Darni, kan pertanyaan kan tadi sudah dibahas, tertulis di Bible Anda bahwa dikabarkan Yesus itu adalah manusia. Nah, saya tanya sekarang sama kawan Kristen, apakah kawan Kristen di sini meyakini kalau Yesus itu adalah seorang manusia? Ya, di bumi masih meyakini, tetapi di dalam Lukas 2 ayat 11 malaikat Elohim mengabarkan dia itu lahir Tuhan dan juru selamat dan Roh Kudus. Itu suci. Iya, Lukas 2 ayat 11. Itu. Menurut Lukas berarti Yesus bukan manusia. Iya, dilahirkan tetapi dikabarkan juga dia adalah Tuhan dan juru selamat. Telah lahir seorang anak telah lahir bagimu. Katanya. Oke. Jadi sekali lagi kesimpulannya, menurut Lukas Yesus itu bukan manusia, Bu Darni. Yesus itu bukan manusia. Yes, Tuhan dia. Oh, bukan manusia. Oh, dia Tuhan. Pantes banyak pengajar tersebar ke seluruh bumi yang mengatakan kalau Yesus itu bukan manusia, maka dia adalah antikris. Terserahlah. Loh, Kalau kan mau di bilang situ. antikris. 2 Yohanes Soalnya- 1 nomor 7. Banyak penyesat menyebar ke seluruh bumi yang tidak meyakini kalau Yesus adalah manusia. Maka dia kategorinya antikris. Lah barusan saya tanya Bu Darni, Yesus Tuhan bukan manusia. Tetapi kami kan tetap juga dia mengakui dia Yesus sebagai manusia datang ke bumi. Ya udah. Ya udah kalau gitu berarti Tuhannya Ibu Darni itu manusia. Oh, salah. Tuhan kami itu Tuhan, rohnya Tuhan yang menjadi manusia, gitu dia. Itu dia. Harus ada keterangannya dong. Pakai keterangan. Oke. Nah, dan manusia itu bukan Tuhan, bener nggak? Dan manusia itu bukan Tuhan. Yes. Berarti Yesus bukan Tuhan kalau gitu. Karena Yesus adalah manusia. Dengar. Balik aja di situ, pusing. Iya pusing. Tetap apapun kalian bilang, kami lebih percaya kepada malaikat dengan Ustadz Alif, dengan
invasi Roma. Kalau yang dilahirkan itu Tuhan, yang dilahirkan itu Tuhan. Ya, sesuai dengan data Lukas 2 ayat 11. Bukan manusia. Iya, Tuhan bukan manusia Tetapi kami juga mengimani dia datang ke bumi ini manusia daging. Nah, Oke, ya sudahlah. Udah kita sudahin aja. Tuhannya Bu Darni adalah manusia, yaitu Yesus. Nah, itu bukan nggak bisa. Jangan bilang Tuhan kita manusia. Nggak bisa. Ini. Jangan ikuti, Pak. Mereka ini mau nanti membawa kita ke arus dia, jadi kena kita gitu. Mereka mancing-mancing. Inilah pelajaran yang harus terus dipelajari sampai Bu Darni sadar. Makanya kan ada ayatnya, banyak penyesat yang mengajarkan kalau Yesus itu bukan manusia, itu penyesat. Dia antikris. Nah, ini Bu Darni lagi membuktikan. Gini, manusia tidak boleh jadi Tuhan, tapi Tuhan boleh jadi manusia. Setianya tetap jadi Kristen. Mau kenal lagi. Gitu. Siapa Tuhan bisa jadi manusia, tapi manusia tidak bisa jadi Tuhan. Manusia tidak bisa jadi Tuhan, tapi Tuhan boleh jadi manusia. Oke, baik. Yesus ketika hidup di bumi dia manusia atau bukan? Dia manusia. Dia manusia. Oke, baik. Berarti manusia itu mustahil jadi Tuhan, benar nggak? Iya. Ya iya. Yesus manusia, mustahil jadi Tuhan. Ya udah selesai lagi. Tapi dia berbeza, dia bukan macam kita manusia yang berdosa. Enggak, begini Pak. Kita berdosa yang berdosa. Mau berdosa atau tidak berdosa kan manusia tadi kata Ibu. Ya, Ibu percaya nggak kalau Ibu percaya atau tidak kalau Yesus itu manusia? Bang, dia lahir daripada Roh Kudus, Bang. Kita aja lahir daripada apa? Jadi manusia kan? Jadi manusia kan? Ya, dia memang. Oke, baik. Memang dia. Ya, manusia. Memang dia manusia. Iya. Oke, memang dia manusia. Sesuai dengan pernyataan Anda, mustahil manusia menjadi Tuhan. Iya, betul. Benar nggak? Nah, betul. Ya. Maka Yesus yang sudah menjadi manusia, mustahil dia menjadi Tuhan, Bu. Siap. Boleh, sebab dia kepenuhan ilahi. Berarti bukan Tuhan. Gini. Halo. Seperti kata Bu Ya sulit, Bu. Kalau menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan, sulit. Kita bisa, jangan kita berdebat. Ada sesuatu yang bisa nyatakan itu enggak? Ada sesuatu yang bisa menyatakan itu yang secara rasionalnya sulit ini. Ada nggak? Sulit memahami maksudnya saya. Apa Pak? Tidak dari misalnya pemahamannya misalnya kita nggak nyatakan agama ya. Nah, sekarang kita nggak nyatakan agama. Rasionalnya, semisalnya kamu tidak ada agama, kita juga nggak ada agama. Ada yang bisa. Udah Pak, nggak usah kepanjangan. Gini aja. Tidak, menurut maksudnya ya kita rasional. Mari kita rasional. Gini, kita maksudnya langsung ke materinya aja. Gini, sekarang begini, bisa nggak manusia melahirkan Tuhan? Tidak. Kita nggak usah persoalkan itu. Sudah. Gini. Kalau manusia melahirkan manusia itu bisa nggak? Ya bisa kan? Ya sudah, selesai lagi. Berarti yang dilahirkan oleh Maria bukan Tuhan, karena mustahil Tuhan dilahirkan oleh manusia. Dengerin Bu Darni. Gimana sih? Tidak, begini. Tunggu, malaikat yang berbicara itu siapa itu? Suruhan Elohim. Gini, di Lukas 2 ayat 11. Sekarang gini, kita keluar daripada itu. Bisa nggak? Kita keluar daripada itu semua. Bisa nggak? Mau kemana Pak? Keluar kemana? Maksudnya kita bisa keluar dari pemahaman kalian semua nggak? Bisa nggak? Ya coba gimana maksudnya Bapak? Masuknya gimana? Langsung to the point gitu Pak. Kalau kita bikin surat itu dulu to the point ayang gitu. Langsung aja ke materinya apa?
Nah, begini. Kita nggak bilang Islam sama Kristen ya, sama agama yang lain. Kita nggak usah bahas, ya, paham? Ya udah diam kalau gitu. Nah, kita nggak usah bahas, diam. yang Ya sudah diam. Diam berarti ya. dulu kita beralih Ya udah lagi diam, ya. kan nggak usah bahas. Gimana sih Bapak ini? Nah, kita beralih lagi. Dulu kita sama-sama nggak punya agama nggak? Sekarang aku tanya. Ya Allah. Bapak kalau mau narasi sampaikan, jangan kepenggal-penggal, katanya nggak usah dibahas. Ini sekarang nanya lagi. Bapak sampaikan apa yang mau disampaikan, Pak? Ya, maksudnya kalau Bapak bahas misalnya misalnya Kristen ya, kita percaya Yesus Maksudnya Kristus, ketika bayi tidak beragama gitu. Iya. Oke, kalau gitu ketika Yesus waktu bayi, dia berarti tidak beragama juga? Enggak, kita nggak bahas itu. Nah, kemana dong kita bahas? Nah, sekarang kita balik lagi ya. Mula-mula misalnya agama itu dari mana? Misalnya, lu nggak punya agama Islam, nggak punya Kristen, nggak punya Buddha, nggak punya semua. Jangan menyelekan ke sana ke sini kemari gitu. Misalnya Wah, bisa itu dibahas. narasi Bapak yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Betul Bisa itu dibahas. Pak, benar. Nah, Bisa dibahas, itu. Oh, baru mau dibahas. Ya, apa yang mau dibahasnya? artinya turunannya dari mana? Gitu. Pak, di dalam Islam dikabarkan jangan bahas Islam. Ya sudah, bingung saya ngomong apa jadinya. Nggak usah bahas Islam, Kristen nggak usah. Kita nggak bahas apa-apa. Ya udah diam lah Pak kalau gitu. Enggak, Udah, maksudnya diam. kalau bisanya lu bisa jelaskan semua itu, berarti lah lu akan Ya sudah. membuka seluruhnya. Ya udah, gini kalau gitu ya. Kalau gitu saya pakai analogi sebuah istilah sederhana. Saya tidak menyebut merek agama tertentu. Ya. Oke, baik. Pak Keno ini adalah seorang yang hebat, seorang yang kaya, seorang yang jenius, seorang yang pintar dalam hal sesuatu. Lalu Pak Keno ini membuat satu produk, menciptakan suatu produk, menciptakan kendaraan mobil. Nah, mobil yang dibuat oleh Pak Keno didesain sehebat mungkin, sebaik mungkin. Pasti Pak Keno paham betul detail sampai partikel terkecil di kendaraan itu. Nah, agar mobil itu dikendarai dengan baik, dijalankan dengan semestinya, maka Pak Keno memberikan panduan-panduan agar mobil itu tetap terpelihara dengan baik. Bagaimana cara mengemudi dan seterusnya. Sampai di sini kira-kira Pak Keno sudah memahami, masuk akal atau tidak? Nah, boleh. Nah, Oke. gitu. Kita kan bisa setuju memahami yang demikian. Oke. Nah, sekarang begini Pak. Nanti dengan demikian orangnya mau ikutnya yang mana? Orangnya mau ikut yang mana? Begitu. Ya sabarlah Pak, sabar. Artinya Pak, kalau menganalogikan manusia saja, menciptakan suatu produk perlu kejeniusan, perlu pemahaman, dan pasti memahami produk yang dibuatnya itu sedetail mungkin sampai ke hal yang komponen terkecilnya. Bahkan dia memberikan sebuah pengaturan, aturan tata cara menggunakan. Nah, itu manusia. Itu analogi sederhana. Nah, sekarang siapakah yang menciptakan Pak Keno ini? Pasti Sang Maha Hebat, Sang Maha Berilmu, Sang Maha Kaya, Sang Maha segalanya, sehingga dia menciptakan Pak Keno didesain sehebat mungkin, sebagus mungkin. Bagaimana diberi dua mata yang bagaimana hidungnya juga ke bawah bukan ke atas, hujan tidak kerepotan, telinga di samping untuk mendengar, mulut di depan untuk berbicara, sehingga ditampak begitu indah. Lalu diberi juga panduannya dari Tuhan.
Pasti ada yang menciptakan Pak Keno, benar nggak? Iya, setuju. Makanya saya bilang tidak usah bilang kata si ini dari ini, si itu dari itu. Itulah kepercayaannya dia. Setuju? Pak Keno. Setuju nggak? Ya, udah setuju. Pak Keno. Setuju nggak? Ya, setuju. Setuju nggak apa yang dianut sama lo? Ya udah setuju aja, setuju. Ya. Pak Keno. Awalnya misalnya dari mana kamu gitu? Pak Keno, saya lupa besok hari apa besok? Besok kan hari Sabtu. Oh, besok hari Sabtu ya. Kalau kemarin? Kemarin mana? Kemarin kan hari Jumat. Oh. Kalau hari ini? Lah hari ini kan masuknya kan hari Sabtu. Udah. Bang Handi, silakan siapkan dosisnya Bang Handi. Oh. Begitu. Kirain mau diajak diskusi sehat. Ternyata orangnya lagi nggak jelas. Astagfirullahaladzim. Waduh, mabuk kali. Iya, kalau Ibu Nesya sudah sadar? Menurut Bu Nesya, aduh, udah dibahas sih tadi. Ada yang mau ditanggapi nggak lah? Oke lah. Oke, terima Jangan kasih. obrolan sama orang barusan, jangan, nggak penting. Materi tadi yang dibahas. Iya. Tanpa. Aku pun nak undur diri dulu ya. Sebab sini tempat kami sekarang jam 4 lebih. 4 lebih sudah mau pagi. subuh ya? Iya, bubarlah kita, Bang Handi, Bang Selamat. Juma. Kita istirahat dulu. Udah mau sholat Iya subuh kan? kita. Jumpa Makasih lah ya. banyak. Terima kasih. Iya Mbak, makasih. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan ya. Makasih ya Bu Darni ya. Iya, semuanya. Terima kasih banyak atas koinnya. Banyak kali koinku Bang Juma. Siapa yang ngasih itu? Iya teman-teman ya dibawa Laskar Api lah yang kasih, siapa Oh lagi? gitu, teman-teman Islam kan? Kristen Iya. nggak ada itu kan? Nggak ada mungkin. Kristen kan? Nggak mungkin. Kalian lah, baik kali kalian. Oke lah ya. Iya, kita kan saudara Bu. Oke. Mana mungkin Bu Darni, mana mungkin Pak makan babi mau ngasih Bu Darni yang nggak makan babi, nggak mungkin lah. Iya. Pasti sesama kita yang nggak makan babi ya kan? Iyalah. Iya. Oke lah Bu Darni, makasih banyak Bu. Iyalah, boboklah Besok kita lagi. ya. Siap, Dadah, siap. sampai Dadah. jumpa. Ani. Apa lagi Roma? Datang lagi besok, jangan terlalu jauh kemalaman begadang Ani. Ya, apalagi judi. Ganti aja lah. Jangan aku lagi bosan nanti seminggu Iya. sekali kayak naik Ya, gitu. Ani, Ya. jangan begadang, jangan main judi, tinggalkan haram dan halal itu. Oke, Iyalah. Ani. Oke, Oke. terlalu. Dadah. Terlalu. Dadah Pak Sugi juga dadah. Dadah semuanya. Oke sahabat-sahabat sekalian yang ada di channel Zulkifli Mabas dan channel-channel yang lain yang berafiliasi dengan Komal kita ini, terima kasih ya semuanya sudah menyaksikan diskusi kita ini. Kemudian Laskar Api ya dimanapun sahabat berada pada saat ini, terima kasih atas konsentrasinya dan sumbangsinya ikut meramaikan kemudian diskusi kita pada malam hari sampai pagi hari ini, dan juga kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan koin. Doa terbaik untuk kalian semua, dipanjangkan umurnya, diberikan kemudahan di dalam urusan dunia dan akhirat, disehatkan, diangkat penyakitnya, kemudian dibahagiakan dunia akhirat, dan semua urusan-urusannya
dimudahkan, diijabah doanya, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, dan kemudian dipertemukan kelak di jannah. Amin. Ya, kita tutup. Saya mewakili, boleh ya? Lanjut bang. Oke, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah NKRI-ku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Ya Allah. Bang Andi ngasih pasien satu akut bener jam segini. Lagian aturan tadi. Kalau begitu nyodok-nyodok aja dikit-dikit. Bahas kemana nggak kena, kesini nggak kena. Ya Allah. Oh ya, besok mudah-mudahan ini sedikit. Besok mudah-mudahan jadi ya. Oh, udah capek kita kan diajak terus berdebat. Jadi saya infokan ke Dinda Wafi, ya udah ayo tanggapi kemauannya dia untuk kita berdiskusi. Ya. Si ini siapa lagi namanya? Lupa saya namanya. Valentino Rossi. Oh. Iya. Saya belum lihat lagi. Iya, dia nantang Ustaz Swafi untuk berdebat tentang apa tuh? Wudhu baptis. Ya udah, nggak apa-apa, silakan aja. Iya, kalau jadi besok kita di akun Apologet Islam Indonesia. Iya, kalau dia berani mungkin habis Jumat. Maksudnya bukan diskusi untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk supaya kita paham di mana duduk perkara yang sebenarnya ini sesungguhnya. Jadi bukan satu dua kubu yang berlainan, tetapi hanya untuk justru supaya tidak ada lagi yang sosokan mau kemana-mana mencari pembenaran, supaya bisa kemudian dipahami dengan baik. Oke, gitu ya teman-teman. Siap. Berundah. Terima kasih yang telah transfer di rekening saya 30 juta. Terima kasih. Jangan nanti banyak yang cemburu lagi. Tambah sakit gigi nanti orang.